Itulah kesalahannya itu di situ. Kan Yesus itu sebagai sumber pengetahuan, sumber firman, sumber perkataan dari Tuhan. Yesus itu adalah corong wakil Tuhan di atas muka bumi untuk menyatakan dirinya itu siapa. Dan Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan. Nah, salah tidak kalau misalnya utusan Pak Jokowi dianggap Jokowi? Salah enggak? Bang Regar? Ya, Ustaz. Salah tidak kalau utusannya Pak Jokowi dianggap Pak Jokowi? Salah, Pak Ustaz. Salah. Nah, itulah salahnya di situ. Ada lagi? Ada, Ustaz. Iya. Anak yang kecil ini belum berdosa meninggal, itu hukumnya gimana, Pak Ustaz? Anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Maka ketika mereka meninggal, ya mereka meninggal dalam keadaan fitrah, suci, tidak ternoda. Orang tuanya ini bukan Muslim, Ustaz, di luar Muslim. Sama, mereka tetap mati dalam keadaan suci. Oh, iya, Ustaz. Terima kasih. Beda kayak Mikana kemarin, kalau orang tuanya Kristen dia masuk surga, kalau tuh orang tuanya nggak Kristen masuk neraka. Enggak. Kalau kita memahami apapun agama orang tuanya, anak bayi itu suci, dalam keadaan suci mereka lahir. Betul. Orang tuanya lah yang menjadikannya dia manusia, dia domba atau dia serigala. Ya, Ustaz. Seperti itu. Ada lagi? Udah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, panggil aja Bang Suma, kaku kali lah. Oh, Sama-sama pun kita, aku pun di Danau Toba. Oh, terima kasih ya, Ahi. Iya, akhi, Masya Allah. Jadi ustaz sepertiga gitu. jadi. Mantap sekali. Ngapain Bang cuma di Danau Toba? Nyelam. Itu, bukan. Apa Ya waktu katanya aku pun di Danau Toba. Ngapain Bang cuma di Danau Toba? itu? Mancing bunda, mancing. Kalau Mancing, aku mancing. Jalan-jalan, di Bili-Bili. Waktu itu jalan-jalan. Dan di sana ternyata memang Ayo. B2 itu dijual bebas ya. Pinggir jalan. Betul. Kayak jual sayur. Sate B2. Iya, pokoknya pahanya sebelah dipotong digantung depan rumah setengah masak gitu. Cuman saya Pernah nyobain Bang? pengen coba untuk lihat-lihat aja. Saya cari lehernya nggak ada, mana lehernya? Ada jual leher babi nggak Bu? Nggak ada Pak, mana ada leher babi? Nggak ada. Udahlah kalau gitu. Astagfirullahaladzim. Ayo tap-tap layar guys supaya banyak yang nonton guys. Gak ada Oten. Itu satu buat Oten guys. Yo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Tap-tap layar biar banyak yang nonton. Daeng Dado ini pura-pura nggak tahu ini, pura-pura nggak dengar. Oh ya, kemarin yang ngirim cincin ke saya, alhamdulillah sudah sampai. Terima kasih ya. Lihat akhi, Semoga Anda mendengarkan. lihat. Oh ya yang kemarin ada janji sama saya belum dipenuhi ya. Semoga Anda Dibesarin. kabulkan. Dibesarin dong. Oke. Mana? Oh, Ini satu. mantap kali lah. Batu aki. Ini satu. Ustaz Sugi aki pakai batu aki. Koleksi Ustadz Sugi cincin-cincin gitu ya. Ini satu. Wih, keren kali lah. Ini satu. Nah ini dari Bang Juma kalau Oh, ini. ini lebih keren itu lah. Oh itu lebih keren. Betul. Emang kalau Semuanya Makassar keren, itu, semuanya keren. Bang Cuma kalau Makassar ngomongnya kali juga ya. Kali. Iya cantik kali, keren kali gitu kan. Oh. Logat Medan itu Bang. Iya, saya kan pernah lama di Medan. Saya pernah jadi kepala desa di sana.
Oh. Iya, itu logat Medan, kali. Padahal kali itu sungai. Iya lah. Itu kalau orang Jawa. Ya, bagi Kali Anda sini. yang masih mau ngirim cincin ke saya masih diterima kok. La haula wala quwata illa billah. Mau jadi Mbak Tesi lama-lama. Kan bisa Entahku bergantian. apapun. Cuma kalau yang ini nggak bisa diganti ini. Ini harus tetap di sini. Ini nggak bisa turun ini. Kalau lainnya boleh lah turun. Kalau ini nggak bisa turun nih. Jangan gitu, akhi. Nanti yang kasih itu kurang salawat nanti. Oh iya betul ya. Ya enggak, yang satu kan di sini nih. Oh iya. Yang di sini ini nggak bisa ganti ini. Iya, maksudnya di situ yang nggak mungkin diganti dengan yang ukuran 8 kan, karena nggak sama besar. Betul. Heeh. Apa lagi? Gitu caranya kasih bangun dado itu kayak gitu caranya. Itu kalau latihan gurunda begitu ya. Oh iya, tahu aja. Dado. Dia di atas tapi nggak mau bersuara. Coba ini. Ini agama apa? Oh, Ini Haji nih, Haji Simanjuntak. oh, kirain Oten. Oke, selamat malam. Oh, kirain Oten. Oke, selamat malam. Noise lagi naik. Noise, doubling. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Si Daeng ini di atas pun tak ngapain dia. Biarin aja gitu. Nah. Oh, dia lagi di ini, Sari Laut. Oh, Sari Laut. Mana dia? Pak. Mana dia? Turun. Di laut Oh, tuh. Sudah ada pelanggannya datang. Swiss Bell. Apa Tisbel? Masih inget Turun aja. Sari laut. Iya, Sari Laut. Mbak Atun. Batu. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Izin sholat isya udah masuk, baru mau monitor udah ada Nisa. Lanjut. Iya, silakan deh. Udah saya berarti tempat saya nyusul bentar lagi nih. Ini Paling kalau udah 10 menit. pasien habis ini honor nggak dibayar ini. Ada gara-gara Bang Zuma mulai punah ini. Itu tadi sore ngapain nonton kayak gitu, dilayanin nggak diturunin aja. Orang nggak bisa dialog dengan baik gitu. Tapi ada hikmahnya, Ki. Apa tuh? Banyak yang tepuk tangan. Ya ampun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhannya mati, meninggal. Langsung dibacakan Yasin pula tadi itu ya. Ilah hadirati Yesus Al-Fatihah kan gitu jadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu juga sih. Oh kan udah adzan. Oke, saya standby dulu. Dilanjut. Iya, Oke. iya. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan yang Kristen. Atau ada yang mau Islam, mau naik, mau menyampaikan sesuatu, silakan aja. Oke. Oke. Assalamualaikum Bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi aja Bunda. Iya, Yang sebelah tadi roomnya apa namanya ngejek-ngejek masalah kata. Kita katanya nyembah berhala. biarin aja, nggak apa-apa. Kasihan loh bagi teman-teman yang kurang ini ilmunya, mendingan gak usah diladenin lah. Nanti diajak malah tambah diajak sama mereka. Ya, jadi kalau mereka kemudian apa dasarnya mengatakan kita menyembah Ka'bah? Ada nggak sampean saudara saya dengarkan? Dia bilang apa namanya kan itu kan batu juga terbuat dari batu kata mereka. Lalu dianggapnya itu berhala. Oh enggak, karena Nabi Daud juga melakukan hal yang sama. Itulah makanya
Islam ini adalah agama yang sudah ada jauh sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam teman kita Yahudi, aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Ini keliling kan? Iya. Keliling kan? Ya udah, berarti Nabi Daud yang keturunannya kelak menjadi Tuhannya Kristen pun sudah melakukan prosesi ritual ibadah mengelilingi bait suci. Mesbah itu artinya bait suci atau tempat suci. Daya, apalagi alasannya kira-kira? Cuma sekedar itu aja Gurunda. Cuman aku apa namanya? Jadi intelijen kok, minim kali informasinya. Aku apa namanya kesel. Ya nggak usah didengarkan, nggak usah didengarkan. Mereka itu tak punya ilmu tentang Islam. Jadi satu hal yang perlu dipahami oleh teman-teman, bahwasanya Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah agama yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada seluruh nabi untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Hanya saja kesanggupan daripada umat para nabi pada saat itu tidak sama dengan kesanggupan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariatnya pun pasti berbeda. Ya. Contoh misalnya ketika ada nubuatan di dalam ulangan 12 nomor 5 ya. Tetapi tempat yang akan, berarti kan belum, pada saat diwahyukan ini kan belum. Tetapi tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Elohim dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kalau ini bukan Mekah, artinya ada dua hal dari kandungan data ini. Yang pertama, dikatakan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam kitabnya teman kita Yahudi, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan. Nah, Tuhan memilih tempat dari segala sukumu sebagai kediamannya. Artinya Tuhan memiliki bait, Baitullah, artinya rumah Allah. Karena Allah sendiri Tuhan sendiri yang mengatakan sebagai tempat kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Jadi ada bait di mana nama Tuhan akan ditegakkan di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Ini jelas ini ya, bahwasanya ada bait dan ada nama Tuhan yang akan digaungkan di sana selama-lamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Ulangan 12 data nomor 11 diterangkan bahwasanya maka tempat yang dipilih Tuhan itu di sana dijadikan sebagai tempat di mana namanya dibuat di sana menetap untuk selamanya. Lalu haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran, terus korban sembelihan, terus apalagi persembahan khusus, persembahan persepuluh, ya, apalagi, dan juga apa yang dinasarkan oleh orang-orang Israel. Artinya bahwa apa yang dilakoni umat Islam hari ini seperti haji umroh itu sudah dipraktekkan oleh kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham kita ya sampai situ ya. Nah, lalu kemudian di Ulangan 12:14, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi memang ada tempat yang menjadi tempat suci, yang menjadi tumpuan Tuhan menyatukan kemudian umat di mana Nabi itu diutus. Gitu ya.
Jadi tentang apa yang ada di Islam, bahwasanya ada satu wilayah yang dipilih kemudian oleh Allah, kemudian orang-orang Islam ke sana berbondong-bondong menuju tempat untuk mempersembahkan ibadah, dan apa yang Tuhan perintahkan dalam rukun dan syarat sah haji dan umroh, itu ternyata sudah diajarkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya juga. Ini artinya bahwasanya kalau umat Islam dituduh kemudian untuk melakukan penyembahan berhala, itu keliru besar. Yang berhala itu adalah yang menyembah togut. Apa togut itu? Togut itu adalah apa yang disembah selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ulangan 12 nomor 21. Apabila tempat yang dipilih oleh Tuhan Elohim untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan makanlah dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Hari ini oleh umat Islam, yaitu Idul Adha, umat Islam kemudian ada festival tahunan yang kita semua tahu, ya, hari raya tahunan atau festival tahunan, itu hari raya haji, kalau dalam bahasa Ibraninya hak, itu ada di Islam. Jadi Tuhan mengatakan di Ulangan 12:21, apabila tempat yang dipilih Tuhan itu terlalu jauh darimu, kamu gak sanggup ke sana, maka cukup sembelih kurbanmu di tempatmu dan makanlah sesuka hatimu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi tidak ada kemudian berhala-berhala di Islam itu. Hanya karena mereka menyembah sesamanya manusia, karena mereka malu untuk menyatakan kebenaran itu, maka ya inilah yang kemudian mereka lontarkan kepada kita. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 84, di situ jelas dikatakan, berbahagialah segala manusia yang boleh duduk dalam rumahmu serta memuji akan Dikau senantiasa ya Tuhan. Berbahagialah orang yang kuat di dalam Engkau dan hatinya adalah jalan raya atau ziarah ke Ka'bahmu. Jadi kata Ka'bah di sana itu terjemahan lama ya teman-teman, dalam Mazmur 84. Nah, ini artinya bahwasanya apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini itu adalah sesuatu yang memang sudah dicanangkan oleh Tuhan jauh sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW datang untuk menyempurnakan ajaran Islam. Ada hal yang menarik di mana guru saya Akhi Sugi juga pernah membahas ini terkait apa yang ada di dalam Mazmur 84 nomor 7. Apabila mereka itu melalui lembah Baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Jadi ada dua kata di sini. Yang pertama ada tiga. Yang pertama adalah Baka, yang kedua adalah tempat. Di situ tempat yang dimaksud adalah sumber mata air. Jadi Baka ini adalah nama lain daripada Mekah. Sumber mata air yang dimaksud di situ adalah air Zam-Zam. Ini digenapi di dalam ajaran agama Islam. Coba aja teman-teman yang apologet ini cari tahu apa Baka itu. Dan mata air, sumber mata air yang pertama kali kemudian Tuhan tunjukkan kepada Ibunda Hagar bersama Nabi Ismail alaihissalam itu sekarang di mana? Taruhlah itu bukan air Zam-Zam. Anggaplah itu bukan air Zam-Zam. Ayo mari kita sama-sama cari. Di mana sumur yang pernah Bunda Hagar bersama Ismail itu buat, di mana sumur itu adalah petunjuk dari Allah langsung melalui malaikat. Ada tidak dari teman-teman kita Yahudi yang bisa menunjukkan selain air Zam-Zam? Kalau teman-teman kita Yahudi aja tidak mampu menunjukkan, bagaimana dengan Kristen? Ya, tugas mereka lah untuk menunjukkan itu. Karena jelas di situ diterangkan apabila mereka itu melalui lembah Baka,
mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Jadi ada orang yang melintasi lembah Baka yang padang tandus ya, gurun yang padang tandus, yang padang sudah tandus lagi, panas terik. Dan di situ ketika ada yang melintasi, oknum tersebut menjadikan lembah Baka yang panas tandus ini menjadi bermata air. Ini di mana ini? Kalau boleh teman-teman Yahudi menunjukkan ini di mana? Kalaupun tidak ada yang menunjukkan, bagaimana Kristen bisa menunjukkan itu? Satu-satunya di atas muka bumi ini tempat bersejarah yang masih harum dan masih bisa dinikmati, dilihat sampai hari ini adalah air Zam-Zam yang nubuatannya sudah ada di dalam ajaran Tuhan kepada Nabi Daud alaihissalam. Saya kira begitu untuk sementara ya. Jadi tidak ada pengajaran kemudian menyembah berhala atau prosesi nyembah berhala di Islam itu. Silakan. Makasih untuk Gurunda atas ilmunya buat kita. Satu lagi Gurunda mau nanya ini masalah kayak kita masalah riba ini lah Gurunda. Kayak kita kan apa kredit motor itu apakah salah satu dari riba atau gimana Gurunda? Wah, ini masuk ke kajian ini. Itu yang ditanyanya. Ini diskusi agama bang, bukan masalah kayak gitu-gitu. Tanyanya ke Ustadz ahlinya tuh, ke dakwah, room dakwah. Ini diskusi. Tadi Anda tanya tentang itu, dijawab sama Bang Juma. Ini udah lain jalur. Oke, sorry. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Irsan, apa yang mau ditanggapin? Irsan? Ya, dia mau ngomong apa ke Gurunda, silakan. Saya turunin ya. Nggak ngomong. Halo, selamat malam Anton. Anton. Anton, ya udah turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, cuma mau nyapa aja nih buat Ustadz Zuma. Bang Zuma. Bunda Rahma. Ustadz bukan Bang. Bang Zuma. Karena banyak ilmunya. Waduh, parah ini. Iya, karena saya juga udah lama dari YouTube dulu merhatiin Bang Zuma sama Unirifa dulu kan di tahun berapa ya? Jangan mau pamer-pamer itu kalau makanan begitu Ji. Ini Mati deh. lu. Berarti nana pamer makanan nah. Mati nih. Nanti mau kok kapan makanan begitu kok pamer-pamer. Enggak, Kita makan. maksudnya mereka lagi makan B2. Gak Lanjut apa-apa. Gurunda, lanjut. Mohon maaf lanjut. Kebetulan juga lagi lapar ini. Apa itu kucing? Kucing tumis. Wah, mantap kali dah. Oh, kalau ini batang pepaya dibakar kasih sambal ya. Mulu nu Gurunda. Jadi apa Dan? Apa itu tadi? Kera, bukan? Kera hutan. Kerasial. Ikan tawa ikan tawa ikan. Oh, ikan hiu. Oh, Oke, ikan goyeng katanya. Ikan bakar kayaknya deh. Oke, Oke, Anton. lanjut. Ada lagi mau di ini? Yo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oke, sementara cukup Bunda. Iya, terima aja. Iya Bang ya Bang. Salam kenal Bang ya. Sehat terus, panjang umur. Salam sama keluarga Bang Anton. Siap.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dado. Ayo. Dadu. Do dadu. Do 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 da 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 do da da do. Oke, singa tidur, selamat malam. Orang lagi tidur singanya ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegi boleh. Waalaikumsalam. Aduh, Lagi. sehat selalu. Ya, mau nanya ini guru ini, di mana ini? Di mana Ki ini? Nah, tadi malam aku berkunjung ke Oh, Kalimantan, orang Kalimantan ini pasti. Lanjut. Ke roomnya Oten ini. Waduh. Ada yang nanya, malu-malu juga aku menjawab ya. Katanya, apa itu ya? Kenapa? Kredit motor. Masjid Al-Aqsa itu katanya sebelum Rasulullah ada, sudah ada memang, betul kayak itu? Betul. Di mana itu Gurunda tempatnya? Ya, Tempatnya itu di mana? di Palestina kan? Oh, iya. Iya. Kak? Iya. Bisa diuraikan sejarahnya, Kak? Soalnya aku belum paham yang begitu, Bang. Waduh, ya siatum dimpan rasa sih ketu. Tolonglah biar nambah-nambah pengetahuan juga ini. Iya, jadi itu Masjidil Aqsa, masjid yang kemudian diberikan ada dua kan, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu diberikan oleh Allah kemudian untuk Bani Israel. Yaitu sejarah yang saya pernah baca. Kemudian dilanjutkan dari Daud ke Salomo sampai hari ini masih ada. Kemudian ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW pun di Isra Mi'raj beliau juga sampai ke sana. Makanya tadi di awal saya katakan bahwasanya Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah agama para nabi. Terbukti dengan adanya ya peninggalan situs seperti itu yang kemudian menjadi bagian daripada sejarah pengajaran para nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi dua tempat bersejarah ini peninggalan nabi semua, termasuk Ka'bah yang ada di Mekah itu juga adalah peninggalan nabi. Rumah-rumah pertama kali didirikan kemudian itu adalah Ka'bah yang ada di Ka'bah. Oh, berarti belum ada Islam itu Gurunda ya? Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Islam itu kan artinya damai sejahtera. Ya kan? Ajaran Tuhan kepada para nabi itu mengajarkan supaya nabi tersebut damai sejahtera. Ketika kemudian mereka menjalankan apa yang mereka terima dari Allah, maka mereka disebut muslim. Seperti itu. Ada yang marah-marah di belakangnya singa tidur. Ya. Paham sudah. Oke, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya. Oke, lanjut yang lain. Oke. Sedikit tambahan Gurunda, Afwan boleh? Iya, silakan. Iya. Itu kan memang ya sering ditanyakan oleh kawan-kawan sebelah ya. Kita akan merujuk ke satu dalil saja. Pertama, memang ada satu ayat Al-Quran yang tadi sudah disebutkan oleh Gurunda juga, seperti di Ali Imran ayat 96, bahwa di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna awwala baiti wudi alinasi lalladhi bibakkah mubarakau wa hudal lil alamin. Nah, ayat ini sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, di dalam ayat ini itu ada berkaitan dengan hadis di mana para sahabat bertanya,
bahwa dalam satu hadis dikatakan sahabat bertanya gini, ayu masjidi wudi'a awal qala al masjidul haram. Sahabat bertanya bahwa manakah yang pertama kali dibangun, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Abu Dar bertanya lagi, berkata, aku bertanya lagi. Nah, di sini dia katakan, lalu setelah itu mana ya Rasulullah? Aku bertanya lagi, masjid mana lagi? Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Nah, ditanya, dipertegas berapa jaraknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Rasulullah menjawab 40 tahun. Di sini hadisnya sahih di Musnad Imam Ahmad. Artinya memang pertama kali Baitullah dibangun itu adalah Masjidil Haram, lalu Masjidil Aqsa, dan di situ dijelaskan bahwa kemudian dimanapun kamu mendapati waktu sholat maka sholatlah, sebab itu adalah masjid, tempat sujud, tempat beribadah. Poinnya adalah bahwa Allah sudah mendirikan Baitullah di muka bumi, yaitu pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, di mana kedua masjid ini akan menjadi kiblat nanti. Contoh bagaimana Masjidil Aqsa menjadi kiblatnya kalangan Bani Israel, dan Masjidil Haram jadi kiblatnya umat Nabi yang awalnya dari Nabi Ismail alaihissalam diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW itu mendapat gelar ya Imam al-Qiblatain, wahai imam dua kiblat. Maksudnya apa? Beliau pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, juga beliau habis itu sholat menghadap Masjidil Haram. Begitu. Afwan, Gurunda dan semua. Oke, udah dijawab ya, singa tidur. Singa tidur. Oh iya, terima kasih atas jawabannya tadi. Menambah ilmu. Kalau sudah tidur jangan dibangunin lah. Terbangun singa gara-gara nggak tahu jawabannya Oten. Oke. Ya, dilanjut. Oke, gak ada lagi mau ditanya. Kalau ada Gurunda nggak bisa bicara loh, suka terbata-bata. Kenapa ya? Iya. Silakan turun. Oke, udah selesai. Udah gak ada lagi, lanjut katanya. Selesai ya, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ayo, yang Kristen. Sambil nunggu Bang Juma makan, gak bisa di ini. Udah, yang Kristen aja naik, yang Kristen. Oke. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Percuma weh, kayak munafik katanya. Naik sini, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan. Yang angel-angel ya. Emang aku tahu, Ustaz. Yang tadi sih itu kan ada yang angel juga. Oh, angel. Oke. Kalian jangan yang angel-angel. Tapi Bang Alip kan sudah punya rumusnya, Bang Alip. Yang mau mualaf juga silakan naik. Yang mau dimualafkan silakan naik, yang Kristen silakan naik. Pasien selanjutnya siapa nih? Ayo. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Kiri kanan kulihat saja. Lucu nih, menarik juga ini. Ketika apa itu yang menarik? Islam sambil ini. Semoga di bawah nanti banyak yang kedinginan. Jadi ketika di Islam itu mengabarkan bahwa ada satu kiblat, di mana di situ Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah. Kalimat meninggikan itu artinya pondasinya sudah ada. Ketika pondasi sudah ada, makanya kan wa'id yarfa'u qawaida, meninggikan pondasi.
atau dasarnya, artinya dasar sudah ada. Makanya sudah pernah ada bangunan di mana akan menjadi kiblat, dan Nabi Ibrahim itu hanya meneruskan meninggikan. Dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Al-Baqarah, di situ dijelaskan bahwa beliau itu berdoa, pertama, jadikanlah aku dan anakku dua orang yang tunduk patuh kepadamu. Lalu doa berikutnya di situ adalah yang maksudnya dengan Nabi Ismail ya. Lalu beliau juga berdoa minta diutus seorang utusan dari kalangan mereka. Nah, nanti dari kalangan Bani Ismail itu sendiri, dari bangsa mereka, yaitu bangsa Arab, ketika Rasulullah SAW memang adalah keturunan dari bangsa Arab. Wa arina manasikana, dan akan menunjukkan manasik kami, cara-cara beribadah kami, dan di situ menjadi kiblat nantinya. Makanya Rasulullah SAW itu sudah memiliki kiblat yang sebelumnya sudah dijalankan atau sudah ada syariatnya sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ismail. Begitu juga Rasulullah itu mengabarkan bahwa ada kiblat lain, yaitu kiblat kedua yang sebelumnya ya, sebelum Rasulullah SAW, di mana kiblat itu menjadi kiblatnya Bani Israel, yaitu di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di sana. Makanya sudah ada dari dulu, sudah Allah siapkan di sana. Nah, ketika di sana sudah ada kiblat, makanya Allah uji tuh. Ketika datang utusan terakhir, wah ini momennya Maulid Nabi juga ya. Ketika datang utusan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sebelumnya sebelum ada perintah untuk menghadap Masjidil Haram, Rasulullah itu sholat menghadap. Nah, lalu Allah palingkan. Karena apa? Karena Nabi sendiri mengharapkan sholat menghadap Masjidil Haram. Nah, Allah mendengar, Allah tahu apa yang ada di dalam benak Rasulullah. Itu kan ada di Al-Baqarah ya, yang bunyi ayatnya penggalan qad narallahu taqalluba wajhaka fis sama. Allah telah melihat wajahmu bolak-balik menengadah ke langit, mengharapkan dipalingkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka di situ Allah perintahkan, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, itu peristiwa itu turun di waktu asar. Nah, bagaimana nanti berikutnya? Ternyata akan menjadi ujian juga buat orang-orang Yahudi waktu itu yang sebelumnya mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah palingkan kiblatnya menuju Masjidil Haram, apakah orang-orang Yahudi akan mengikutinya? Nah, karena apa? Karena ajaran Islam tidak fanatik dengan kesukuan, dengan satu golongan untuk rahmat seluruh alam. Makanya nanti sebagai ujian buat orang-orang Yahudi, nanti ada yang menerima, ada yang egois, ada yang tidak. Makanya Rasulullah itu yang tadi kita katakan mendapat gelar apa? Kiblatain, imam al-kiblatain, imam seorang pemimpin yang memiliki dua kiblat. Pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa dan sholat seterusnya adalah menghadap Masjidil Haram. Yang jadi pertanyaan, orang sebelah ini kiblatnya kemana ya? Pertanyaan aja sih. Arah Israel katanya Ustadz. Ya kan itu Pak Ustadz Alif ya, langsung di 145-nya itu kan, biarpun mereka sudah diberi peringatan, diberi keterangan dari Al-Quran, dari kitab itu, mereka pun tidak akan mengikuti kiblat Rasulullah kan gitu ya. Betul. Nah, iya, yang saya masih penasaran, kiblatnya ini kemana kawan-kawan sebelah ini? Padahal Yesus itu pernah bilang, kamu tidak akan menyembah Tuhanmu di gunung ini dan tidak lagi di Yerusalem. Nah, kemana itu kiblatnya? Itu ada di, seingatku pertama di Yohanes 4 ya. Kang Daeng, cobalah tidak berbicara kali-kali kalau lagi diskusi. Ini si Daeng ini naik ke atas, gak tahu mau ngapain. Daeng. Oh, dia mau belajar mungkin. Bagaimana kita mau ngomong kalau sambil makan, Bunda? Aduh, Bunda juga ini tidak lama mengerti. kali kau makan dari tadi gak siap-siap.
Dinikmatilah Bunda, Nah. nanti ditusuk tulang kalau buru-buru Bunda. Lama kali gue Kata- makan. Nggak apa-apa, bagus, berarti bagus sebagai penyimak dan pembelajar aja ya. Semurang keras berarti pukulannya bila perlu pakai Diskusinya martil. sudah sampai mana Bunda? Yohanes 4:21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Makanlah yang lama sebelum kau dimakan. Noise dari Daeng itu noise. Kalau dilihat di 1 Raja-Raja 8:44 Bang Alip, di situ sebenarnya mereka pun memiliki kiblat Bang Alip. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Nah di situ berarti kan menunjukkan bahwa ada arah kota yang dijadikan kiblat gitu Bang. Ya, ini agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, tak permintaan. Sayangnya Deng Dado ini diam. Yang seharusnya menjelaskan Deng Dado ya Ustadz Alip ya. Betul. Paling tidak bagaimana caranya memelesetkan dengan halus gitu narasi kita. Apa ada yang perlu dibengkokkan? Maksudnya Ustadz Ali begini Deng Dado Ini ya. yang menjelaskan. Oke, selamat malam Yosep. Selamat malam. Iya, oke. Silakan Ustadz Ali. Oh itu Bang Juma udah ini. Udah selesai makan ya Bang? Orang dari tadi ngintip aja pun. Itu Bang udah ada pasien Yosep namanya. Yosep, keluhannya apa, Dek? Begini. Udah berapa saya lama? Nanya, benarkah Tuhan yang disembah oleh Muhammad itu disembah oleh para nabi? Oh iya Di dong. mana dalilnya? Diamlah Bunda Rahma dulu. Astagfirullahaladzim. Iya. Dalil seperti apa gitu maksudnya? Di mana ada dalil ada Tuhan bernama Allah dalam di kitab para nabi? Kalau kita melihat dari data yang ada, kitab terjemah dan juga kitab yang teman kita orang Yahudi, di situ tidak pernah kita temukan nama Allah, ya, tidak ada nama Allah di sana. Tetapi ketika kita berbicara mengenai sifat-sifat Allah di dalam kitabnya orang Yahudi itu sangat banyak sifat yang kemudian penyebutan dari Asmaul Husna itu ditemukan di kitabnya para teman kita Yahudi. Itu banyak tuh nama Tuhan di dalam penyebutan sifat Asmaul Husna di dalam kitabnya teman Yahudi. Misalnya El itu merujuk kepada yang maha kuasa. Terus Elohim merujuk kepada pencipta. Kemudian Elyon merujuk kepada yang maha tinggi. Lalu kemudian El Olam merujuk kepada hakikat yang maha kekal. El Eroi hakikat yang maha melihat, dan El Shaddai hakikat yang maha perkasa, dan seterusnya. Banyak kemudian nama-nama Tuhan yang kemudian di dalam ajaran agama Islam itu disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama mulia yang kemudian merupakan nama pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Paman. Intinya tidak ada kan? Gimana? Intinya tidak ada Tuhan bernama Allah kan? Allah itu nama pribadi Tuhan, tapi Tuhan memiliki banyak nama. Bukan cuman Allah Intinya aja, jangan kemana-mana. Tuhan kamu bernama Allah, kan jelas begitu. Iya, Kalau dia Tuhannya. menyatakan diri bernama Allah,
Udah jelas para nabi terdahulu pun dia menyatakan diri bernama Allah. Jangan berkelit. Enggak, masalahnya Tuhan ketika datang kepada Nabi Musa, Tuhan menyatakan dirinya dalam bahasa Ibrani. Begitu Kak Ros. Apakah nama ada bahasanya? Tergantung, Tuhan menyatakan dirinya jangan dalam. tergantung, nggak bisa. Nama itu tidak bisa dibahasakan. Tidak gitu. bisa. Iya. Nggak ada. Nggak ada Gitu ya. ceritanya kalau begitu itu. Oh, kalau sifat manusia pemarah, kalau di barat pemarah itu apa namanya? Wah, jangan bertanya begitu. Kita bertanya yang lurus-lurus aja. Saya tanya. Iya. Tuhan ada kitab terdahulu, Tuhan ada Tuhan menyatakan bernama Allah. diri Itu aja. kepada Bani Israel dengan sebutan yang Maha Pengasih, yang Maha Suci, Maha Penyayang, Pengasih, Maha Penyayang, semua Tuhan dimanapun begitu. Maha Suci, kemudian Semua Tuhan Maha itu Sejahtera, begitu, terus Tuhan mana kemudian yang nggak begitu. Ya, Tuhan mana yang nggak punya sinyal? coba Tuhannya Kristen ada nggak? Dengar. Tuhannya Nabi Musa memperkenalkan diri dengan nama Maha Suci, Al-Qudus. Oke, umat Islam juga menyebut nama Tuhannya. Mana ada nama itu? Gak ada nama di situ. Disebut Al-Qudus. Di mana Dia nama Ibrahim, Tuhannya Nabi Musa. Dengarkan saya. Tuhannya Nabi Musa juga, disebut dengan Tuhan yang Maha Suci. Tolong tunjukkan Yesus. Di mana Yesus disebut? Di mana Yesus disebut Maha Suci? Jawab saya. Kita para nabi ada Tuhan bernama Allah. Jelaskan. Dengarkan saya. Tuhannya Bani Israel disebut Hakados. Tuhannya Ibrahim disebut Hakados. Tuhannya Nabi Musa panggilannya Hakados. Tuhannya Nabi Muhammad adalah Al-Qudus. Oke deh. Nah sekarang ada tidak Yesus disebut Maha Suci? Dengar. Ada tidak Yesus disebut Maha Suci? Gak usah ngelantur. Ada tidak Tuhannya Kristen disebut Maha Suci? Tuhannya Yahudi disebut Maha Suci. Tuhannya umat Islam disebut Maha Suci. Tuhannya Kristen ada nggak disebut Maha Suci? Kitab kami satu antara kitab Yahudi dan saya tanya Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen itu manusia. Tuhannya Kristen itu manusia bernama Yesus. Ada tidak Tuhannya Kristen? Ada tidak Tuhannya Kristen disebut Hakodes? Ada tidak Tuhannya Kristen Yesus yang mati terkutuk itu pernah disebut Hakodes? Kamu menyembah ilusi. Di mana Yesus pernah disebut Hakodes? Di mana? Kapan Yesus disebut Hakodes? Kapan Yesus disebut Hakodes? Kapan Yesus disebut Hakodes? Tuhannya umat Islam disebut Al-Quddus. Tuhannya Yahudi disebut Hakodes. Sama-sama artinya yang Maha Suci. Tuhannya Kristen bernama Zeus. Kapan Zeus disebut Hakodes? Kapan Zeus disebut Hakodes? Kapan Yesus disebut Hakodes? Yang kalian sembah di dalam gereja namanya Yesus. Kapan disebut Yesus itu Hakodes? Kapan? Tuhannya Yahudi di dalam sinagoge disebut Hakodes. Tuhannya umat Islam di masjid disebut Al-Quddus. Tuhannya Kristen disebut apa di gereja? Kalau Tuhannya Yahudi disebut
disebut Hakodes, kalau di dalam Yahudi Tuhannya disebut Hakodes, kalau Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu sama, tolong tunjukkan di mana Yesus disebut Hakodes. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya Tuhannya Kristen disebut Hakodes. Kamu mau lari kemana? Anda ada. Tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Kristen disebut Hakodes. Allah Bapa itu. Allah Bapa itu Tuhannya Yahudi. Itu Tuhannya Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Kristen. Yesus yang keluar dari rahimnya manusia bernama Maria. Yang saya tanya Tuhannya Kristen yang pernah netek itu namanya siapa? Di mana Tuhan yang pernah nete itu disebut Hakodes. Tuhan yang pernah nete tidak pernah disebut Hakodes. Tolong tunjukkan kepada kami kalau Tuhannya Kristen itu sama dengan Tuhannya Yahudi. Tentu Tuhannya Kristen pernah disebut Hakodes. Tapi ternyata Tuhannya Kristen, jangankan Hakodes, dia malah mati secara terkutuk di atas tiang salib. Mengklaim Tuhannya Yahudi sebagai Tuhannya, sedangkan Tuhannya hanya manusia yang tidak bisa apa-apa kecuali mati terkutuk di atas tiang salib. Netek sama ibunya, Tuhannya netek sama ibunya, Tuhannya netek sama ibunya. Allah, kamu hanya lahir dari dongeng nyamuk. Dia menghujat Tuhan Allah, sedangkan nama Allah bertaburan di kitabnya. Di kitabnya justru tidak ada tulisan Elohim dan juga Yahweh. Yang ada cuman Allah. Ini namanya makhluk unik, menghujat Tuhan yang ada di dalam kitabnya sendiri. Kalau tidak ada Allah, maka Tuhannya akan menjadi teos. Kertak tak 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 tak. Tuhannya orang Yahudi disebut Hakodes. Tuhannya umat Islam disebut Al-Qudus. Sedangkan Tuhannya disebut Sang terkutuk di atas tiang salib. Ano kung tamanya, Mas? Kabur ya. Allahu Akbar. Kapur barus. Saudara, apa Batu Tawas pernah nggak Yesus itu disebut sebagai Hakodes? Siapa Batu Tawas? Siapa? Adi Barus. Batu Tawas. Saya pikir kapur barus, mau Adi Barus. Oh, sorry, Adi Barus. Pernah enggak saudara melihat di dalam kitab saudara, baik itu terjemahan Yesus itu disebut Maha Suci? Pernah enggak? Pernah dengar, pernah. Hah? Pernah dengar. Dia di mana itu Yesus disebut Maha Suci? Karena Tuhan yang para nabi sembah, bahkan di dalam kitab saudara, dalam Roma 1 nomor 25, di situ jelas dikatakan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, lagi Maha Tinggi. Nah, pernah enggak Yesus ini disebut sebagai Maha Suci gitu? Oh, belum pernah saya dengar, Bang. Oh, enggak pernah. Berarti Tuhan Anda dan Tuhannya Yahudi beda dong ya, karena Tuhannya Yahudi disebut Hakodes.
Hakados atau Hakodes atau Baruhu? Yang saya pernah dengar Maha Kudus, Bang. Hah? Maha Kudus sama Maha Suci itu hampir sama kayaknya. Iya, bukan hampir Ya, sama, Bang. memang sama. Di mana Yesus disebut Maha Kudus? Di kitab Paulus mungkin, Bang. Paulus berarti yang Maha Suci, bukan? Yang Maha Suci Paulus. Wah, Paulus dong yang Tuhan. Gimana ini? Kalau Tuhannya Bani Israel itu kan disebut Adir, yang kuat, Adon Olam, penguasa yang maha menguasai, Boreh, maha pencipta atau Khalik. Kemudian Ahye, Sehye, itu pernah disebut juga seperti itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian El Hagibor, Allah yang maha kuat. Kemudian Emet, Allah yang maha benar. Kemudian Ain Sof, yang tak berakhir, ya. Lalu kemudian Roy, gembala sang pemimpin. Hakados, yang maha suci. Terus kemudian apalagi banyaklah pokoknya panggilan-panggilan Tuhan yang Tuhan perkenalkan kepada Bani Israel. Eloah, Elohim, Adonai, El Shaddai, Sefaot, dan seterusnya. Nah, kalau di Islam itu pun juga ada disebut Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, kemudian Al-Jabbar, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, dan seterusnya. Artinya ketika Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, Tuhan selalu menyatakan dirinya sebagai Sang. Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang. Al-Malik, Sang Maha Merajai, dan seterusnya. Dan itu dinobatkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, disebut Khalik. Dan ternyata orang Yahudi pun mengenal nama-nama Tuhan selain yang mereka sering sebutkan sebagai sebutan Adonai. Ternyata mereka juga mengenal itu, pencipta atau Boreh atau Khalik. Nah, artinya ketika merujuk kepada satu hakikat, tidak mungkin kemudian ada dua yang maha suci. Tidak mungkin ada tiga atau lebih dari satu yang disebut maha kuasa. Kalau yang disebut maha kuasa itu pasti cuma satu. Kalau ada dua yang kuasa, itu bukan maha kuasa. Harus ada yang di atas yang lebih menguasai. Itu ajaran agama kami sebagai pencipta. Nah, jadi kalau misalnya di agama saudara ada Tuhan satu, kemudian ada lagi Tuhan dalam bentuk roh, kemudian ada juga Tuhan dalam bentuk burung merpati, kemudian ada dalam bentuk manusia, itu tidak maha kuasa mereka, karena mereka berkongsi atau Wah, Ya, Gurunda. Wah, kleculi Gurunda kami. Gurunda, kembalikan Gurunda kami. Ayo, Api, sekalian bersatu, Api. Ayo. Pendakwa jalan, kamu agama apa? Pendakwa jalan, agama apa? Woi, Gurunda kami balikin. Oh, dia oten, bener gak dia oten? Coba tanya. Tunggu Gurunda kami, coba. Aduh, kalian kenapa sih? Oke, benar. Oke, ini kita sapa dulu. Oke, selamat malam pendakwa jalan. Malam, selamat malam. Agama apa? Bang Jumal Saya 15. Kristen. Oke, sebentar. Gurunda ada di bawah. Akun baru lagi. Gurunda Jumal. Bang Jumal 15. ini Masih sudah sampai 20 kayaknya.
Assalamualaikum sebelumnya Bang Zuma, gua mau tanya nih, boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh. Iya abang. Siap. Boleh jelaskan saya tentang Abu Daud 61 tentang sumur bidlaah? Apa itu? Sumur bidlaah Anda tahukah? Tempat pembuangan anjing, tempat pembuangan bekas anjing, kotoran head, ada itu di Abu Daud 61. Itu sahih loh hadisnya. Boleh tolong dijelasin? Itu Saya kata baru dengar. Muhammad Dinda ketika Alif. kita berkumur. Ketika kita berkumur di kita Ustaz Alif dipanggil. apa ya? Berwudu di air sumur bidlaah itu suci kata, karena air itu tidak dapat apa ya? Tidak menajiskan. Kan itu sumur bidlaah kita tahu. Itu sumur pembuangan bekas bangkai anjing sama hetet. Boleh tolong dijelaskan Bang tentang Abu Daud 61 itu sahih loh. Iya, yang saya tahu, tentang itu. Yang saya tidak tahu itu sumur bekas tempat pembuangan anjing itu saya nggak ngerti. Makanya bacalah hadis Abu Daud 61. Coba baca. Di situ ada bahasa Arabnya sama terjemahannya. Coba baca. Yang bawah ini. Saya enggak bisa on cam. Kalau saya bisa on cam, saya bukakan dalil. Iya, hadis itu ada, tahu kita. Tapi iya, tidak. Tapi itu percaya nggak itu sahih? Kalau hadisnya itu sahih apa tidak? Kita lihat dulu sanadnya. Sanadnya kita lihat dulu. Makanya buka di hadis Abu Daud 61. Anda yang buka, Anda kan yang bawa. Anda kan yang bawa. Saya sama bawa dalil. ketika saya membahas tentang Bible, saya tidak suruh orang bawa Bible. Saya sendiri yang bawa. Iya, dengar dulu Bang. Ya, apalagi Anda mengatakan diri Anda sebagai pendakwah. Iya, Abang. Iya benar Bang. Abang, saya kan sebagai pendakwah Anda harus bawa dalil. Benar. Iya, saya ada dalil Abu Daud 61. Iya, sudah bawalah hadisnya ke sini. Iya, saya belum bisa on cam. Kalau saya bisa on cam, saya bukakan Bang. Oke. Dalilnya. Oke. Sekarang apa yang Anda pahami tentang dalil itu? Iya, itu kalau kita berwudu di bagian situ itu bisa apa enggak? Gua mau tanya Bang. Menurut dalil itu kenapa dia? Apa menurut dalil itu ya Muhammad bilang itu air itu ndak menajiskan seperti itu. Padahal kan itu bekas kalau abang berwudu di air kayak begitu, gue mau tanya itu najis atau tidak? Kalau bekas bukan bekas sih, dengar dulu. Di situ bukan bekas pembuangan bangkai anjing sama mohon maaf ya perempuan lah seperti itu. Pembalut perempuan dibuang di situ. Terus Muhammad berwudu dan berkumur-kumur di situ di Abu Daud 61. Itu ada hadisnya, itu sahih loh. Boleh dari mana Anda bisa mengatakan sahih? Ensiklopedia hadis itu sahih di situ masa enggak sahih. Dari mana Anda bisa mengatakan sahih? Di situ tulisannya sahih loh. Sahih. Di situ tulisannya ada sahih. Iya, sahih itu hadis. Kalau misalnya orang-orang yang pendakwa loh. Tidak, jangan lari-lari dulu. Enggak, ya sudah. Kalau Anda itu adalah pendakwa, kenapa bertanya ke saya? Anda jelaskan. Lah, saya kan bertanya. Katanya pendakwa. Katanya pendakwa. Katanya pendakwa. Katanya pendakwa. Gua tanya tentang sumur bidlaah. Apa lah sumur bidlaah? Aku nggak mengerti sumur bidlaah. Ya, aku tidak mengerti emang. Kenapa saya tidak kenapa saya mengatakan tidak mengerti? Karena yang datang bertanya kepada saya ini pendakwa. Kau pelajarilah dulu agama. Sebagai pendakwa, Anda ajarin saya. Anda kan pendakwa. Dengar dulu sumur bidlaah. Gua tanya dulu sumur bidlaah lu saya enggak tahu. Tentang sumur bidlaah. Iya, saya tidak tahu. Yang tahu itu adalah pendakwa. Silakan jelaskan ke saya. Kau gemetar cuma tentang pendakwa. Yang pendakwa adalah Anda. Coba kamu jelaskan ke saya. Coba Sugi pintar. Coba Sugi. Kamu jelaskan. Tidak ada yang pintar di sini. Tidak ada yang pintar di sini. Kenapa lu? Anda sebagai pendakwa yang harus menjelaskan ke kami. Coba jelaskan. Sumur bidlaah. Buka Abu Daud 61 Bang. Ya udah jelaskan ke saya. Jelaskan. Sebagai pendakwa tolong jelaskan. Masa kau takut tentang Abu Daud 61? Gue tanya dulu. Abu Daud 61 gimana? Lu percaya itu enggak? Saudara pendakwa, saya ingin tanya tentang Abu Daud 61. Tolong dijelaskan, Bang.
Gua tanya sama lu, gua tanya. Saya lah yang harus bertanya karena saya bukan pendakwah. Sahih Muslim 4969 itu sahih apa enggak? Saya nggak tahu, saya bukan pendakwah, Bang. Gimana ini? Teman-teman ini ada pendakwah datang bertanya kepada saya. Dia yang pendakwah, bisa menjawab, dia yang tanya ke bisa saya menjawab tentang sumur Qiblat. Ini yang kalian Gurunda. Saya ini penginjil. Saya ini penginjil. Kalau mau tanya Injil ke saya. Kalau pendakwah mau tanya hadis ya ke pendakwah, bukan ke penginjil. Ya Allah ya Karim. Astaga, aduh, kebalik. Ini kan kebalik. Kalau saya hanya dakwah, maka saya yang menjelaskan. Tapi kan saya penginjil, maka yang menjelaskan tentang Injil namanya Bang Suma. Kalau yang menjelaskan tentang hadis ya pendakwah. Gurunda kalian gemetar. Ini gurunda kalian lawan pendakwah jalanan ini gemetar. Nggak bisa. Pendakwah yang harus menjelaskan hadis. Kalau penginjil menjelaskan Lukas, Markus, Matius, begitu. Yang bertanya, di situ pendakwah, tapi di situ bertanya. Apa-apa gurunda kalian itu enggak. Ya itu makanya saya bertanya, wahai pendakwah, tolong terangkan ke saya. Ketika dikatakan di dalam Sunan Abu Daud, haddatsana Ahmadu banu Abi Suaib, tolong terangkan ke saya, wahai pendakwah. Ketika diterangkan di situ, kalau Abu Daud wasami'at kata benar, coba jelaskan ke saya. Loh, saya bukan pendakwah. Allahu Akbar. Apa yang harus saya dengarkan darimu? Kamu seorang pendakwah bertanya kepada seorang penginjil. Adanya kebalik. Kamu bertanya Injil ke saya yang bertanya hadits ke kamu. Karena kamu pendakwah jalanan. Kamu pendakwah jalanan. Maka tugasmu menyampaikan hadits. Saya penginjil jalanan, maka tugasku menjelaskan Biblis. Dia nggak bisa jawab tentang saya bukan pendakwah, Kak Ros. Muhammad berkumur. Kak Ros, saya bukan pendakwah, Kak Ros. Saya penginjil. Kok gini aja cuma kenapa kesurupan? Oke. Siapa yang kesurupan? Ini gua rekam. Kenapa kesurupan? Tugas Anda yang menjelaskan. Karena Anda pendakwah. Anda yang pendakwah, Andalah yang harus menjelaskan. Kalau saya pendakwah, saya yang menjelaskan. Oke? Nah, sekarang dengarkan. Ini berbicara tentang hakikat daripada air, itu suci atau najis. Ini bercerita tentang kenajisan air untuk dipakai untuk bersuci. Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Itu kesimpulan. Nah, di situ katanya dikatakan sebagai tempat pembuangan daripada bangkai anjing, bekas kotoran dan juga kotoran manusia. Abu Daud berkata, dan saya telah mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Dia menjawab, dalam kondisi air yang maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya apa ini? Bulu kemaluan. Iya. Iya, artinya sampai pinggang gitulah. Apabila berkurang, dia menjawab di bawah aurat, berarti di bawah daripada pinggang kan gitu. Lalu Abu Daud, dan saya sendiri pernah mengukur sumur ini dengan selendang saya. Saya julurkan ke dalam sumur, kemudian saya tarik kembali, ternyata tingginya adalah 6 hasta. Tingginya 6 hasta. Berarti air di situ
itu kemudian tidak berubah warna, tidak berubah rasa dengan adanya bangkai dan seterusnya. Pahami itu kedudukannya. Makanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Air bukan berarti air yang ada di kumangan. Paham enggak? Oh, enggak akan paham. Tapi pendakwa bertanya. Gimana itu Dindalip? Iya, itu ini kawan Oten ini kadang-kadang mempermasalahkan yang tidak tahu di dalam pelajaran fikih yang ada di Islam. Bagaimana ada air, apa sedikit tambahannya Gurunda? Apa namanya? Al-ma'u tahur mutahhir gitu ya. Air suci dan mensucikan. Bagaimana kaidahnya? Jadi patokan air suci dan mensucikan itu adalah ketika yang lebih kulatani atau 2 kulah faaksaro atau lebih banyak. 2 kulah itu takaran paling kecilnya itu kurang lebih di kisaran 500 liter. Itu kategorinya air suci dan mensucikan. Nah, bagaimana ketika ada kotoran dan sebagainya? Kaidahnya apa? Air yang tidak berubah launun dari warnanya, ta'mun rasa, warihun dan baunya. Nah, contoh sumber sebenarnya tadi mengaku pendakwah, tetapi dia nggak bisa nyebut itu sumur bidoah, itu pakai dot bidlaah apa tadi ya, saya bingung. Nah itu jelas tadi bahkan selendangnya itu apa dikatakan 6 hasta. 6 hasta kurang lebih 3 meter malah kalau secara keseluruhan kedalamannya. Artinya air itu begitu dalam sumur itu. Maka air itu tidak berubah rasanya, tidak berubah juga apa baunya, bahkan warnanya. Maka di situ air tahur, air suci dan mensucikan. Itu kaidah ilmu fikih ketika bersuci, terutama berwudu. Yang ada pelajaran seperti ini di agama Islam, di mana ada air suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Ya contoh air sudah dipakai suci tapi tidak bisa mensucikan kembali. Ketika air itu sedikit, yang kurang dari 2 kulah. Itu kan penjelasan di hadisnya begitu. Nah, Oten ini nggak punya pelajaran kayak gini. Yang dia tahu adalah segala sesuatu halal bagiku. Apapun itu, kata Ustadz Sugi semalam, kaki meja juga kalau bisa dimakan, dimakan. Kalau empuk ya saya bilang tinggal di presto aja lah, dibikin lembut lunak. Jadi halal. Begitu apa Gurunda ya tambahannya. Itu jelas itu. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Aunul Mabut itu, di situ Sunan Abu Daud menjelaskan bahwa perubahan warna pada sumur Buta'ah ini itu menurut Imam An-Nawawi itu diakibatkan karena waktu yang begitu lama untuk tergenang airnya gitu, begitu lama gitu loh, sehingga ada perubahan warna yang asli dari sumbernya. Jadi bukan karena adanya benda yang masuk ke dalamnya sehingga air itu berubah warna, melainkan memang sudah lama sekali tergenang air itu. Artinya ketika dikatakan bahwasanya suci, ya air itu suci selama air itu tidak berubah warna, air itu tidak kemudian berubah rasa dari asalnya. Itu kaidah. Makanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Ketika air itu memenuhi standar sebagai air yang suci gitu loh. Ini pendakwa yang harus menjelaskan ya, bahaya ini. Layaknya kita sebagai penginjil, apologet Islam ya, kita menjelaskan tentang terkait apa yang ada di dalam Bible. Pendakwa jalanan kejang-kenjang bawa hadits. Pelajaran seperti ini sebenarnya kan Gurunda ya. Di Islam itu sudah dipelajari, itu ilmu fikih, itu pelajaran awal. Fikih, ada namanya kitab Safinatun Najah. Itu pelajaran ilmu fikih, bagaimana contoh istinja, bersuci dan seterusnya. Yang nggak ada di kawan Oten. Makanya ketika dia mempermasalahkan istinja, bersih-bersih ketika tidak ada air menggunakan batu, dia ketawakan. Kenapa dia gak punya kitabnya? Begitu disodorkan kitabnya di kalangan Yahudi malah harus pakai sekop, gali tanah, selesai kubur. Nah loh, bingung dia. Tapi ya begitulah mungkin Gurunda ya. Mereka itu kadang-kadang yang tidak jadi masalah dipermasalahkan. Oh iya, malah yang lebih ngeri lagi nanti itu makan apa tuh? Kotoran makan sendiri. Apa tuh?
kotoran. Ngeri malah. Aduh, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Makanlah rotimu yang kau bakar di atas tai kering. Itu dulu kau makan. Bahaya. La 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 la. Adi Barus gimana? Oh, sebelah ya, Oten ya? Masih ada Adi Barus? Siap. Ya apa mau ditanya Adi Barus? Saya mau tahu tentang perjalanan Isra Mi'raj. Itu yang Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. mau saya tanyakan, mau saya tahu tentang itu. Ya, kenapa itu Bang? Ya, saya pengen tahu perjalanan satu malam itu Bang ya. Ya. Iya. Itu yang mau saya dalami malam ini. Wis. Mau jadi pendakwa juga? Bukan. Bukan Bang, saya pengen tahu karena cerita itu menarik itu bagi saya Bang. Oh ya? Iya. Saya kan belum pernah baca Al-Quran. Tapi saya kalau tengok di Google gitu kadang-kadang saya nggak percaya karena banyak pendapat di Google. Pendapat di Google ini berbeda-beda. Jadi saya mau tanya sama yang memang Muslim betul-betul secara langsung, bukan dari Google. Ya. Gini. Kalau kita berbicara mengenai Isra Mi'raj, itu yang naik meninggalkan bumi ini ke langit itu kan hamba Allah, dan yang memperjalankan itu adalah Allah, bukan presiden yang memperjalankan, tetapi Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi yang memperjalankan ini adalah Allah. Apakah Allah mampu memperjalankan manusia dari bumi ke Pluto? Mampu. Apakah Allah mampu memperjalankan manusia dari bumi ke Mars, ke bulan? Mampu. Jadi tidak ada yang kemudian bisa diingkari di sini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang tidak ada kemudian yang sulit bagi Allah ketika Allah memperjalankan kemudian hambanya Nabi Muhammad ya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke atas. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang berat. Nah, kalau ini gimana? Itu saya percaya, mustahil bagi Tuhan, saya percaya itu. Yang saya mau pengen tahu, Masjidil Haram ini dan Masjidil Al-Aqsa ini dikunjungi dalam satu malam gitu Bang? Iya, nggak ada masalah kan. Sebagaimana saya ke Jakarta sekarang hanya 1 jam lebih dari Makassar. Yang memperjalankan saya benda mati, pesawat. Bagaimana dengan pencipta dan bumi? Apa susahnya memperjalankan hambanya dari Mekah ke Yerusalem, ke Palestina? Ya. Bang, bukan itu tujuan pertanyaan saya. Saya percaya, udah pasti percaya saya. Kalau mukjizat itu pasti ada, saya percaya itu. Yang mau saya arah pertanyaan saya ini, Masjidil Al-Aqsa ini di mana Bang? Waduh, mana itu Bang? Di Papua atau di mana? Saya lupa. Di mana itu? Maksud dua masjid yang dikunjungi satu malam Bang. Iya. Al-Aqsa dan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu di mana? Di Palestina. Ya. Masjidil Haram itu di mana? Di Mekah.
Oh iya bang. Yang di Palestina ini yang mau saya perjelas bang. Ya, di Palestina itu Masjidil Aqsa yang sekarang ditempati oleh tentara Israel kan ada di sana tuh. Di Gaza. Perjalanan itu saya percaya perjalanan itu pasti bisa dilakukan dalam sekejap mata pun bisa kalau udah katanya Tuhan mengizinkan. Saya percaya. Yang saya pastikan ceritanya yang di Palestina ini Masjidil Al-Aqsa bang ya. Iya. Iya. Jadi Masjidil Al-Aqsa ini dulu kan sejarahnya pernah dihancurkan bang. Iya. Iya. Pernah dibangun lagi kan kembali. Ya, dibangun lagi kembali. Iya. Tapi mau saya dengar dari sumbernya langsung karena kalau dari Google itu dibangun kembali setelah meninggalnya baginda Rasulullah itu, baginda Nabi. Sahabat. Iya. Iya. Iya bang ya. Yang membangun. Nah, terus. Jadi gini loh bang, bang, sedikit saya kasih tahu bang. Jadi masjid itu jangan dipahami sebagai bangunan. Ya, masjid itu artinya tempat sujud. Tempat sujud. Satu bukti masjid itu tidak berbentuk bangunan tapi sudah disebut masjid kala itu, yaitu Masjid Kuba. Itulah masjid yang dibangun pertama kali digunakan untuk sholat Jumat oleh Rasulullah. Itu hanya dikasih batas saja, batu gitu aja, nggak ada dinding, nggak ada tiang, nggak ada atap, disebut masjid. Masjid Kuba. Baru sekarang dibangunlah masjid itu lengkap dengan dinding, tiang dan bangunannya. Nah, Aqsa itu dari kata jauh. Jadi kalau secara harafiah, secara itu artinya tempat sujud yang jauh. Nah, tempat sujud itu artinya masjid bang. Begitu bang ya. Iya, siap. Berarti dalam mungkin sudah dihancurkan dan dalam zaman itu nggak diterangkan bahwa masjid itu dalam keadaan hancur. Mungkin seperti itu kira-kira bang. Ditanya bagian putus suaranya, putus ngerokok suaranya. Udah jelas bang? Ya, coba. Oke bang. Allahu Akbar. Ya. Jadi Kenapa Karos? Mendengar penjelasan abang terbukti bahwa Google itu banyak yang salah. Itu maksud saya tadi bang. Apa itu di Google yang setelah dijelaskan baru saya paham. Oh, alhamdulillah. Itu ternyata masjid itu sudah tidak ada, tapi katanya dikunjungi dan diterangkan bahwa masjid itu masih berdiri. Itu yang saya temukan. Iya, jadi sahabat Rasulullah yang kemudian seolah jadi berbohong bahwa masjid itu bukan sebuah bangunan. Itu yang saya tangkap malam ini. Kenapa? Itu yang saya tangkap malam ini. Kalau itu masuk akal ya bang. Sama seperti gereja pun bukan sebuah bangunan. Gereja itu di mana orang berkumpul lebih dari satu orang, berarti 2 orang, 3 orang, itulah disebut gereja. Ya sama, masjid itu pun bukan berarti harus bangunan masjid, bukan harus bangunan. Saya tahu, udah paham sekarang. Terima kasih bang. Itu aja dari saya bang. Iya. Oke bang. Nah, izin kembali, Gurunda. Iya. Apa tuh Ustaz? Ketika tadi yang mempermasalahkan tentang bagaimana Isra Mi'raj yang ayatnya sudah dibacakan, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu peristiwa dalam satu malam, namun begitu banyak kisah dan peristiwa yang terjadi. Ketika Sang Maha Kuasa, ini Sang Maha Kuasa, maka Sang Maha Kuasa itu bisa mengendalikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sekarang
begini ya, ketika Tuhan berikan kelebihan kepada hambanya, ada Sang Maha Kuasa di sana, maka kami percaya. Ini salah satu contoh saja ya, peristiwa yang di luar nalar manusia yang tertulis di dalam Al-Quran. Misal, di dalam Al-Quran itu mengisahkan ada yang namanya Ratu Bilqis. Mungkin kalau nggak salah itu di kawan Kristen itu Ratu Seba ya, Ratu Seba itu. Nah, Ratu Bilqis yang dia kalau sekarang itu disebutnya negara Yaman, setauku kerajaannya, dan ada salah satu dari hamba Allah ya yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina hanya sebelum selesai berkedip. Ini bayangkan istana, padahal kalau kita lihat jarak dari Yaman ke Israel itu 2.212 km. Itu selesai dalam hitungan, bahkan tidak nyampe 1 detik. Tidak nyampe 1 detik. Kenapa? Bisa dipindahkan sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam selesai berkedip. Itu ada tertulis ayatnya di surah An-Naml ya, ayat 40. Bahwa di situ qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana ataika bihi qabla ayyartadda ilaika torpuk. Bisa diselesaikan sebelum selesai berkedip. Kalaulah manusia saja bisa memindahkan istana yang jaraknya ribuan kilometer sebelum selesai berkedip, ini tidak nyampe 1 detik loh. Bagaimana Tuhan Sang Maha Kuasa yang Maha Kuasa segalanya mengendalikan sesuatu bisa memperjalankan hambanya dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Hal yang kecil bagi Tuhan. Makanya di situ dikatakan linuriyahu min ayatina. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya Sang Maha Kuasa. Orang hamba Tuhan saja bisa selesai berkedip, apalagi Tuhan Sang Maha Kuasa yang memperjalankan hambanya. Begitu. Siapa namanya? Lanjut, Tafadhol. Itu siapa namanya, Bang? Gimana? Dalam cerita pemindahan itu tadi, nama hamba Tuhan itu siapa, Bang? Tidak disebut nama hambanya. Di dalam Al-Quran, qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana ataika min qabla ayyartadda ilaika tarfuka. Di situ artinya berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Gitu. Ya, saya pun Bang percaya, dari awal saya percaya kalau Tuhan berkehendak semua bisa terjadi. Yang saya bingung tadi, kenapa ada kunjungan sementara masjid itu udah pernah dihancurkan, udah hancur. Tapi setelah dikunjungi, saya pertanyakan tadi. Sudah dijelaskan tadi itu, Masjidil Aqsa artinya tempat sujud, bukan berarti harus berbentuk gedung. Jadi memang harus seperti itulah Bang, harus ada penjelasannya dari orang Muslim langsung. Kalau dari Google saya nggak percaya lagi Bang, betul. Banyak kali hoak di situ. Ya, jadi tadinya hanya berbentuk sisa puing-puing batu aja di situ. Lalu kemudian nanti di tahun 600-an gitu ya, 600-an sampai 700-an, 710, 715, Khalifah Umayyah itu kemudian membangun kembali. Iya. Nanti tahun 1090-an direbut oleh pasukan salib, tentara salib. Seperti itu. Tahun 1500-an diambil alih oleh Kekaisaran Ottoman. Iya betul. Dikuasai sampai tahun berapa itu ya? Terjadi lagi gempa. Kemudian sekitar tahun 1800-an terjadi lagi gempa. Oke Bang, masih bisa bertanya satu lagi nih Bang? Iya. Bisa. Saya kan nggak tahu apakah di Al-Quran
Ada juga kalau di kitab suci kami kan ada. Sebentar kamu tanya ya. Jangan tanya melulu. Iya Pak. Udah Brahma. Orang mau masuk Islam itu tanda-tanda kalau mau bertanya terus. Asal jangan Anda sebut nama akun Anda pendakwa, ustadz, penceramah, kiai. Nanti Anda yang ditanya. Izin Bang, nama saya Adi Baru Solusi. Semua ada solusinya sama kita. Kalau masih mau berbincang. Iya. Adi Baru Solusi. Iya, betul. Jadi kalau mau cari solusi jangan ke Pegadaian, tapi ke Adi Barus. Ya. Gitu. Ya. Mantap. Solusi banyak sama kita Bang. Uang tidak ada. Waduh, solusinya ada. Ambil linggis dan kapak. Bongkar mesin ATM. Itu solusinya. Jadi gini Bang. Kenapa Khadijah? Diam aja di bawah. Cuma ngajarin nggak bener. Solusi katanya ada sama beliau, tapi tidak ada duit. Jadi kalau masalah duit cukup linggis dan kapak. Itu solusinya. Ya, Jadi, gimana? Saya cuma mau tahu apa contohnya di kitab suci kami, Injil, di kitab Perjanjian Lama kami ada Kejadian 22 ayat 12. Iya, tentang Ibrahim. Iya. Apakah tertulis juga secara lengkap di Al-Qur'an, Bang? Di Al-Qur'an juga, bukan di hadis. Ada di surah apa itu, Dek? As-Saffat ya? As-Saff ya? Apa Kejadian dua-duanya? Yang ini tentang dikorbankan? Iya, betul. Tentang anak yang dikorbankan. Iya. Oh iya, betul. Apakah tertulis di Al-Qur'an tertulis juga secara lengkap, Bang? Kalau di Al-Quran itu kan secara garis besarnya aja yang diceritakan di sana. Secara garis besar bahwa yang dikurbankan itu adalah anak pertama. Anak yang pertama lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya anak tunggal. Nah, lalu setelah kejadian proses pengorbanan yang kemudian digantikan dengan hewan, barulah kemudian Nabi Ibrahim diberi kabar gembira tentang lahirnya anak kedua bernama Ishak. Setelah lahir Ishak, tidak lagi terjadi proses itu. Berarti sebelum Ishak lahir, proses itu terjadi, yaitu persembahan ketika Tuhan minta untuk Nabi Ibrahim itu diuji. Itu. Oh, berarti di Al-Qur'an itu kejadian mengorbankan anak pertama, di situ Ishak belum lahir, begitu ditulis di Al-Qur'an. Iya, betul. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil Ibrahim. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi beliau mendapatkan penglihatan, Allah datang meminta kepada dia untuk menyembelih anaknya. Dan dikatakan sesungguhnya ini benar-benar ujian. Kejadian 21-22 jelas di situ Ibrahim diuji. Setelah Ibrahim lolos dari ujian tersebut, nah itu diterangkan di kitab Kejadian itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ternyata beliau hanya diuji, dicoba. Lalu Allah mengatakan, "Wafadainahu bizibhin azim." Kami tebus anak tunggal itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini terjadi prosesnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, "Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas shalihin." Lalu kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya anak bernama Ishak, seorang nabi, termasuk datang belakangan. Proses pengorbanan sudah terjadi. Begitu. Terus ya, saya sudah mulai paham. Terus istri Ibrahim ada berapa dalam Al-Quran dituliskan? Ada berapa istri Ibrahim? Ada 2. Sarah dan Hagar. Iya. Kalau di Bible ada berapa? 2, Sarah dan Hagar. Bukannya dan ada lagi, ada tambahan lagi? Tidak, Bang. Jadi sebenarnya keturah tambah keturah. Sarah, Hagar, keturah. 3.
Keturah, saya nggak pernah dengar itu bang. Waduh. Bentar lagi bang. Nggak pernah dengar bang. Iya betul, saya cuma tahu dua bang. Cuma tahu dua lah, betul nggak bohong saya. Tahu dua itu. Iya iya. Iya kita Tanya percaya. keturah itu siapa gitu sama pendeta. Siapa keturah? Siapa bang keturah ini? Ya istri Abraham. Iya setelah Hagar gitu, setelah Hagar. Ya. Istri ketiga. Istri Dia ketiga dia. termasuk maaf ya bang, kalau di kitab kami ini istri pertamanya Sarah, kemudian si Hagar ini Hagar ini pembantu di rumah itu dijadikan istri. Jadi si keturah ini siapa ini? Pembantu. Kunde. Bukan pembantu. Itu buka di Kejadian 25 pasal 1. Ayat 1. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Itu kan jelas itu. Oh. Kejadian 25 ayat 1. Ya, tapi identitasnya tidak diterangkan bang ya. Identitasnya. Nah ini anak-anak keturah itu Median. Ya anak Median ialah Eva, Efer, Henok, Abida dan Elda. Itulah semuanya keturunan keturah. Dalam 1 Tawarikh 1:32 keturunan keturah, Gunde Abraham perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isyabak dan Wah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Iya ya bang, ya. Udah paham saya bang. Itu inilah pertanyaan kedua masih dalam konteks ini juga ini bang. Jadi menurut kami itu kenapa Ishak itu yang dikorbankan? Jadi menurut pemahaman kami bang, karena Ishak ini lah anak yang direstui. Kenapa kita pahami seperti itu? Kalau saudaranya itu bang, itu anak yang hasil yang disuruh Sarah sendiri, menikahlah kamu dengan Hagar, itu atas kehendak Sarah, bukan kehendak Tuhan. Nah itu yang kami pahami, makanya tolong abang jelaskan pemahaman. Ini bang, kalau saya melihat Bible ini, saya kurang bisa mengambil dijadikan referensi, karena Bible ini ada ayat-ayat yang menurut saya itu timpang gitu bang. Contoh gini, Ismail lahir pada waktu Abraham umurnya 84 tahun. Anda baca di dalam kitab Kejadian 16 ayat terakhir itu. Iya. Ya kan? Nah, Ishak lahir itu Abraham umurnya 100 tahun. Kejadian 21 ayat 4 dibaca itu. Nah, berarti rentan waktu antara Ismail dan Ishak berapa tahun, Bang? 20. 14 lah, Bang. Abang ini macam mana pula Abang ini? Saya bukan ahli hitung bang. 14 ya, betul. Bukan ahli hitung. 14. Ya. 86 ya, karena umur Abraham itu 86 saat melahirkan Ismail. Nah, saat Ishak lahir umur Abraham 100, berarti 14 tahun. Iya, Bang. Nah, ketika Ismail diusir, Ismail diusir, itu Ishak sudah disapih. Disapih itu berarti 2 tahun. 14 ditambah 2 sama dengan 16 tahun. Oke? Iya. Iya, oke. Anda baca di dalam kitab Kejadian 21 ayat berapa ya? Ayat 13, 14, 15 ya. Itu Ismail diperlakukan seperti balita. Maka keesokan harinya Abraham mengambil sekeribat air dan roti lalu menaruh di atas bahu Hagar beserta anaknya. Iya. Jadi Ismail ini yang umurnya 16 tahun ditaruh di bahunya Hagar.
Nah, ketika air yang di keribat itu habis, maka dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Loh, anak umur 16 tahun ABG, Bang. Iya. Kok bisa diperlakukan seperti bayi? Yang kedua, kalau memang Ishak itu yang dikorbankan, kenapa setelah peristiwa pengorbanan itu Abraham pulangnya ke Beersheba? Beersheba itu tempatnya Ismail dan Hagar. Kejadian 22 ayat terakhir itu dibaca itu. Kok bisa begitu? Seharusnya kan kalau memang yang dikorbankan Ishak, kembalinya ke Hebron, Palestina. Iya. Kok malah kembalinya ke Beersheba, tempatnya Ismail dan Hagar. Nah, gimana itu? Sebab pertama itu ada ketimpangan menurut saya. Ismail yang umurnya 16 tahun diperlakukan seperti balita. Yang kedua, setelah peristiwa pengorbanan kembalinya ke Beersheba, bukan ke Hebron. Nah, itu dia. Janggal menurut saya, Bang. Janggal itu. Menurut saya pun janggal kalau memang itu betul yang abang bilang itu. Ya udah. Nih ya, kejadian 22. Ntar saya bukakan deh. Kejadian 22. Oke. Ayat 19, 18, 19. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada dua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Kejadian 22 ayat 19. Kok pulangnya nggak ke Hebron? Seharusnya pulangnya ke Hebron, tempatnya Sarah dan Ishak. Kan bersama kedua anaknya katanya itu, Bang. Nah ya. Iya. Aturan kan dikembalikan kepada ibunya itu anak ke Sarah. Tapi Iya. kok malah pulangnya ke tempatnya Hagar. Ya, menjemput anaknya yang satu lagi, Bang. Karena cuma satu anak yang dibawa. Oh, enggak menjemput, Bang. Orang dikatakan tinggal di sana kok, di Beersheba kok. Pak Abraham tinggal di Beersheba. Iya, iya, iya. Itu masih dipertimbangkan itu, Bang. Tapi kalau yang Aneh. tadi Nah, itu yang kejadian iya, iya. kejadian 21. Nih, 21. Ayatnya 14, 15 ya, 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gunung Beersheba, di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kiribat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Nah itu, kok anak umur 16 tahun diperlakukan seperti balita? Padahal, sudah saya terangkan tadi, Ismail lahir ketika Abraham umurnya 86. Kejadian 16, saya terakhir. Kemudian ketika Ishak lahir, umur Abraham adalah 100 tahun. Ya. Oh, itu di Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berarti jarak kelahiran Ismail dan Ishak 14 tahun. Nah, ketika diusir ini, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah ini ya, nah, ini setelah Ishak disapih ini, berarti ada penambahan 2 tahun. Kok bisa anak umur 16 tahun diperlakukan seperti balita? Ini dia yang bikin agak ini saya nggak percaya dengan Bible, karena nggak bisa dijadikan tolak ukur, karena cerita itu menurut saya sudah ini Bang, sudah cacat Bang. Apa bentana Bang?
Sementara di Al-Quran nggak ada penjelasan- kecacatan. Ya, kalau Al-Quran itu jelas sekali. Jadi konteksnya Abraham disuruh mempersembahkan anaknya itu sebagai ujian. Anda baca di dalam kitab Kejadian 22 ayat 1. Ya, itu sebagai ujian untuk Abraham. Demikian juga di dalam Al-Quran. Itu sebagai ujian. Nah, kalau anaknya 2 diuji, ya ringan-ringan saja. Mati 1 masih 1, ada 1 lagi. Tapi justru ujian yang sangat dahsyat ini ketika anak yang dia impi-impikan dari sejak dulu, ya sampai usia tua baru punya anak, begitu punya anak 1 disuruh disembelih. Wah, ini ujian ini betul-betul dahsyat. Ya. Kepatuhannya itu betul-betul dipertaruhkan itu. Kepatuhannya terhadap Tuhan. Kalau anaknya 2, ya menjalani ujian itu. Nah, nggak apa-apa, mati 1. Ya kan begitu. Tapi kalau anak satu-satunya yang dia impi-impikan dari sejak lama, dari mudanya, setelah umur 86 tahun baru punya anak, tiba-tiba setelah anak itu lagi lucu-lucunya disuruh disembelih. Nah, ini kan dahsyat ujiannya gitu loh. Nah, ini dia yang lebih masuk akal lagi ketika Tuhan itu ketika Abraham itu patuh terhadap perintah Tuhan, ya, akhirnya Abraham ini diberi reward, diberi hadiah. Berupa apa? Lahirnya Ishak. Atas pengabdian Abraham kepada Tuhan itu, lalu Tuhan itu memberi hadiah atau reward kepada Abraham berupa lahirnya Ishak. Bertambah lagi kebahagiaannya. Keren. Keren, Bang Bang. Juma, Saya pun- kerja, ngantuk nanti Bang Juma ini. Bagaimana Dari Ustaz Ali? penjelasan Abang, Udah aman itu. Ya, gimana Bang? Penjelasan gimana Bang? Dari- Kurang apa Bang? dari penjelasan Abang yang terakhir Saya ini, tambah satu belum dijelaskan sama Ustadz Akhi Sugi. Saya tambah satu ya, Akhi, ya. ya, Yang menerangkan bahwa yang jadi korban itu adalah Ismail ya. Ketika Sarah meninggal, datanglah Abraham menangisi Sarah. Ya, artinya Abraham tidak tinggal bersama Sarah. Lanjut. Wah, itu malah kuat lagi itu. Berarti Iya, selama ketika ini Sarah yang ditinggalkan Abraham jadinya. Iya, ketika itu tadi yang dijelaskan ketika dari Gunung Moria itu dia ke Berseba, di mana di situ tempat tinggal Hagar ya. Ketika diusir dia mengembara di di padang Gunung Berseba. Setelah Sarah meninggal, datanglah Abraham menangisi Sarah. Silakan lanjut. Nah, silakan Bang, komentarnya Bang. dari penjelasan Abang, pemahaman Al-Quran tentang anak yang dikorbankan ini dibanding dengan penjelasan kejadian, lebih masuk akal yang Abang terangkan tadi. Ashadu. Ya. Betul, Bang. Saya iman saya tetap memang Bang. Ya, Nggak segampang itu. Bang. Nggak segampang itu, Bang. Iya. Nggak segampang itu, Bang. Tanya aja terus Bang, tanya aja terus, nggak apa-apa. Lama-lama juga ada. Banyak belajar Bang, banyak belajar lah. Yang penting kan Betul, menutup memang diri. memang tidak segampang itu, namun tidak sesulit ini, Bang. Betul. Iya. Lanjut Bang, apalagi yang mau ditanyakan Bang? Itu disimpan baik-baik itu Bang. Dimasukkan ke hati nurani Anda, mana cerita ini yang lebih masuk akal. Nah, gitu. Dimasukkan aja sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti lama-lama bom waktu, Pak Sugi, Ustadz Juma, tolong aku syahadatkan. Masya Allah. Lanjut Bang, apalagi yang mau ditanyakan Bang?
Ya, malam ini udah banyak dapat ini. Paling tidak Malam ini udah banyak dapat ilmu di room ini. Iya, alhamdulillah. Nah, contoh juga Bang Adi, orang yang di sampingmu itu, dia dari dulu tuh sering bertanya terus Siapa? kelar-kelar. Selamat malam Pak Jordan. Oh, Pak Jordan. Yang mana nih? Saya follow bang. Izin bang, izin. Yang mana nih biar saya follow? Siapa itu? Pak Jordan Yang ini di samping Wandes. saya, Bang Mat. Itu Jordan. Oh, itu ada Bang Zuma 15, ada Pak Jordan, gambar Pak Jordan pohon Natal ya. Udah di follow? Udah. Ya klik sekali lagi follow-nya Bang, klik sekali lagi. Maksudnya ini ikuti di sini. Diklik lagi sekali lagi. Ya lanjut Bang, lanjut. Kemana-mana Pak Jordan ini kuikuti ini. Iya. Tapi Pak anehnya Jordan. yang datang duluan, yang diikuti belakangan. Dia kawal itu Lanjut. Pak. Dia kawal Pak Barus, jangan sampai bersahadat kali ya Pak Jordan ya. Jordan, silakan Pak Jordan. Pak Jordan, jangan tidur deh Pak Jordan. Oke Pak Jordan, dikomentari itu gimana itu? Ismail umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi ini gimana? Bukankah seharusnya anak ABG ini yang berperan penting terhadap ibunya yang sudah tua renta mencarikan air, ya kan? Kalau perlu punya digendong, bekal beban-beban. Ini enggak, 16 tahun yang digendong. Ketika airnya habis, anak itu dibuang ke semak-semak. Ini saya nggak ngebayangin. Umur 16 tahun itu udah tingginya setara ibunya loh itu. Dan satu lagi fakta ya, fakta teman-teman ya, siapa nih Barus ya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris. Hal ini sangat menyebalkan Abraham ya. Kejadian 21:11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Makanya Abraham itu tinggal bersama Hagar. Tebel ini anaknya diusir. Coba baca itu Kejadian 21:11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Namun karena Abraham ini orang taat, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Ya, diperingati ini oleh Allah, dikasih teguran. Lanjut saudara. Memang kalau di Al-Quran ketika Ismail diusir itu dia memang masih bayi. Ketika dihantar ke Mekah itu Ismail masih bayi. Nah, nanti Ismail itu ketika kehabisan air ya, Hajar ini atau Hagar ini lari antara bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali. Itulah yang sekarang diikuti ritual haji itu kan peristiwa Hagar itu seolah-olah melihat air kan di padang pasir itu, Fata Morgana, nyampe situ nggak ada apa-apa, lari lagi ke Sofa, lari lagi ke Marwah, lari lagi sampai 7 kali itu. Itulah yang sekarang diikuti ketika kita ritual haji itu kan. Nah, posisi Ismail masih kecil, masih bayi. Nah, kemudian ada cerita juga ya yang mengatakan dari kakinya Ismail yang meronta-ronta menangis itu keluarlah mata air dari bawah kakinya itu. Ya di sini di sini sambungannya ke Kejadian 21:18. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi gerbatnya dengan, kemudian diberinya anak itu minum.
Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah, maka tinggal ia di padang gurun. Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi ini di sini ditemukan juga sumur ya ceritanya oleh Ismail. Lalu Allah membuka mata Hagar. Ya kalau kita lihat di kisah di Al-Quran itu kan berlari-lari kecil Hajar, Siti Hajar antara Safa dan Marwah berlari-lari mencari air. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Itulah ceritanya kurang lebihnya ya, lanjut. Kok pada diam? Pak Jordan juga terpesona Pak Jordan ya. Yang tidak masuk akal itu tadi ya. Ismail Nabi Ismail yang usia 16 tahun diperlakukan seperti 2 tahun. Nabi Ishak yang usia 2 tahun diperlakukan seperti yang 16 tahun mau disembelih, kan gak masuk akal itu. Balik-balik ya Ustaz. Iya, kebalik-balik ceritanya. Kita lihat. Lanjut, aku kembali minyak. Ambillah anakmu yang Oke, lanjut. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan biar kita sepak si Jordan dari tadi diam aja. Terus jangan lupa tap layarnya biar semakin banyak Oten menontonnya dan mereka naik. Oke Adi, gimana Abang Adi? Bang Adi. Bang Adi. Jelas. Iya Bang Adi. Ya ada lagi mau ditanya silakan. Cukup Pak, malam ini cukup Pak. Udah banyak dapat ilmu malam ini cukup Pak. Lalu kapan kau tobat menuhankan anak orang? Ya itulah tadi saya bilang Kak. Memang gak gampang Kak. Apalagi abang orang Batak bang ya, apalagi orang Batak. Mau alamat dah. Begitu suka makan komoditasnya. Dia nggak bisa lupakan babi. Bukan itu, bukan itu Brahma. Ya, Batak bukan. ini apa ya? Ada namanya komunitas gitu kan. Berat itu. Bunda Hesti itu. Ya berat. Itu dulu dimusuhin itu sekarang aja. Udah pada baik itu sama Bunda Hesti. Takut dicoret dari ahli waris. Terus macam-macam lah. Tapi kalau kami tuh ahli waris itu kalau ini ya maksudnya itu warisan gitu ya. Nah warisan nggak ada ngaruh pindah agama tetap aja di luar. Lagian kami perempuan mana dapat harta warisan? Oh nggak dapat ya? Enggak, yang dapat laki-laki. Kasihan sekali. Nggak adil dong. Ya begitu orang Batak. Tapi kalau baik saudara kami laki-laki dikasihkannya. Kebalikannya dengan Padang, Minang. Kalau Minang laki-laki perempuan yang dapat. Jadi kalau orang Minang laki-lakinya kalau misalnya terjadi perceraian, laki-lakinya hanya bawa baju keluar rumah. Ya itulah hukum adat ya. Iya adat. Kita berharap adat itu berlandaskan sara kan gitu. Tapi tadi mungkin bagus juga yang perempuannya dari Minang, yang lakinya dari Medan. Cocok. Nah, cocok itu keren itu. Gaspol. Ya paling tidak malam ini Bang Adi dapat pencerahan yang bisa menjadi bahan renungan tentang iman kan itu kembali ke pribadinya masing-masing. Suara apa sih itu Gurunda? Suara burung apa itu? Suara burung hantu. Apa lagi tuh? Silakan lanjut. Makanya kan kayak ini kami punya abang kan
Ya semuanya sama abang dapat, cuman karena dia baik hati dibagikannya lah kami 5 juta. Tapi uang 5 juta itu uang kuburin bapak. Alhamdulillah bapaknya udah masuk Islam, jadi gak capek-capek lagi pesta. Oh pesta ya kalau ada orang meninggal ya. Iya, potong babi berapa ekor, belum ayam, belum peti matinya, belum adatnya, belum musiknya, belum bayar orang nyanyi. Itu nggak dilakukan oleh Yesus ya? Kenapa mereka lakukan gitu? Ya, itu dia, itu yang perlu dipertanyakan juga. Itulah adat. Itulah adat tadi Kak. Kalau kami di Aceh orang Batak meninggal Kak, seminggu di rumah baru dikubur Kak. Habis 8 Iya, seminggu. Seminggu di rumah karena menunggu anaknya dari perantauannya. Iya, tapi ngeri lah ya. Gini Kak, sekarang zamannya kan dimanapun di ujung bumi ini anak ini 3 hari paling lama udah sampai kan Kak. Tapi tergantung lah Bang Adi, tergantung kok. Kalau miskin kau besok udah dikubur ya kau. Mati kau orang ini bisa langsung kubur. Tergantung. Kalau kau miskin mati kau pagi, sore kau udah dikubur. Tapi kalau kau kaya tunggulah berhari-hari mayat kau. Yang ceritakan umumnya di Aceh ini orang Batak meninggal. Dia seminggu rumah habis 80 juta ya. Potong babi banyak. Ini cerita di Aceh loh ini Kak, Aceh Tenggara. Kayak Mang Boruku kemarin meninggal. Wih. Dah. Ini acara ini, besok acaranya ini, besok ya aku tidur di samping. Makanya orang Batak nggak takut sama hantu karena dia tidur sama mayat sering. Ya disuntik formalin 2 nanti liter. takutnya mayatnya yang takut sama Bunda. Agak sana kau sepak kau nanti kalau nggak mau geser katanya kan. Kalau disepak sama dia. Yang lucu itu sepak kau katanya kan. Aduh parah. Yang lucunya waktu Opung kami meninggal lah. Opung, kok matamu ketutup Pung, gak kau buka-buka katanya. Kok cantik kali kau Pung, mau pergi kemana lah kau? Padahal udah mati. Padahal aku bertanya juga, kok bisa ya? Maksudnya itu loh. Opungku kan kemarin dikasih jas, sepatunya, jam tangannya, wih keren kali loh. Di sini Islam juga yang benar, di mana kita lahir tidak membawa apa-apa, maka kita pun mati tidak membawa apa-apa selain amal dan ibadah. Itu luar biasa di Islam ini. Ini nggak kayak orang Batak, mati tidak bawa apa. Waktu lahir tidak bawa apa-apa, giliran mati dia bawa kebaya, ada yang bawa jas, ada yang bawa tas, ada yang bawa jam tangan. Onde made tatu apa kalian itu nggak bakalan dibawa itu ke neraka, nggak bakal dibawa juga ke surga. Perbuatan itulah yang dibawa ke neraka dan ke surga. Kata Yesus, jangan mengumpulkan harta di dunia. Kerat dan ngengat merusaknya, tangan pencuri datang mengambilnya. Kumpulkanlah harta di surga. Kerat dan ngengat tidak merusaknya, tangan pencuri tidak mengambilnya. Jam tangan dibawa ke kuburan, siapa yang mau nyuri? Ayo coba. Cincin emas, cincin kawin pun bawa ke kuburan, siapa yang mau nyuri? Mau gali? Mau Ustaz. Astagfirullahaladzim. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Typing bawah Kristen. Aku lihat itu tapi nggak tahu tempatnya di mana ya. Ini receh, mau naik receh. Iya, agama apa? Receh tapi sayang. Receh agama apa? Ya kan ada juga Pak De. Juallah segala hartamu. Berikanlah kepada yang miskin. Kau akan mendapat harta di kerajaan surga. Juallah Itu segala hartamu. Kalau saya coba pahami ya dari ajaran Yesus itu yang saya baca, Yesus itu mengajarkan meninggalkan yang sifatnya duniawi.
Ketika Oh, berkaitan Matius dengan 6 ayat harta suruh 19. dihilangkan semua. Iya kan? Makanya setiap orang yang mau mengikut Yesus, perkara dunia itu harus ditinggalkan semua itu. Yang naik yang Orang Kristen kaya aja. mau ikut Yesus, suruh ditinggalkan semua hartanya. Orang-orang yang tidak ikut Yesus, ingin ikut Yesus, walaupun ada musibah, biarkan saja mereka. Orang mati menguburkan orang mati. Ikut saya aja pokoknya. Kan Yesus bilang, burung memiliki liang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk bersandar meletakkan kepalanya. Kan? Nah itu, dia itu berkelana hidupnya. Makanya kesininya ada lagu Roma kan, dalam aku berkelana gitu. Intinya memang Yesus itu mengajak meninggalkan Yo, yang dunia agama gitu. Kristen yang mau diskusi silakan naik kita permintaan Kristen. Ustadz Alim ini juga, aduh, lucu-lucu juga. Berapa hari yang 2 hari yang lalu 3 hari yang lalu itu ya kan, Pak Desugi Ustadz tuh lagi diskusi sama Oten, tapi tuh ayamnya tidak berhenti bunyi kukuruyu kukuru. dia sebut ayam ini ayam ini pada dia lagi diskusi. Ya sama kayak tadi malam, saya tuh lagi ngetes mic ini, nah gitu kan. Ini siapa yang ketok-ketok? Awan nanti diketok malaikat gitu. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang bilang marobuka itu loh. Iya. Contohnya malaikat datang tok 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 tok. Kirain awalnya itu nggak negur saya, karena saya perhatikan masih masuk kontak gitu kan, masih jalur dengan kontak gitu kan. Oh ternyata maksudnya negur saya. Ya Allah. Malaikat datang ngetuk pintu. Iya. Aduh. Itu siapa yang ketok-ketok? Apa diketok malaikat ya? Bisa nyambungkan gitu. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi biar silakan Bang naik. Juma yang ngomong. Bangun, Yang bangun, Kristen, Bang Juma yang bangun. Kristen. Dah aku tutup Bang Juma bangun. Bang Juma Coba tidur. bertanya lagi. Bang Juma dari tadi standby pun. Tuh, Bang Barus, bertanyalah ke Gurunda tentang surganya perbandingan Kristen dan Muslim. Coba perbandingkan surganya Kristen. Bertanyalah Bang. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Saya bertanya satu lagi nih. Hadis Muslim itu termasuk dalam Al-Quran atau hadis di luar Al-Quran itu, Pak? Gurunda. Hadis itu di luar Al-Quran, Bang. Namun perkataan Rasulullah SAW yang di luar ayat suci Al-Quran. Dan itu hadis banyak menjelaskan bagaimana berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Begitu, Bang. Jadi hadis Muslim 564 ini yang kira-kira bunyinya seperti yang makan bawang jangan mendekati masjid. Kira-kira seperti itu gimana itu, Bang? Ya, masa makan bawang mau sholat gimana sih, Bang? Nggak boleh lah. Baca alhamdulillah. Tak sedap lah. Bawang. Di dalam Islam itu ada kaidahnya. Kalau mau sholat itu disunahkan wewangian, bajunya bersih, pakaiannya bersih, pakai parfum. Karena kita ini mau sholat, mau berdoa, mau beribadah kepada Tuhan. Bukan karena ya, jangan habis makan bawang goreng masih nyelap di gigi, sholat, habis gitu nguap lagi. Ya iyalah, malaikat juga nggak mau ngedeket. Nanti dikiranya ini naga lagi nguap. Jadi intinya bukan karena nggak suka baunya kan, Bang? Tapi aku ini loh, tapi katanya bagus tuh kalau mau tahajud itu, kalau mau tahajud mandi dulu, seger tuh, mandi, sikat gigi, wah, mau tahajud ya, tahajud kan aku jam 4 ya, terus setengah 4 aku mandi, baru aku sholat tahajud itu, sampai nanti
menjelang subuh. Selesai tahajud zikir sampai menjelang subuh. Masya Allah loh. Nah, makanya ya sebelum sholat itu ada diperintahkan untuk di dalam Islam itu bersiwak ya, selain gosok gigi. Bersiwak itu adalah satu nanti bersih gitu. Jangan sampai ada sisa bawang. Abang pagi-pagi habis makan nasi uduk, banyak bawang gorengnya, habis itu sholat tahajud, masih ngantuk pulang nguap, ya iyalah dijauhkan dari malaikat. Malaikat ya nggak suka aroma. Makanya contoh, maaf kata ya, saya kan dulu juga profesi sebagai tukang masak. Ketika mau sholat, maka digantilah bajunya. Jangan baju yang kita pakai masak dipakai juga sholat. Karena apa? Karena aroma dari masakan itu, contoh kita goreng bawang itu kan biasanya melekat di baju. Jangankan malaikat yang tidak suka. Ini mohon maaf, apabila misal Bang Adi nih sudah mualaf sholat berjamaah, habis goreng-goreng, masak goreng bawang putih apa itu, ikut sholat berjamaah, nggak usah ke malaikat Bang, saya yang di sampingnya aja pasti pengap Bang. Maaf kata ya, pengapnya itu nggak cocok aromanya gitu. Apalagi nanti kalau bercampur dengan orang yang sampingnya wangi, sampingnya itu bikin tahan napas gitu. Makanya diperintahkan masuk masjid itu harus wangi, bersih gitu. Itu sebenarnya ada kaitannya interaksi sesama manusia sih, gunanya itu. Nah, ketika kita harum wangi kan enak saudara yang di samping kita gitu. Terus pakai wangi-wangian pun sunnah ya Ustadz ya. Iya, untuk laki-laki, tapi kalau perempuan Iya, laki-laki. Perempuan nggak boleh. Iya, nggak boleh pakai wangi-wangian. Apabila seorang perempuan pakai wangi-wangian lalu melintasi kaum laki-laki dan kaum laki-laki itu mencium baunya, hendaklah perempuan itu pulang dan mandi wajib. Alhamdulillah aku kurang suka sih parfum. Silakan ya teman-teman Kristen. Netizen ngantuk kalau kita kajian-kajian ya. Ada apa dengan kalian netizen? Ada ngantuk. Kan mustahil juga Bang, malaikat nggak suka Astagfirullahaladzim. Masa malaikat bawangnya. Yo, daripada jadi Bani Taiping mending naik ten. Ariel Kristen, silakan naik ya. Aku ngomong dikit disuruh diam. Teganian hatimu Dika. Bunda Esti bagaimana kalau di gereja? Tanyalah si Adi kalau dia di gerejanya. Biar saudara. Kalau Mbak Esti ini bagusnya ditekuni sholat duha itu loh. Bang Juma dari tadi pun sholat duha itu ditekuni tiap hari, sholat duha dan berdoa, ya Allah, jika jodohku masih jauh dekatkanlah, nah, gitu tuh. Allahumma ini tuha uka wal baha uka wa jamaluka. Dan tapi aku itu Ustadz kebalik. Aku lebih rajin tahajud daripada duha. Aku kalau duha itu sekali-sekali. Kalau tahajud itu tiap hari tahan aku. Makanya sering-sering biar cepat dapat jodoh. Biar jodohnya datang. Tapi nggak terlalu berharap jodoh sih Ustadz. Aku cuma tujuan hidupku sekarang tuh anak aja lah. Tuh sekarang ya, tapi nggak tahu kedepannya. Ada tahu juga takdir daripada Allah. Naikkan hotel satu truk. Emang ada. Ini si Adi tuh Pak. Saya siap kok Pak. Muslim. Siap apa kau Adi? Siap apa kau Adi? Ku sepak kau nanti. Siap apa kau? Udah siap apa kau? Sepak kau nanti ya. Sekali lagi kau bilang siap sepak. Gitu. Gimana mau deket jodohnya orang galak kayak gitu? Gimana? Kaparo ada di bawah kaparo. Nggak ada Bang. Orang itu cuma ngomong-ngomong gitu yuk. Baca. Kaparo itu pertama itu nyari-nyari Bang Juma tuh di sini nih. Mana Bang Juma itu yang tukang nyadat-nyadatin orang? Itu jadi perbincangan di gereja itu, pendeta-pendeta itu. Ada si Juma itu tukang mualaf-mualafin orang itu. Pas Bang Juma masuk ke sana kan, baru dia pindah lah dia ke sana, ke sahabat Bang Juma. Sekarang udah lunak dia. Oh iya? Kenapa? Nggak pernah begini-begini diajarkan pendeta.
aku ditipu, aku katanya gitu sekarang. Kemarin. Wah, langsung on cam dia tebar pesona. Wah. Besarin. Langsung dia tebar pesona. Besarin. Balua. Boleh juga. Wah, ganteng kali abangku ini. Bunda masih muda Kak, Bunda. Masih muda Bunda. Hesti. Masih muda. Dia masih muda. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Kerjanya apa Bang? Langsung dia tebar pesona. Muka sudah ya lumayan ya, sudah masuk kriteria. Kerjanya apa Bang? Kerjanya apa? Antar jemput SMS. Antar jemput SMS. Manis sih orangnya, manis. Ngelek pula dia, ngelek. Udah manis. Bunda, manis katanya. Nah, kriteria muka sudah masuk ya di kata manis. Nah, iya. Asyhadu. Enggak gitu juga konsepnya Bang Juma. Manis memang orangnya manis. Dia nge-like gitu kayaknya matanya lain ya. Ini sengaja di-like kan ini sama biar ramai kan. Dia. Matanya tuh lain loh. Ya, matanya tuh kayak ada masa depanku di situ. Ini ada masa depannya Bunda. Nah, lengkapin doanya Bun. Lengkapin doanya tadi, jika jauh dekatkanlah. Ya Allah ya Rabbi. Jika dia masih roda 2, empatkanlah gitu. Gak tengok Bunda Rama itu bajunya baju apa? Itu bajunya sudah kelihatan tuh kan sunat. Gimana sih? Entah Bunda Rama itu tengok bajunya baju apa Bunda? Sunat keliling itu. Astagfirullah, apa itu dia kerjanya? Pegawai. Bukan Satpol PP. Sejauh ini. Oh, Satpol, aduh, pikir-pikir deh kalau Satpol. Mana ada Satpol itu? Apa? Bunda. Saya ini bergerak di bidang alat kesehatan. pertanian. Di bidang pertanian. Alat-alat pertanian. Nah, cocok itu. Jadi kalau pagi kamu tinggal buatkan dia satu gelas racun rumput. Kalau dia banyak teriak-teriak, kusepak kau. Nah, kasihlah dia 1 sendok racun. Pertanian kan? Kalau dia malas pergi siram, disiram kasih pupuk tanaman, kusepak kau tidak. Nanti kalau aku kawin nikah lagi gak bisa main TikTok. Jadi nanti aja dulu nikahnya. Tapi dia mau ini gak apa-apa kata dia. Kata dia gak apa-apa. Silakan kau main. Mana boleh Oten poligami. Boleh pun. Banyak kali. Dia sendiri. Dia hidup sendiri Bunda. Dia sendiri. Dia punya istri di Medan, Bunda Rama. Dia di Aceh sendiri. Istrinya di Medan. Ibu-ibu ini aduh. Kenapa jadi debatin di ibu-ibu? Dia kan udah cerita istrinya di Deli Serdang. Kalau dianya tinggal di Aceh sendiri, tapi istrinya Deli Serdang. Ngapain debatin suami orang? Iya loh. Suami orang didebatin. Entah kali siapa di luar? Ayo, siapa di luar? Ustaz Sugi. Iya. Ustaz Sugi tadi di luar. Ustaz Sugi tadi di luar. Dasar Ustaz Sugi. Baru dia pajang-pajang fotonya dirinya kan, dia buka kamera pede ya kan. Ustaz Sugi tadi di luar mancing-mancing, jadi dia tebar pesona. Oke, selamat malam Rani Munte. Nah, ini Kristen ini Rani Munte, saudaranya ini siapa? Monte siapa? Petro Monte. Iya, Rani Munte, selamat malam. Apa jangan-jangan mau jemput Pak Adi? Biar Rani Munte. Istrinya ya Ustadz ya. Ya Allah. Rani Munte. Allahu Akbar. Rani Munte. Sabar, jangan dikit. Sabar jangan. Jangan dikit. Kasih kesempatan dia.
Gak kedengar suaranya pakai handset. Pakai handset. Rani Munte, selamat malam. Bang Adi mute dulu, mute. Rani Munte. Ada suaranya. Suara Bang Adi itu. Mute dulu Bang. Itu ada nama saya di sini. Oh iya. Jangan ngamuk lah. Aku tadi manggil kok gak nyaut. Kok ngamuk, jangan, santai aja lah. Kenapa bilang Rani Mukerje? Ini dia. Oke, apa yang mau ditanya? Pak Adit ini gak bisa di mute ya. Boleh tanya? Iya, silakan. Bang Adi mute dulu, Bang Adi, dibukanya pula lagi. Di mute dulu, itu aku yang mute kan, ya Allah. Ya mau nanya apa, Pak Rani? Aku mau tanya. Iya. Kalau Nabi Muhammad nanti kalau dikubur ditanya siapa nabimu, apa jawabannya ya? Weh. Padahal dia Kristen ya. Pak Rani Kristen kan? Kalau ditanya dikubur. Iya, Pak Rani Kristen kan? Saya Kristen. Kalau kamu sulit ya. Kalau Kristen, andaikan kamu ditanya siapa Tuhanmu Rani? Pasti kau pikir-pikir. Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, siapa kira-kira ya? Oke. Mau jawab 3 pertanyaan Bang Rani. Peleng malaikat. Oke, Bunda Rama. Bang Juma, itu udah ada pasien Bang Juma, silakan. Silakan. Ya, silakan dijawab sama Bang Juma. Dalilnya ya Bang Juma ya. Iya. Pertanyaannya sabar ya. Putus. Ya sabar, saya sabar. Iya. Bang Juma, oke. Ustadz Alif, silakan. Oh, itu udah Bang Juma udah. Sudah standby Gurunda. Cuma pertanyaannya satu putus-putus. Apa? Tanya apa? Pertanyaannya nanti ada diperiksa. Kalau mati ditanyanya nabimu siapa, agamamu apa gitu Bang. Mana dalilnya gitu Bang? Itu hadits itu. Itu hadits. Marabbuka, mandinuka, mannabiyuka, ma kitabuka, aina qiblatuka, dan seterusnya. Itu adalah hadits. Ketika ditanya nanti di alam kubur, siapa Tuhanmu? Apa jawabannya orang-orang yang beriman? Allah. Nah, ini yang bermasalah ini teman Kristen. Mau sebut Allah, yang dua cemburu. Mau sebut Bapak, yang satu cemburu. Nyebut Bapak, Yesus marah. Roh Kudus, Bapak marah. Ditempeleng sama malaikat. Wah, aku bahasa tempeleng juga ini. Jangan lupa tap-tap layar guys, tap-tap layar. Dijawab bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Nanti jawab sama malaikat. Jadi kalau umat Islam itu ditanya siapa Tuhanmu, kan itu rutinitas ritual umat Islam selalu Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setiap salat umat Islam itu selalu menyebut nama Tuhannya di dalam prosesi ibadah yang menjadi kaidah rukun Islam itu sendiri. Bagaimana kemudian ketika ditanya apa agamamu? Lagi-lagi umat Islam itu pasti akan menjawab Islam.
agamaku. Islam, al-Islam dini. Karena hanya umat Islam yang kemudian percaya mengakui agamanya adalah Islam. Kalau yang bertanya ini, Kristen itu bukan agama. Jadi nanti kalau ditanya apa agamamu, mau nyebut apa? Apa ya agamaku ya? Apa ya? Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Jadi saya nyebut apa ya? Disumbat, keburu disumbat mulutnya pakai tanah liat oleh malaikat. Mana itu? Kemudian umat Islam ditanya, siapa nabimu? Man nabiyuka? Islam dengan lantang menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada setiap momentum dalam Islam, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap ibadah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kristen ditanya, siapa namamu? Nama nabimu? Apa jawabannya? Nabi Paulus. Dibilang Musa bukan, dibilang Daud bukan. Siapa nabinya orang Kristen? Lukas. Luga bang, Luga. Oh Luga. Bilang Yesus. Yesus kan nabi juga, Yesus. Nggak bisa. Kalau dia jawab gini, nggak bisa. Kalau dia jawab gini. Kalau dia jawab gini, Gurunda. Ya. Nabi Yesus, kan inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nabi Yesus. Munafik jatuhnya. Tadi kau bilang Tuhan dia. Nah, diketampelin lah sama malaikat. Munafik jadinya. Nanti tadi katanya Nabi, sekarang Tuhan. Tadi Tuhan, sekarang Nabi. Ditanya lagi umat Islam, man kitabka? Apa kitabmu? Pasti kemudian umat Islam itu akan selalu menjawab, kitabku adalah Al-Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah, Al-Quran. Jelas itu. Orang Kristen ditanya, apa kitabmu? Mau nyebut kitabnya perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Astagfirullahaladzim, ya betul. Mau bilang Lukas, itu kitabnya Lukas. Mau bilang Markus, itu kitabnya Markus. Nah, ada kitabnya. Apa kitabnya orang diklaim? Kalau Al-Quran itu bacaan untuk seluruh umat manusia. Tapi kalau kitabnya Lukas, ya untuk Lukas, untuk Teopilius. Ditanya lagi umat Islam. Ya, Teopilus. Itu kok selalu salah ya? Sejak zaman WA diingetin, nggak inget-inget terus. Ya, itu dia guru, Masya Allah. Ditanya lagi, Aina, di mana kiblatmu? Wow. Umat Islam paling jago. Kiblatnya mana, bingung dia. Ada pada tubuhku. Enggak ada di tubuhku. Kiblatmu mana? Karena setiap orang adalah bait Allah. Ya Allah ya Karim. Umat Islam ketika kemudian ingin ibadah, aku berniat kemudian untuk sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Subhanallah. Lalu ditanya lagi oleh Allah, siapa saudara-saudaramu? Ikhwan. Ini penting di sini. Ya Allah ya Karim. Maka jawaban daripada umat Islam, siapa saudara-saudaramu? Umat Islam akan menjawab, kaum muslimin dan muslimat. Ini akan dijawab kemudian. Orang Islam itu akurat jawabannya. Tapi giliran mereka ditanya, siapa saudaramu? Yang terhitung, yang panas lah. Ini gimana ceritanya? La haula wala quwata illa billah. Salam, malam. Waduh, malam. Muncul lagi pita kaset rusak. Ya, malam Om. Ini temanya apa ini malam nih? Temanya, kenapa Kristen menyembah anak orang? Anak siapa? Anak Maria lah. Anak Maria. Iya.
Itu saja kamu tahu anak Maria? Ya itu aja, karena Yesus kan anak manusia, itu yang ingin aku tahu. Kenapa anak manusia disembah? Gitu. Iya kak. Kamu tidak tahu kan? Kamu tidak tahu? Kamu tahukah atau tidak tahu? Saya mau tahu apa alasannya kenapa menyembah manusia. Oke, saya tanya kamu, boleh? Maksudnya apa ini? Pertanyaan saya, kenapa kamu menyembah manusia? Oke, kenapa saya menyembah manusia? Ya. Oke, sekarang saya mau beritahu Anda, Yesus Kristus itu bukan manusia, datang sebagai manusia. Nah, justru itu kenapa kamu menyembah manusia? Malaikat Tuhan kan sudah bersaksi, yang telah lahir itu kan Kristus Tuhan. Yang lahir Tuhan atau manusia? Yang lahir itu Kristus. Dia Kristus ini Tuhan atau manusia? Saya beritahu Anda sekali lagi, kali ketiga, yang lahir itu Kristus. Ya, Kristus yang lahir itu Tuhan atau manusia? Tuhan, Sang Mesias, Tuhan Juru Selamat. Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, jadi yang datang ini Tuhan. Yang datang itu Firman Tuhan, Sang Mesaya. Apa itu Mesaya? Maksudnya apa? Habis jangan ketawa, bro. Ya ketawa, sama saya. Maksudnya kamu bersama dengan Yesus datang sama saya. Saya tanya yang kamu. lahir itu kamu percaya? Kamu percaya atau tidak? Kamu percaya atau tidak kesaksian malaikat? Sedikit bang. Di dalam Lukas 2 ayat 11 kan gini, hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Coba ditemukan dengan 2 Yohanes 1 ayat 7 itu. Barang siapa yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia, ia adalah antikristus. Mana yang malaikat ini antikristus? Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya. Oke, nama Kristus Tuhan kan 7 hari kan? Nama Kristus 7 hari. Kan setelah lahirnya kan, nama Kristus Tuhan itu kan 7 hari. Setelah hari ke-8-nya kan nama Yesus itu baru muncul. Nama Yesus itu hari ke-8 sudah muncul dan hidup sebagai manusia. Kan nama Tuhan kan sudah hilang di baliknya. Itulah makanya ditanya kenapa kamu menyembah manusia. Kenapa menyembah manusia? Malaikat Tuhan kan bersaksi Kristus itu Tuhan. Bila Yesus itu Tuhan atau manusia? Bila Yesus itu Tuhan, kan kita patut menyembahnya. Iya, Yesus itu Tuhan atau sebagai manusia. Itu Tuhan itu manusia atau bukan? Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, setelah sebelumnya dia siapa? Sebelumnya dia siapa? Sebelumnya dia itu adalah makhluk yang datang. Makhluk kayu. Hei bro, saya mau bagi tahu Anda bro. Iya. Manusia terlebih dulu datang sebelum Adam. Betul atau tidak? Iya. Sekarang Yesus itu makhluk atau bukan? Jawab dulu. Saya tanya kamu. Manusia datang dulu ataupun Adam datang dulu? Adam dulu lah. Adam dulu kah? Iya. Oke, kamu siapa? Saya Bang Suma. Oke, kamu Bang Suma. Nama sebelum aku Bang Suma. Aku keturunan Adam. Hey Suma. Ya. Kita ini kan manusia. Kamu lepas manusia baru kamu muncul nama Suma kan? Bang Suma. Ya kan? Terus? Oke, Yesus itu sudah datang 8 hari kemudian. Sebelumnya dia siapa? Sebelumnya dia itu makhluk roh.
Mau dalil? Kamu bilang Mau dalil? Kamu tanya macam tu kah? Mau dalil? Sekarang mau dalil? bro, mau dalil sini. kalau mau dalil kalau Yesus itu Kamu makhluk? dengar sini. Dengar sini. Anda sudah diajar beriman kepada malaikat, betul? Yes. Yes kan? Kenapa Anda tidak percaya kesaksian malaikat? Itu bukan kesaksian malaikat, itu kesaksian Lukas. Itu Lukas yang tulis, yang bersaksi siapa? Iya, Lukas dapat dari mana ilmunya? Jangan bilang ilmunya di mana. Nah. Oi, saya mau saya tanya kamu. Lukas dapat keterangan itu dari mana? Bro, dengar sini, dengar. Al-Quran sudah memberitahu Anda Isa itu kalimatullah, betul? Iya, kalimatullah. Terus apa masalahnya? Siapa itu Maidah? Maidah itu siapa? Maidah itu siapa? Ibu Maidah. Penjual cendol di samping kantin sekolahnya. Surah Maidah itu ke siapa? Surah ayat Imran, ayat apa semua itu? Siapa itu? Siapa mereka? Bro, kamu kan sudah diajar. Maidah kirain bagus cendol mana? Maidah. Kayak bilang penjual cendol samping kantin anak sekolahku. Berarti ada kamu Maidah di situ. Saudara, saya tidak pastilah itu ayatnya di mana kan. Mau bukti kalau Yesus disebut makhluk? Tapi saya beritahu Anda percayakan Yesus Isa saya itu tanya, kalimatullah kan? Kenapa Anda menyembah makhluk? Sekarang saya tanya Yesus kamu. itu makhluk. Kenapa disembah? Kan saya sudah bilang sama Anda, kan malaikat bersaksi kan? Kata siapa malaikat bersaksi? Siapa? Kata siapa malaikat bersaksi? Jangan kata siapa, ini malaikat Tuhan yang bersaksi. Iya, kata siapa malaikat bersaksi? Yang menulisnya itu. Siapa menulisnya? Siapa yang menuliskan? Siapa yang menuliskan? Iya. Anda sendiri tahu siapa? Siapa? Anda sendiri tahu siapa? Siapa? Kalau Anda tidak percaya kesaksian malaikat tidak apa-apa, termasalah. Lucu ini orang. Bro, dengar sini bro, Anda sudah terima kesaksian bro. Kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda menyembah makhluk? Itu pertanyaannya. Kamu kenapa menyembah makhluk? Yesus kan disebut makhluk di kitab saudara. Kamu siapa bilang? Di kitab saudara kan disebut Yesus itu makhluk. Siapa mana makhluknya lah? 1 Korintus 15. Kenapa nangis? Coba dibuka bang, 1 Korintus 15 bang. Makhluk alamiah sama dengan mereka yang berasal dari debu tanah. Makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Meow. Hello. Ya, malah kucing. Malah kucing katanya. Meow. Apa bro? Tuh Yesus tuh disebut sebagai makhluk. Kenapa kamu sembah? Siapa kata makhluk? Siapa? Paulus yang mengatakan. Kamu kah yang mengatakan makhluk? Paulus yang mengatakan. Itu Paulus bro. Kamu percaya ke Musa? Ke Musa pula. Kamu itu sebenarnya singa atau kucing? Sebentar ya. Ya, ngaca dulu, singa atau kucing?
Halo. Ya, halo. Oke. Ya, oke. Sebenarnya kamu percaya siapa ini? Percaya kamu. Percaya saya? Iya. Kalau kamu percaya ke saya, kenapa kamu tidak percaya? Karena saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Ya. Kalau kamu percaya saya lah. Kalau kamu lagi mendongeng. Kalau kamu tak percaya, oke, tak ada masalah. Iya, saya percaya loh. Saya percaya kamu kalau kamu itu sedang mendongeng. Iya, Kak. Iya. Kamu dari kemarin mabok, minum apa kok panjang kali maboknya? Apa? Iya. Meow. Apa? Oke, sebenarnya kamu boleh. Iya. Bang Suma. Iya. Bang Suma. Kak Ros. Iya, Kak Ros. Oke, kamu beritahu siapa yang kamu percaya sekarang? Saya percaya kamu. Ayah, lanjut siapa? Saya percaya kamu. Bang Suma. Iya, Kak Ros. Bang Suma. Iya, Kak Ros. Bang Suma. Apa sih ini orang? Bikin merinding ah. Kamu panggil siapa itu? Saya bukan Kak Ros lah. Kamu panggil siapa itu? Saya bukan Kak Ros lah. Nah, rambutnya panjang begitu. Sekarang saya tanya kamu, siapa kamu percaya sebenarnya? Aku percaya samamu. Betul saya saja. Ya, aku percaya samamu. Kalau percaya sama saya, kenapa kamu tak percaya apa yang saya cakap? Lah, saya percaya samamu kalau kamu itu tukang tahayul. Oke. Mana tahayul? Lah, tadi kamu menyembah makhluk. Sudah gitu nyembah manusia, ya tukang tahayul lah. Kamu yang bilang tahayul, kamu yang bilang sembah makhluk. Saya tidak. Lah, Yesus itu makhluk. Di dalam 1 Korintus disebut gitu. Kamu hanya ambil 1 Korintus, yang lainnya kamu tidak mau ambil. Yang mana yang mau diambil? 1 Supertus. 1 Korintus kan sudah. Oke, kamu kan tahu kan Yohanes 17:3 kan? Ya, Yesus utusan. Kenapa disembah? Oke, saya tanya kamu. Tanya lagi. Boleh tanya? Boleh. Oke, mau tanya boleh? Oke. Boleh. Sekarang di sana tertulis Allah mengutus Yesus kan? Ya. Oke, kalau nama Yesus itu tidak ada, Allah mengutus siapa? Kalau tidak ada Yesus, Allah mengutus siapa? Ya, siapa yang Allah mau utus? Terserah Allah aja. Oke, sekarang saya beritahu kamu, kan di sana tertuliskan Allah mengutus Yesus, betul? Betul? Iya, Paman. Oke, kalau nama Yesus itu tidak ada, kalau nama Yesus itu tidak ada, macam mana? Ya. Allah mengutus siapa? Allah nggak usah mengutus. Macam mana? Lu kok nangis? Saya ulang sekali lagi ya. Yohanes 17 Yohanes 17 ayat 3 kan? Ya. Kamu tahu di sana Allah mengutus Yesus kan? Iya, tahu. Ya, betul. Betul. Oke, seandainya kalau nama Yesus itu tidak ada, Allah mengutus siapa? Tukul. Kalau tidak ada, kalau nama Yesus itu tidak ada, Allah mengutus siapa? Panjul. Berarti kamu tidak mau percaya kan? Loh, tadi kan seandainya kan? Ya aku juga berandai-andai. Gimana sih? Kamu sudah salah di sini. Jadi siapa? Kamu sudah kalah di sini kan? Kamu sudah kalah di sini kan? Saya beritahu Anda. Saya beritahu Anda. Ya. Nama Yesus itu kan muncul hari ke-8, betul? Muncul hari ke-8. Oke, muncul hari ke-8 setelah lahir Kristus kan?
Oke. Oke lah, iya. Dari Dukcapil Oke. kan? Dari Dukcapil sekarang kan? Hei, dari Dukcapil kan? Saya namanya beritahu Anda. Saya beritahu Anda sekarang. Iya. Nah, Allah mengutus Yesus kan? Ya, betul. Oke, seandainya nama Yesus itu tidak ada. Allah mengutus siapa? Timbul. Jawab. Timbul. Panjul. Bermana kamu tidak mengakui bahwa sebenarnya kamu tidak mengakui Allah mengutus firman-Nya, betul? Saya mengakui kan tadi ku bilang. Kamu tidak mengakui Allah mengutus firman-Nya, betul? Enggak betul. Itu menurut Anda tidak betul. Oke, tidak apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Oke, saya ajak Anda lagi baca. Yohanes 17 ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Baca. Apa? Ya baca. Sila baca. Sila baca. Yohanes 17 ayat 12. Baca. Apa Ya dikatakan? bacalah. Apa yang dikata di sana? Saya mau kamu baca. Aku nggak ada Bible. Berarti kamu Bible, jangan berbohong di sini, bro. Iya, kenapa Jangan emang? berbohong di sini. Kenapa emang? Baca. Suruh Anda baca. Ya. Suci kitab dalam tertulis yang genaplah supaya binasa untuk ditentukan telah yang dia pada dari selain binasa. Baca, bro. Yang mereka dari seorang pun ada tidak dan mereka menjaga telah aku. Saudara Islammu mendengarnya Kepada aku di sini, berikan bro. engkau telah yang Saudaramu namamu mendengar di yaitu sini, bro. namamu dalam mereka memelihara aku, mereka bersama aku selamanya. Apa? Aku tuh sudah baca. Bro, baca dengan jujur, bro. Ini sudah aku baca. Biar saudaramu mendengar di sini. Sudah ku baca. Biar saudaramu dengar di sini. Saya sudah baca. Suci kitab dalam tertulis yang genaplah supaya binasa untuk ditentukan yang telah dia pada dari selain binasa. Sudah. Terus? Baca dengan jujur, bro. Lah saya sudah baca ini. Yang mereka Oke, dari saya seorang pun ada tidak dan mereka menjaga telah aku. Kepada aku berikan engkau telah yang namamu yaitu. Namamu dalam mereka memelihara aku, mereka bersama aku selamanya. Apa sih? Kamu salah baca ini. Loh kok salah baca pula? Berarti kamu takut kan? Loh, saya baca Yohanes 17 nomor 12, apa yang salah? Perhatikan betul-betul saudara ayatnya macam mana tuh. Saya sudah baca, ku perhatikan. Saya ulang lagi ya. Suci kitab dalam tertulis yang genaplah supaya binasa untuk ditentukan telah yang dia pada dari selain binasa. Sudah ku baca, apa masalahnya? Nah, kacau rupanya otak kau yang kacau. Kau suruh aku baca, udah aku baca. Apalagi yang kurang? Kamu mau dengar saya bacakah? Ya dari tadi kayak udah bacalah sana. Kamu tuh baca tuh tak jujur saya baca. Loh, tadi saya baca, kamu suruh Yohanes 17 12. Saya yang baca dulu. Coba silakan. Iya, silakan. Kan di sana dikatakan, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama siapa itu? Elohim, Elie, Eli, sama, lama, sekali. Udah itu. Kan Yesus memakai nama Bapa, namamu. Berarti namanya siapa? Nama bapaknya siapa? Berarti kamu tidak percaya kan apa yang dikatakan Yesus kan? Apa itu? Anda jangan berbohong, bro. Anda sudah mendengar doa ini. Anda sudah mendengar apa yang Yesus katakan di sini. Apa yang Aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa nama bapaknya Yesus? Anda, saudara, Anda sudah mendengar saksi ini. Anda tidak saya tanya siapa namanya bapaknya?
Nama Anda bapaknya tidak Yesus percaya, siapa? Tidak apa, tidak masalah. No hal. Nama bapaknya Siapa? Yesus siapa? Kamu tidak percaya, tidak apa, tidak masalah, tidak masalah. Saya tanya nama bapaknya Oke, Yesus siapa? Oke, langsung lagi ayat yang lain, langsung lagi ayat lain. Astagfirullahaladzim. Kamu kan sudah tahu kan, Yesus kata, aku dan Bapa Saking adalah tidak ada nyautin lagi. satu. Satu kamu apa? sudah mendengar. Satu kamu apa sudah dia? mendengar. Saking kamu tidak ada sudah nyautin. mendengar. Iya, satu Tidak ada apa? lidi pun jadi. Kamu kan sudah mendengar Yesus kata, aku dan Bapa adalah satu, kan? Iya, satu apa? Berarti kamu Satu tidak sekop, percaya satu apa garpu, yang satu piring. tak apa. Anda tidak percaya, kalian tidak percaya kesaksian ini tidak ada masalah. Iya, satu No apa? problem. Satu no apa? problem. Aku dan No Bapak problem. satu apa? Satu apa dia? Asalkan kesaksian ini sudah sampai di telinga Anda. Betul, ya? Satu piring. Bila Astagfirullahaladzim. makan sepiring kita Satu apa? Hayya. Sungguh ku merasa bahagia. Satu piring. Satu apa dia? Aku dan Bapak satu apa? Kawan, saya mau lanjut lagi. Saya mau ulang-ulang lagi ya, boleh ya? Iya, Kak Ros. Oke, boleh. Iya. Boleh tuh, tak boleh. Ya, saya boleh satu pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Ya, oke, saya tanya ya. Sederhana, yang paling gampang aja. Anda kan tadi mengatakan aku dan Bapak satu. Apakah antara yang Anda sebutkan Bapak yang adalah Theos dan Yesus yang adalah anak, itu mereka ini antara Bapak dan anak satu kelamin mereka berdua? Yang disunat hari ke-8 itu, pemilik kelamin itu hanya Yesus atau Bapaknya juga? Jawab. Ya, kelamin yang disunat hari Oke, ke-8 itu saja. itu apakah Itu satu saja, Kak. kelamin Oke. dua yang punya atau gimana? Oke, itu saja. Gimana caranya satu kali? Ya, itu aja. Oke ya. Sebenarnya pikiran kamu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Yang saya tanya pikiranmu. Ya kan? Saya tanya samamu. Satu saudara, kelamin yang dengar dipotong sini. pada hari ke-8 itu, kelamin itu Saudara, milik seorang atau milik dua dengar orang? Nih. Saudara dengar. Tadi katanya aku dan Sini ya. Bapak adalah satu. Satu kelamin mereka kamu bagi tahu. dua atau gimana ini? Kamu tahu Pada Allah saat Bapa. disunat pada hari ke-8 di situ ada berapa Dengar, kelamin? dengar sini. Pada saat disunat Kalau hari kamu tak ke-8, mau mendengar, pada saat tidak mau disunat diberi hari penjelasan, ke-8, kamu tidak tahu. pada disunat hari ke-8 sekarang di bagi situ saya ada berapa jawab Anda. kelamin? Satu. Apakah kelamin ini mereka punya berdua yang punya? Satu kelamin dua yang punya. Lagi? Oke, lagi? Beli sendiri dia. Sudah, belum ke sudah? Satu kelamin, satu kelamin dibagi dua, atau gimana ceritanya? Atau di situ waktu sunat ada dua Oke, kelamin atau sekarang- satu? Jawab. Oke, saya akan jawab Anda. Sebenarnya kamu kan pikiran kamu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Kenapa Apa yang jadi kamu saya lihat yang salah, itu adalah Kucluk? cara manusia. Tadi kamu berkata aku dan Bapak iya. adalah satu. Kan Pada hari kamu- ke-8 di situ Ya. ada yang dipotong. Pertanyaan Kan kamu saya, salah. apakah Oke, saya tanya kelamin kamu. ini dibagi dua, milik tanya bersama atau gimana? Saya Jawab. tanya kamu sekarang. Oke, saya jawab.
Oke, Bapa itu kan roh, betul? Yesus roh atau bukan? Hei, saya tanya kamu, Bapa itu roh kan? Roh ke apa? Ya, apakah Jika- nonotnya Hei, itu bisa roh boleh berdiri tanpa disunatkan? roh? Roh boleh bersunatkah? Apakah Roh boleh nonotnya itu disunatkan? bisa ereksi tanpa roh? Jawab. Hei bro, roh itu boleh bersunat atau tidak? Iya, saya tanya, apakah nonotnya sudah bisa kalah. ereksi Anda sudah tanpa kalah roh? di sini ya. Apakah nonotnya bisa ereksi tanpa roh? Kan Pernah kita enggak sudah kamu lihat tahu ada Allah mayat itu roh. itunya ereksi? Bapa itu roh. Jika kamu kan salah di sana kan? Tadi katanya aku dan Bapa saya adalah mau tanya satu. kamu, roh boleh bersunatkah? Nah, kalau roh Roh itu tidak boleh bersunat, bersunatkah? kenapa Yesus Boleh mengatakan makan aku kah, dan roh? Bapa satu, terus kamu mengartikan itu adalah satu wujud? Kenapa? Kalau ternyata nonotnya Kan milik saya- Yesus kan saya pribadi. Kan saya sudah bilang, yang lahir itu Kristus. Nah, kenapa Anda mengatakan Kristus satu? itu harus menjadi manusia. dan Kenapa hidup Anda mengatakan secara aku dan manusia. Bapa satu? Kenapa Anda mengatakan aku dan Bapa satu? Bapa itu di dalam roh. Bapa di Sedangkan dalam Kristus roh. itu nyata. Berarti yang disunat itu Kristus. Roh itu tidak disunat. Betul. Roh tidak dapat disunat. Betul. Sekarang kamu bersunat apakah atau tidak? nonotnya Bro, bisa ereksi bro, tanpa roh? Bro, saya tanya kamu, roh kamu bersunat atau tidak? Tidak. Siapa yang bersunat? Kamu ya? Kamu yang bersunat ataupun roh kamu yang bersunat? Jasadku yang disunat. Oke. Kalau jasadmu yang bersunat, berarti roh kamu tidak. Tapi nonot pada manusia, nonot pada manusia bisa ereksi karena ada unsur roh di dalamnya. Sekarang saya tanya, apakah nonotnya bisa ereksi tanpa roh? Roh dan tubuh itu satu. Oke, satu kan? Sekarang saya tanya, apakah nonotnya itu bisa ereksi atau tidak tanpa roh? Dengar sini bro. Saya tanya, jangan kau bicara yang saya tidak tanya. Yang kamu Yesus, rohnya Yesus itu adalah Tuhan katamu. Rohnya Yesus itu katanya Tuhan. Nah, bisakah nonotnya Yesus ereksi tanpa roh? Apa reaksi? Kan sudah jawab kamu kan? Yang lahir itu Bisa Kristus. tidak nonotnya Yesus itu bereaksi yang tanpa harus roh di disunat. dalamnya? Kristus itu harus disunat, sedangkan roh Bapa Bisa tidak dengan roh Anda juga tidak. Bisa tidak nonotnya Yesus itu bereaksi tanpa roh? Jawab. Yang disunat itu semua, sedangkan kamu manusianya tidak. Betul Saya kan? ulang lagi. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Kamu tak percaya masalah, bro, Apakah tak ada masalah. senjatanya Yesus itu bisa bangun tanpa roh di dalamnya? Apa ada? Bisakah senjatanya Yesus bangun tanpa roh di dalamnya? Apa senjata? Senjata apa? Yang dipotong pada hari ke-8 itu bisa tidak ada aksi tanpa roh di dalamnya? Oke. Kamu percaya atau tidak hal itu? Kenapa tanya saya? Kalau kamu percaya berarti kamu sudah tahu. Berarti kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu tanya lagi? Udah ketahuan. Berarti kalau Tuhanmu kamu juga sudah dipotong. tahu, kalau kamu sudah tahu, saudara, dengar sini. Roh kamu tidak pernah dipotong. Yang dipotong itu semua. Betul? Takkan roh kamu turut dipotong. Pada saat nonotnya itu, pada saat dengar, pada saat nonotnya itu bereaksi, ada nggak unsur roh di dalamnya? Oke, bro. Sekarang kita lanjut yang lain saja. Tak mau di sini. Kenapa? Nggak mau aku, nggak mau. Kamu tidak mengerti.
Enggak. Kamu kan tak Enggak mengerti. mau. Jelaskan Ya kan? dulu. Apakah Kamu kan tak senjata mengerti. Yesus itu bisa tegang tanpa roh di Kamu dalamnya? kan tidak punya pengetahuan. Kamu kan tidak mengerti. Apakah senjatanya Tuhanmu itu bisa tegang tanpa roh di dalamnya? Senjata sekalipun Tuhanmu bisa malaikat enggak? Tuhan sudah bersaksi, kamu tak percaya. Jawab Siapa dulu. lagi kamu mau mendengar? Bisa tidak senjata Tuhanmu itu kesaksian malaikat bereaksi saja tanpa kamu roh tak di dalamnya? mendengar. Jawab. Bagaimana? Ini Tuhan Kesaksian punya para senjata nabi pun kamu dipotong tidak adik percaya. ke-8. Apakah Kesaksian bisa para nabi bereaksi kamu tanpa tidak roh? percaya. Kesaksian malaikat Tuhan pun kamu tidak percaya. Macam mana mau beri kesaksian kami umat Kristen? Kamu tidak percaya. Kamu mau percaya siapa lagi? Ini otakmu salah letak kayaknya ini, Bung. Saya tanya, senjata jangan di Yesus. situ lah. Jangan di situ, lain-lainnya, lain-lain. Kenapa malu? Kamu malu? Apa yang malu? Saya tak mau ulang Tuhan sekali punya lagi. senjata, kamu malu? Saya tak mau ulang, bro. Tak mau senjatanya ulang. bunyinya begini. Saya mau pergi lain ayat, bro. Saya mau pergi ayat lain, bro. Enggak mau. Bukan di situ saja, saya tak mau di situ. Aku enggak mau. Kan saya sudah berikan Aku jawabannya. enggak tergoda. Saya akan beri penjelasannya. Enggak Kamu mau. tidak percaya. Aku tak tergoda. Kalau kamu tidak percaya, Aku mau minta pertanggungjawaban Anda. Tadi kamu katakan manusia itu satu dengan pencipta langit dan bumi. Tuhanmu punya senjata. Pada saat senjata Tuhanmu itu menembak, apakah itu ada unsur roh di dalamnya atau tidak? Saya tak mau ulang lagi lah. Sebab saya sudah menjawab Anda. Makanya tinggalkan Tuhan yang terbuat dari manusia. Itu konyol namanya. Itu namanya. Itu namanya dengarkan. Kamu tidak percaya tidak apa. Sini, Kamu ku bisikin tidak telingamu. percaya tidak apa. Sini, saya bisikin telingamu. Kalau kesaksian malaikat pun aku bisikin kamu kupingmu tidak dulu. percaya. Aku bisikin kupingmu, dengarkan. Kamu tidak percaya kesaksian malaikat tidak apa. No hal. Dengar. Tidak apa. Ku bisikin kupingmu dulu. Ku bisikin dulu kupingmu. Kalau ada Tuhan punya kelamin, itu namanya bahlul. Tak apa. Sekarang kamu belum sadar. Nanti kemudiannya kamu tahu cerita sebenarnya, betul? Seperti orang Yahudi juga. Orang Yahudi kan dulu kan sama bermusuh dengan Tuhan Yesus kan. Setelah kira-kira diturunkan bilang Bang. Mereka tidak apa? Mereka biarin aja dulu dia cerita. Betul lah. Terus apa lagi? Oke, yang lainnya macam mana? Kamu percaya atau tidak? Boleh aku bertanya lagi tidak? Saya yang bertanya, Mas. Ini kan sebelum Anda, saya yang bertanya, bukan Anda yang bertanya saya. Tuhannya kamu punya kelamin. Parah. Bagaimana cara Tuhanmu melampiaskan syahwatnya? Astagfirullah, pikiran manusia kamu. Lah, kan Yesus manusia. Oke, saya tanya kamu. Aku tanya lagi. Aku tanya, kan Yesus manusia. 100% Yesus itu manusia. Maka pertanyaan saya, sebagai manusia, bagaimana caranya Yesus melampiaskan syahwatnya? Jawab. Oke. Sekarang saya mau di sana. Saya mau ayat lain lagi. Mau tunjuk ayat lain. Aku enggak mau. Siapa suruh tadi kau katakan Tuhanmu dengan Yesus satu? Kalau kamu tidak mau, kamu tidak tahu siapa Yesus kan? Saya tanya, kamu hanya bagaimana cara Tuhanmu Yesus melampiaskan syahwatnya? Dengan cara apa? Sebenarnya kamu tidak tahu siapa Yesus kan? Ya, makanya saya tanya, dengan cara apa Yesus melampiaskan syahwatnya? Sekarang saya mau ayat Yesus melampiaskan rasa ngantuknya dengan cara tidur. Lalu bagaimana Yesus caranya melampiaskan syahwatnya? Jawab. Mendengarnya di sini. Jawab. Bang Sumar, saya nak kongsi lagi firman Tuhan, Bang Sumar.
Boleh Jawab kan? dulu. Boleh, Kak Yesus Semar. melampiaskan rasa Saudaramu ngantuk dengan mendengarnya di tidur. sini. Yesus Jangan melampiaskan bikin rasa malu lapar sama dengan saudaramu. makan. Bagaimana cara Semar. melampiaskan syahwatnya? Bang Semar, tenang ya, tenang. Saya mau baca satu ayat lagi. Saya mau kongsi dengan kamu. Boleh? Boleh Bang Semar? Semar, oke ya? Oke, saya mau bagi satu lagi ayat firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 23. Oke. Di sana dikatakan Yesus bilang kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kira-kira siapa dia, bro? Apa itu? Aku dari atas, kamu dari bawah. Buah yang jatuh dari pohon. Nah, sekarang kamu sudah mendengar ini. Kamu tidak percaya. Buah yang kenapa? jatuh dari pohon. Oke, tak apa. Buah jatuh kah, buah naik kah, buah tepi kah, buah kanan kah, itu tidak masalah. Sekarang kamu sudah mendengar Yesus bilang apa? Kamu dari bawah, aku dari atas. Hujan dong. Kamu dari bawah, kita sekarang dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kira-kira Yesus itu siapa, Bang Suma? Yesus itu siapa dari atas? Apa dari atas? Malaikat, bukan? Kan Kamu malaikat takut juga kan? dari atas. Kamu takut mengaku Yesus Tuhan. Dari atas itu banyak, Bung. Yang dari atas itu banyak. Iblis kamu dari sudah atas. malu, bro. Malaikat Kamu dari sudah malu atas. di sini, bro. Hujan dari Oke, atas. sekarang Pesawat saya yang mau tanya jatuh juga kamu. dari atas. Jangan Burung yang samakan jatuh juga sama dari dengan atas. sama burung. Meteor juga Jangan dari samakan atas. hujan. Apalagi Jangan samakan cahaya batu. matahari juga dari atas. Jangan Cahaya samakan bintang matahari. juga dari atas. Cahaya bulan juga dari Jangan atas. malu, bro. Ular Jangan malu naga sama juga dari teman-temanmu. atas. Iblis juga dari atas. Terus apa lagi? Jangan malu sama teman-temanmu, bro. Jangan Pelangi bikin juga malu di ya. atas. Ya, apa lagi? Hujan. Apa lagi dari atas? Jangan bikin malu, bro. Sama Apa lagi? temanmu di sini. Kalau ada Kamu pesawat sudah naik mendengar. pesawat, ada Saya sudah pesawat mendengar. bawa ayam jantan, Sahabat-sahabat kita ayam sudah jantan mendengar. jatuh, ayam jantan juga Yesus dari bilang, atas. Apa Yesus lagi? bilang, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kira-kira Yesus itu siapa? Makhluk dari atas. Oke, tak apa makhluk. Ya, Oke, memang sekarang kamu oke, kamu bilang makhluk. Oke, tak apa, Makhluk no dari hal. atas. Oke, tak apa. Sekarang saya tanya, sekarang saya jawab. Yesus jawab. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Apa? Hei, sekarang Yesus Apa? bilang Apa Yesus pertanyaannya? bilang, Yesus bilang sama kita di sini. Apa Jika kamu pertanyaannya? tidak percaya kepada Yesus, akulah Dia, kamu akan mati, bro. Aku percaya Dia. Bahwa Kalau Dia kamu itu percaya Dia, anak si tukang kayu, Yusuf. Kalau kamu percaya Dia, Yesus berasal dari atas. Kira-kira Yesus itu siapa, bro? Yesus itu makhluk yang dari atas. Kamu takut ya mau mengaku Yesus Tuhan? Loh, ngapain saya Kamu mengaku takut ya? Tuhan lah, dia Ya. manusia netek. Kamu takut ya? Mana ada Kamu Tuhan takut begitu? ya? Kamu takut Nonotnya ya, dipotong. bro? Masa ada Tuhan nonotnya Kamu dipotong? takut ya, bro? Oke, tak apa. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu sedang ketakutan.
Tidak apa, tidak. Tidak masalah, tidak masalah. Tete ada Tuhan nete. Tuhan tidak bengek. Oke, sekarang apalagi? saya lanjutkan. Apalagi? Sekarang Bagaimana? saya lanjutkan terakhir ya, ayat terakhir ya. Oke, sebelum saya bagi kepada rekan-rekan lain, Kristen lain, yang terakhir ya. Ya. Oke. Apalagi? Apalagi? Dalam Yohanes 8 ayatnya 58. 58. Oke, tapi kita di sana kata orang-orang Yahudi belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ayat 58 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kira-kira Yesus itu siapa, bro? Dia adalah orang yang lahir sebelum Adam, sebelum Abraham. Kenapa? Siapa dia, bro? Orang Sebelum yang Abraham- mengaku sebelum orang miring, Abraham jadi, orang sebelum miring. Abraham jadi, aku telah ada. Siapa, bro, dia? Dia orang siapa, bro? orang miring yang halu yang mengaku lahir sebelum Abraham, padahal ibunya aja lebih tua daripada Abraham. Berarti kamu Abraham takut, kan? Abraham aja lebih tua Berarti dari kamu ibunya. takut. Sekarang saya tanya, duluan mana Adam? Dia adalah Coba Tuhan, kan? Saya tanya dulu. Duluan Hey, mana? bro. Duluan mana? Kita mau bicara tentang Duluan mana Abraham di sini, dengan Maria? Bro, saya jangan jadi- malu, jadi- bro, saya mengaku kok jadi geger Yesus juga Tuhan, dibuat bro. orang ini ya. Dengar Malah saya sini. juga jadi oleng Saya membaca sekali lagi. Saya baca sekali ya, lagi. ya. Saya baca sekali lagi. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Kira-kira Yesus itu siapa? Orang halu. Kira-kira Yesus itu siapa? Orang halu. Hah? Halu. Oke, tak apa, no masalah, tak ada masalah. Halu. Kamu mau bilang apa? Halu. Kamu bilang Karena apa? Tidak Abraham masalah. lebih tua Saya dari tahu. mamanya. Saya tahu kamu takut mengakui dia orang adalah halu Tuhan. berarti. Saya tahu kamu takut. Ah, kan? sekarang saya tanya, Kamu giliran ma- saya bertanya, giliran saya Sekarang, bertanya. Giliran saya. Kamu belum jawab saya lagi kan? Kan sudah kujawab. Kamu belum. Sudah Oke. kujawab. Dia orang Oke, halu. dengar sini, dengar Orang sini. halu. Karena Jangan mamanya bohong. aja lebih Jangan muda berbohong, daripada bro. Abraham. Dia Jangan orang halu. berbohong, bro. Teman-teman apalagi? muslimmu ada di sini sebagai saksinya. Orang pembohong teman dia itu, muslimmu pembohong. ada di Pembohong dia itu. Teman muslimmu ada di sini. Pembohong dia Jangan itu. berbohong, bro. Dia yang bohong. Teman Yang muslimmu mencatat ada kitabmu itu bersaksi di pembohong. sini. Pengarang yang kitabmu bohong. menyaksikan jawabanmu. Pengarang kitabmu teman itu muslimmu- bohong, pendusta. Teman muslimmu Yesus itu mendengar saksimu lahir sini. di abad pertama. Sesungguhnya kata Yesus, aku Pembohong. berkata kepadamu, Pembohong. sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Pembohong aku dia. telah ada. Pembohong dia sebelum itu. Abraham Pembohong, jadi, pendusta. sebelum Abraham jadi, Kalau aku telah bukan dia ada. yang dusta, Siapa pengarang dia kitabmu. sebenarnya, bro? Siapa Dia dia, pendusta. sebenarnya, bro? Pembohong. Siapa dia sebenarnya, Dia bro? pembohong. Berarti kamu takut mau mengakui Yesus Mana ada adalah saya takut? Tuhan. Saya katakan dia pembohong. Oke, kamu berkata begitu, oke. Tidak masalah, itu saja. Sakit hatimu. Itu saja. Sekarang kamu saya sendiri- bertanya, boleh? Satu Sekarang pertanyaan aja. saya tidak mau kamu berdebat dengan kamu, berhujah dengan kamu. So, Anda Kamu mau tidak kabur? jujur. Kamu mau kabur? Kamu sudah kabur. sudah tidak jujur dengan fakta yang tertulis. Fakta Sekarang saya yang tanya, boleh nggak? Kamu tidak mau berani mengakui Yesus. Ya kan saya sudah ada jawab semua sebelum pertanyaanmu Abraham. tadi. Tak ada satupun Oke, pertanyaan yang Yesus- saya tidak oke. jawab. Sebelum Abraham jadi, Yesus kata Yesus, aku telah ada. Siapa dia sebenarnya? Pembohong. Berarti kamu takut kan? Ya pendusta dia, penipu dia. Kamu Dia takut itu mengakui ada Yesus setelah Tuhan. mamanya ngedet. Saya tahu kamu takut mengakui Yesus Tuhan.
Saya tahu bro. Saya tahu bro. Parah nipu. Saya tahu bro. Saya sudah tahu. Nanti mamanya ngeden, baru Yesus ada. Masa dia lebih tua dari Abraham? Dia aja di silsilahnya disebut sebagai anak Abraham. Kok lebih duluan dia daripada bapaknya? Dasar kitab bahlul. Nah, kamu tidak percaya tidak apa. Anda akan Bagaimana saya mau percaya, mana ada kemudian anak melahirkan bapaknya, kocok. Anda akan dihakimi berdasarkan apa yang Anda katakan. Nenekmu kiper. Boleh saya Anda bertanya? Sudah mendengar. Boleh Anda saya sudah bertanya? mendengar kesaksian Boleh para saya nabi. bertanya? Anda sudah mendengar Boleh kesaksian saya para bertanya? malaikat. Anda sudah mendengar Pertanyaan kesaksian orang saya Kristen. sederhana. Anda sudah mendengar Pertanyaan kesaksian anak TK Yesus. yang cocok Semua untuk sudah anak Anda TK mendengar. sepertimu. Pertanyaan Jika saya, Anda dengarkan. tidak mau mendengar, Dengarkan pertanyaan saya. Tidak saya. tahu lagi macam mana. Tua mana Yesus dengan ibunya Maria? Tua mana? Kamu, saya tahu jawab. bro. Anda tidak percaya. Saya tahu. Jawab, tua mana Yesus Kami dengan tahu. ibunya? Kami tahu. Kamu tidak percaya kan? Jawab Kami tahu. dulu. Tua mana kamu ibunya sekarang, Yesus dengan Yesus? Saya mau kamu jawab di sini tadi. Kamu tidak jawab. Kenapa Jawab kamu dulu. bilang pembohong? Kenapa dulu. bilang pembohong? Yesus itu pembohong. Sedangkan dia kata sebelum Ya dia Abraham pembohong, jadi, aku makanya telah saya ada. tanya samamu. Tua mana Yesus dengan Maria? Kenapa kamu bilang berbohong? Kan ayatnya ada di sana. Kenapa kamu sekarang saya tanya tidak samamu. mengaku saja? Tua mana Kenapa kamu tidak mengaku? Maria atau Yesus? Dengar sini. Dengar sini. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke. Kira-kira dia siapa? Pembohong. Dia siapa? Kan udah ku jawab, pembohong. Kamu tak berani mengaku. Untuk membuktikan Tuhan, kan? dia itu pembohong atau tidak, jawab pertanyaan Kamu saya. tak berani. Tua mana Kamu Maria tak berani. dibandingkan Yesus? Kamu tak berani kan mengaku Yesus Tuhan kan? Ya betul. Hanya gara-gara Ya, dia betul. membohong, lantas saya tuhankan karena dia berbohong. Kamu hanya berkata pembohong saja. Lah, Sedangkan pembohong lah. hakikatnya kamu tidak berani mengaku Yesus sudah ada sebelum Abraham. Sekarang mana tua ibunya atau Yesus? Sekarang kamu sudah takut kan? Ditanya tua mana Maria dengan Yesus, tidak mau jawab. Kamu Malu sudah ya? Takut sudah. Malu Apa ya? malunya? Aku Ya tak malu malu karena bro. Tuhanmu membohong. Kamu tidak mau Dia mengaku. Tuhanmu berbohong. Makanya saya kamu tanya, tak tua berani mana? mengaku di sini. Tua mana Saudaramu Maria daripada beri Yesus? saksinya. Tua mana Maria daripada Yesus? Tua mana? Aduh, ya. Nah, tak payah bro, kamu sudah malu sudah kan? Tua mana Maria dibandingkan Yesus? Kamu sudah malu. Tidak mau jawab. Kenapa saya kamu tahu gak mau jawab? Tidak percaya, saya tahu. Gak mau jawab. Saya tahu Dan kamu setiap tidak mengaku. pertanyaanmu pasti ku jawab. Kamu tanya, semua pertanyaanmu telah ku jawab. Kamu tanya, kenapa Yesus Oke, jawab. mengatakan Oke, dia jawab. ada sebelum Oke, Abraham sekarang- ada? Sebab Oke, Yesus sekarang itu jawab. bohong. Sekarang kamu jawab. saya. Siapa tua mana Maria daripada Oke, Yesus? dengar sini. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kira-kira dia siapa? Dia pembohong. Hai. Dia pendusta. Apa yang dibohong? Apa yang dibohong? Dia penipu. Beritahu saya apa yang dibohong. Karena Yesus ada nanti setelah ibunya melahirkan. Hei, sekarang Abraham bukan Maryam, Pak Abraham. Tua mana Sekarang Maria? Kita bicara. Tua mana Maria daripada Yesus? Bukan kita bicara tentang Maria, tentang Abraham, bro. Tua mana Maria dibandingkan Yesus? Sebelum Abraham jadi, aku itu bohong, itu pembohongan. Hanya orang bahlul yang mau percaya itu. Hanya orang mirip otaknya yang mau percaya itu kebohongan.
Oke, tidak Nohal, kamu tak percaya Sekarang Nohal. pertanyaan saya, tua mana kamu Maria tidak daripada berani, Yesus? kamu tidak berani mengaku. Gak berani jawab. Kamu Gak berani tak jawab. mengaku. Gak berani Anda jawab. sedang dipermalukan. Yang mana yang malu di sini? Anda di sini. Siapa yang malu di Saudara sini? Muslimmu. Kamu tanya, Muslimmu ada di duluan sini, mana bro. Abraham? Kenapa Jarang Yesus kita mengatakan mendengarnya, aku ada bro. sebelum Abraham? Iya Saya katakan kan, karena iya Yesus kan? berbohong. Penipu. Jangan berbohong dengan saya, bro. Oke, kita pergi ayat lain, boleh ha? Udah, enggak. Jawab dulu. Jawab dulu. Tua mana Maria daripada anaknya? Saya tak mau Jawab. ulang sekali lagi. Jawab Saya mau dulu, pergi wahai lain penipu. ayat. Saya mau pergi ayat Nggak mau, lain lagi. aku nggak mau. Dari tadi kamu ngeyel. Nggak Kalau mau. kamu tidak percaya, kamu tidak mengaku. Nggak mau. Kurang-kurang kayaknya. Nggak mau. Oke, kita berlanjut ayat kamu lain, boleh? kitabmu, Tuhanmu aja penipu. Oke. Aku Taka, ada itu sebelum itu Abraham ada. pendapatmu. Pembohong. Oke, tak apa, itu pendapatmu, tidak apa. Nah, sekarang No pendapatmu hal, no mana, hal. tua Maria Oke, atau Yesus? Sekarang kita pergi ayat lain, boleh? Enggak mau. Takut kah? Enggak mau lagi dibohongi. Aku enggak mau dikibulin sama ajaran pembohong. Kamu takut kah? Enggak mau. Jawab dulu. Aduh. Kenapa Oke, kamu enggak mau jawab pertanyaanku? Kenapa? Kita pergi Matius Kenapa 4. kamu tidak mau menjawab pertanyaanku? Oke, kita pergi Matius 4, boleh? Kenapa kamu tidak mau menjawab pertanyaanku? Tak mau di sana, saya tak mau ulang sekali Kenapa lagi. kamu tidak mau menjawab pertanyaanku? Sekarang kita pergi Matius Kenapa 4. kamu tidak mau menjawab pertanyaanku? Tua mana Maria Bang daripada Suma. Yesus? Tenang Bang Suma, tenang ya. Kenapa kamu nggak mau Sekarang kita jawab? pergi. Kenapa Sekarang kamu kita tidak pergi mau Matius. jawab? Karena kamu Sekarang- malu. Karena sekarang Maria kita lebih pergi tua dari Matius. Yesus. Datang begitu Yesus kamu- mengaku aku ada sebelum Abraham ada. Kamu sudah malu ya. Akibat daripada Maria hamil Bro. dan melahirkan barulah Bro. ada Yesus. Tenang, bro. Dasar agama pembohong. Bro. Tuhannya Bro. pun pembohong. Kitabnya pembohong. Umatnya pembohong. Tuhannya pembohong. Ditanya duluan mana Maria daripada Yesus, tidak mau jawab. Tua mana Maria daripada Yesus, tidak mau jawab. Kenapa tangan aku ada sebelum Abraham? Oh, buktinya kamu malu tidak mau jawab. Tua mana Maria daripada anaknya? Bagaimana mungkin anak lebih tua dari ibunya? Kucluk. Bang, dia itu ngomong-ngomong terus tuh Bang, tapi dia nggak tahu kalau dia di mute Bang. Dasar umat penipu. Itu dia gocek-gocek. Umat penipu kok, kasihan. Ada ilmu, udah turunin aja, nggak ada Ya ilmu. udah turunkanlah. Tapi biarin aja Bang, dia gocek-gocek, dia nggak tahu Bang, dia nggak tahu kalau dia di mute. Bun, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini promosi ya, akun baru ya, teman-teman. Silakan. Ya, Jonathan Nandar akun baru, follow ya, biar ini. Siap Bang Nanda. Di polo. Umat Islam, jangan sampai kalian terkontaminasi ajaran sedeng kayak begini. Ada anak lebih tua dari mamanya. Jangan ya, awas. Hanya orang gila yang memahami, yang bisa percaya anak lebih tua daripada ibu. Tapi kasihan juga deh. Dia gocek terus itu nggak tahu. Awas ya, kalau kalian ikut gila, percaya ajaran kayak begini. Nanti kalau udah bersuara dia baru diturunkan, kalau pandai dia buka. Astagfirullahaladzim. Mana ada anak lebih tua daripada ibunya, ibu kandung lagi. Aduh, parah. Rani, silakan Rani. Dari tadi diam aja.
Bagaimana tanggapan Anda dengan saudara Anda? Udah. Bang Suma, kenapa tutup saya punya mic? Udah kencang. Sudah diturunkan. Langsung diturunkan. Baru sadar kalau dia terbit ngomong sendiri dari tadi. Parah. Noten. La haula wala quwata illa billah. Inilah cerminan ya teman-teman. Apa kata Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman, tapi sesungguhnya mereka tidak menipu Allah dan orang beriman. Gak bisa. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri, padahal mereka tidak sadar. Itulah dia. Anda mau kayak gitu? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Parah kan? Malah ada kayak kurang-kurangnya. Oh, bukan. Kalau ada kurangnya kenapa dia tidak mau ditanya? Kalaupun ada kurang-kurang karena dia memahami Bible terlalu mendalam, makanya dia begitu. Licik kan? Licik kan orangnya kan? Licik kan? Memang Oten kan gitu bang. Licik dia. Coba tanya Abdon. Abdon, tua mana Maria daripada Yesus, ibunya? Ya. Di mana? Tua mana? Tua mana Maria dibandingkan Yesus? Ya, kalau bicara tentang akal manusiamu ya Maria, tua Maria. Lah, jangan akal saya, Bung. Yang saya tanya kamu. Wah, licik juga ini. Iya. Yang saya tanya kamu, menurut akalmu, tua mana Maria daripada Yesus? Ya sudah saya jawab menurut akalmu. Ya, tua jangan Maria. akal saya, akal kamu lah. Akalmu gimana menelaah itu? Tua mana Maria daripada Yesus? Nah, kalau secara Alkitab, Bukan, saya tidak kan tanya sudah Alkitab, ada. saya tidak tanya Alkitab. Saya tidak tanya kitab, saya tanya akalmu. Loh, pakai akalmu ya tua Maria. Akalmu. Kalau masih ada sih. Gini, tunggu dulu. Nah, saya tanya akalmu kalau masih ada. Tunggu dulu. Tua mana Maria daripada tunggu dulu, makanya. janin yang keluar dari rahimnya? Iya, menurut akalmu tua Maria, tapi kalau kamu yang Akalmu, benar saya jawab. Abdon, akalmu yang saya tanya, Saya akalmu. pakai Alkitab. Kalau masih ada Saya akalmu. pakai Alkitab, kamu diam Kalau aja. masih ada kamu diam aja biar saya ajarin. Kalau masih ada akalmu, Makanya, coba saya tanya akalmu. makanya Kamu gini, ada tunggu akal dulu. enggak? Saya Abdon, ajarin kamu, Jumat. kamu ada Santai akal aja. enggak, Abdon? Santai aja. Abdon, kamu ada akal Iya. tidak? Kamu ada akal? Saya nggak pakai akal. Saya Udah, pakai turunkan. Alkitab. Turunkan, Jawaban Ukti, nggak ada Alkitab akalnya. adalah begini. Turun, Makanya kamu nggak ada akal ngapain? Siap Gurunda, sudah diturunkan. Sama aja berarti dengan singa ompong tadi, nggak ada akal. Dia juga nggak ada ngapain. Mari kita mau diskusi, cukuplah satu kali dengan orang yang tak berakal. Mau datang lagi orang tak berakal juga mau diskusi, berarti kita sama diskusi dengan sapi. Masa kita mau diskusi sama sapi? Sapi, ini warna apa? Sapi, ini warna apa? Sapi, ini warna apa? Ada sapinya datang. Sorry, ada pendetanya. Ya, memang Bang Zuma ini suka sekali menghina orang. Mungkin memang ajaran dari Bang Zuma ini memang orang cuma menghina orang ya, Bang. Ya, saya juga bercanda ini, Bang. Tenang aja. Oke, saya tanya coba. Gini, Bang. Lagi salahmu Bang Juma lagi ngomong sapi kok tiba-tiba minta naik. Ya pastinya ini bukan salahmu. Setan, ciptaan Tuhan. Anda sedang menghina ciptaan Tuhan, Bang. Oke, saya tua mana Maria daripada Yesus Tuhan Anda itu? Duluan mana? Tua mana? Oh, duluan Maria lah. Tua mana? Maria lah. Tua Maria lah. Daripada Yesus. Iya dong. Kan Yesus kan lahir dari ini Maria ibu Yesus kan? Iya betul. Iyalah tua Maria lah, Bang. Oh, bagus. Berarti Yesus bohong dengan mengatakan sebelum Abraham dia sudah ada. Oh, enggak bohong, itu beda lagi konteksnya, Bang.
Beda lagi konteksnya di Yohanes 8 itu beda konteksnya. Apa konteks Itu apa lagi tuh? Kealahannya, kalau konteks kemanusiaannya ya. Oh, la. Yesus punya konteks kealahan. Oh iya dong. Kenapa bisa dia manusia? Kok ada manusia punya kealahan? Emang Tuhannya Yahudi pernah jadi manusia? Yesus ini kan dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Bang. Maksudnya Allah ini Kalau apa? Anda Maksudnya paham Bible. Iya, saya paham. Ini Allah ini maksudnya apa? Allah ini Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh iya dong, sang pencipta langit. Berarti di dalam agama Anda pencipta langit dan bumi pernah berubah menjadi bukan pencipta. Oh, dia tetap pencipta. Hakikatnya nggak berubah. Allah itu nggak berubah hakikatnya. Yesus manusia. Tapi bukan berarti dia bukan pencipta. Kalau kita baca dalam Yohanes itu, dia yang Bagaimana menciptakan. ceritanya? Bagaimana ceritanya dia pencipta sementara dia manusia? Jadi gini Bang, Yesus itu, iya. Jadi dia adalah Allah, ya, pencipta langit dan bumi, yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu Kenapa Abang kayak bisa baca. ajaran ini? Kenapa kayak ajaran Hindu? Oh, jangan ke Hindu dulu, Bang. Nggak sama, sama. Brahma menjadi Krishna. Beda, Bang, beda. Kok beda? Jadi Allah menjadi manusia itu begini, Bang. Jadi iya, Brahma menjadi Krishna. Brahma itu roh, berinkarnasi menjadi Krishna. Kok sama? Beda, Bang, beda. Ya beda nama aja. Beda, Bang. Namanya yang beda. Jadi gini, agama kalau kita menyamakan nanti konteksnya jadi beda. Bukan menyamakan, tapi kita sama nggak bicara memang. soal agama dulu, Bang. Kalau mau bicara soal Yesus itu, kalau Abang bilang dia manusia, dia itu manusia 100%, dan Allah 100%. Nah, Tuhan Anda ada berapa? Satu, Bang. Satu. Ketika Tuhan Anda 100% manusia, ya, artinya kan sudah nggak ada lagi. Oh, dia tetap ada. Dia kan esa, Bang. Abang tahu arti esa kan? Jangan ajarin saya, aku bilang kan, ini pertemuan kita yang ketiga. Coba jawab dulu, Bang. Abang kan bertanya, saya coba bertanya. Jangan ajarin saya ya. Apa arti esa? Esa itu satu, tak berbilang, tak berbagi, tak bersekutu. Perlu diajarin supaya Anda itu tidak salah mengartikan. Apa itu satu menurut Anda? Apa itu? Ya oke, sekarang apa itu satu menurut Sekarang saya Anda? tanya, apa itu esa? Lah, esa itu satu, tunggal. Nah, inilah kesalahannya Bang Juma nih. Ya, jadi esa itu apa? Abang, kalau satu sama esa itu beda. Oke, kalau satu apa? Nah, inilah saya kasih ajar Abang. Nah, satu itu, Abang itu satu. Abang itu ada di rumah Abang, tapi nggak bisa ada di kota lain atau di rumah-rumah orang lain. Kenapa jadi kayak begitu? Artinya satu itu. Kenapa jadi kayak gitu artinya? Dengar itu dulu, akal-akalan Bang. berarti. Abang mau diajarin nggak? Coba. Nggak pakai disiplin ilmu lah. Jangan kayak gitu. Iya, dengar dulu. Satu belum itu selesai. ada di rumah, di lain tempat Anda nggak ada. Lu kayak mana Namanya ceritanya? juga satu. Iya, satu. Itu, Oke. Satu itu tidak satu. bisa ada di segala tempat. Oke. Kalau Esa, sedangkan Esa, dia bisa ada di sorga, dia bisa ada di bumi, dia bisa ada di itu segala tempat. bukan satu namanya, kucluk. Itu Esa. Itu Esa. Nenek Kalau lu kiper, mana ada Esa kau artikan seperti itu. Ini Anda itu tidak pernah mau Saya tanya diajar. dulu. Makanya Saya tanya dulu. pemahaman Anda Saya itu tanya begitu dulu. banyak keliru. Saya tanya dulu Anda. Begitu banyak Dalam keliru bahasa, pemahaman dengar. Bahasa Ibrani Esa itu apa? Nggak bisa. Ibrani Abang, itu Ibrani Esa apa? Yuk mau bicara bahasa Ibrani. Ibrani Esa itu apa? Gini, ini Esa artinya. Saya tidak mau ketipu. Ibrani Esa itu apa? Esa itu, makanya Allah itu Esa. Esa itu makanya Allah. Nggak nyambung Anda ini sekolah di mana sih? Saya tanya, ketika Tuhan menyatakan dirinya satu, dengar. Ketika Tuhan menyatakan dirinya satu dalam bahasa Ibrani, Tuhan menyebut dengan sebutan apa? Esa.
Esa, nenek lu kiper. Mana ada? Ibrani Coba yang baca kutanya. dulu. Coba Ibrani baca yang dulu. kutanya. Coba Ngapa baca saya yang pendeta di sini siapa? Yang pendeta di sini siapa, Saudara Mikael? Kalau Anda pendeta, coba Anda jelaskan dalam bahasa Ibrani Esa itu apa? Sudah Bang, Esa dan satu itu berbeda Bang. Lah, Coba aja Abang gimana buka ini Ibrani kayak dan Abang pendeta baca. kayak begini? Dalam bahasa Ibrani Esa itu apa? Definisikan Esa itu menurut bahasa Ibrani dan menurut pemahaman kaum Ibrani. Bang, saya jelaskan dulu. Abang ngerti nggak awal mula bahasa itu terpecah-pecah itu di mana? Loh, Abang pasti nggak ngerti. Kenapa kamu mau ngajarin saya sastra bahasa, Sekarang saya tanya. Ini kita sedang berbicara ini berbicara konsep Tuhan. Ini berbicara mengenai konsep Tuhan. Konsep Tuhan menurut orang Yahudi itu echad. Apa itu echad menurut Yahudi? Echad itu apa menurut Yahudi? Esa. Echad itu menurut Yahudi bukan itu bermakna, bukan hanya bermakna satu. Kata siapa? Kalau manusia bisa dibilang satu. Kata satu siapa? Orang, satu Kamu manusia. tidak lagi berdiskusi Tapi kalau dengan Allah itu jemaatmu. yang perlu disampaikan, Allah itu Esa. Kamu lagi tidak di gereja. Kamu berhadapan dengan malaikat mautnya Kristen. Oke? Saya tanya samamu, echad dalam bahasa Ibrani itu orang mendefinisikan dan memaknai sebagai penganut Torah itu apa? Sekarang saya tanya, Abang udah ke Israel belum? Bahasa Ibrani itu saya kalau ngomong Abang jadi malu. Coba ngomong sama saya bahasa Ibrani, coba. Abang, bahasa Ibrani ya, Esa itu sudah jelas sekali, nggak usah saya mau kasih tahu ya. Jadi kalau kita belajar soal bahasa, awal mula bahasa itu tersebar luas, ada bahasa Indonesia, ada bahasa-bahasa yang lain. Udahlah, kamu ke gereja. Kejadian pasal 11. Kamu ke gereja. Bang, Ibrani Esa itu ya. Kelasmu masih anak sekolah minggu. Dalam bahasa Ibrani Ecat. Ecat. Ini ada tulisan-tulisannya. Allah itu Esa. Gitu. Ya. Nah, sekarang gini Bang, Bang. Kamu belajar huruf-huruf Ibrani di mana? Ada eja-anca. A B C D ecat kecap di mana itu Ibraninya huruf C? Abang, gini Bang. Jadi kalau bicara sejarah, awal mula di mana bahasa-bahasa itu tersebar. Jadi itu dimulai dari Menara Babel. Ya, kalau Abang itu pelajari dalam kitab Kejadian. Udahlah Bang Ecat, udah. Babel, Bang Ecat, udah. Dinda Nathan, bisa enggak? Abang perlu banyak belajar. Perlu sekali banyak belajar. Nandar monitor. Abang itu nggak bisa untuk Bang Nandar. Coba anak sekolah yang tidak lolos sekolah minggu ini coba diajarin dulu bahasa Ibrani. Emang bisa bahasa Ibrani yang bersangkutan? Kalau dalam terjemahan kata Esa itu, Abang boleh buka tuh, boleh buka di Google Bang, boleh baca, boleh pelajari. Nah itu dari mana Esa kok jadi Ecat? Saya baru dengar itu. Ecat. Sudah berubah, udah sadar kelas, Ternyata selevel saya Mikael pendeta yang 2 kali ke Israel, tak ada bapaknya di depan Bang Suma. Udah sadar. Orang itu punya logat di dalam pembacaan. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani, saya akan menggunakan logat saya. Itu tidak salah, Bang. Belajar lagi. Tapi sangat memalukan Abang itu berkata Esa itu satu. Dan itu dipakai di dalam predikat Allah yang Esa bukan satu. Makanya Anda tidak paham. Itu Bang. Jadi ya bagi saya Abang itu kalau mau bahas soal kita, Anda memaknai ehad bukan satu itu dasarnya dari mana Pak Pendeta? Anda bisa bahasa Ibrani atau tidak? Anda mengenal, memahami original teks dalam bahasa Ibrani dan Yunani atau tidak? Saya tanya nih, Anda seorang pendeta loh, sekolah STP. Saya seorang pendeta, tapi saya itu memahami begini. Untuk memahami kebenaran ya, saya kasih tahu, kita pakai bahasa ya, kita pakai bahasa daerah pun ya.
kita bisa memahami tentang Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat bahasa itu. Jadi kalau kembali ke akar kata bahasa, apakah bahasa-bahasa yang lain tidak penting? Tetapi ketika dimaknai dengan makna yang sama, saya rasa tidak terlalu penting kalau sudah diartikan dengan arti bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan dengan benar. Nah, makanya saya itu sangat salut dengan Lembaga Alkitab Indonesia, karena mereka adalah orang-orang profesor, doktor yang mengartikan bahasa Perjanjian Lama bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru bahasa Yunani kepada bahasa Indonesia sungguh luar biasa. Gitu Bang. Jadi kalau bicara bahasa, Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dengan bahasa daerah sekalipun. Ya, Tuhan itu bisa berbicara dengan segala macam bahasa kepada kita. Bahkan dengan bahasa, ya, kalau kita boleh belajar soal bahasa itu, banyak hal Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Jadi saya rasa kalau kita kembali ke bahasa-bahasa yang lain, justru pada akhirnya kayak tadi kan esa dan satu itu sangat beda sekali tuh Bang Juma. Coba. Zakaria 12 ayat ke-1 Pak, dalam bahasa Ibraninya Pak. Anda pendeta loh Pak. Coba. Kurang besar nggak? Saya sudah bilang Bang, Anda itu mau membahas bahasa. Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah sangat luar biasa Bang. Coba Anda baca ini. Sudah sangat hebat. Pak. Mana Bang Jumanya nih? Bang Juma lari ya Bang? Enggak ada Bang Juma. Bang Juma nggak pernah lari, itu baca dulu. Bang Juma suruh Nanda dulu itu katanya bahasa Ibrani itu. Enggak, jangan lari. Ya Bang Juma, saya mau izin keluar ya. Kalau bukan Bang Juma saya keluar. Disuruh baca kabur ya. Bukan. Mana Bang Jumanya? Mana Bang Juma di bawah? Ini anak muridku. Mana Bang Juma? Gurumu ada di sini, muridku. Tenang aja. Teman-teman mohon Abang, perlu diketahui begini Bang. Teman-teman. Bang, perlu diketahui begini Bang. Baca dulu Pak Pendeta, itu Bang Nandar lagi ngomong loh, ya Allah. Pak Pendeta, Anda sekolah STT berapa tahun saya tanya? Oh, Anda tidak perlu tahu Bang. Saya tanya. Jadi gini Bang, kita bahas saja soal Yesus Bang. Anda sedang mau membahas soal Ibrani, saya tidak akan meladeni ini Bang. Karena saya lebih berpatokan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Saya menghargai bahasa Indonesia Bang. Saya menghargai bahasa Indonesia. Boleh nggak saya bicara? Aduh sih. Saya menghargai bahasa Indonesia. Ya, jadi gini Bang, Anda sedang berbicara orang-orang yang ada yang sedang dengar ini adalah orang-orang Indonesia. Aduh. Jadi kalau Anda mau membahas untuk suruh baca dengan bahasa Ibrani dan lainnya, saya tidak akan mau Bang. Aduh. Silakan nggak bisa baca. Mau bisa baca atau tidak, saya rasa nggak terlalu Udah jujur penting. aja Pak, nggak bisa baca, udah selesai. Biar gak disuruh baca. Oh, ayo silakan gini Bang Juma. Udah nggak bisa baca Bang Nandar, selesai. Lagi dengan ini. Udah. Yang mana lagi? Udah, dia nggak sanggup. Udah. Dina Nathan nggak sanggup, dia jangan dipaksa. Orang itu baru bukan belajar. nggak sanggup Bang, bukan nggak sanggup. Masih sombong. Kalau saya buka, saya punya inteliner bahasa Ibrani, inteliner bahasa Yunani ada di depan saya, tapi saya tidak mau baca Bang. Masih sombong. Saya tidak mau baca Bang, karena gini. Orang-orang yang sedang menonton kita ini, mereka itu orang-orang Indonesia, bukan orang Ibrani. Kalau kita kembali lagi ke akar kata Ibrani, orang-orang yang tidak mengerti ini, ya, apakah kurang bahasa kita? Apakah bahasa kita bukan dari Tuhan? Bukan kurang Pak, nggak jujur terjemahannya. Oh, siapa? Oh, Anda bilang bahasa Indonesia tidak jujur? LAI-nya yang nggak jujur. Bang, saya Bang ke Turki Bang, ya, saya ke Turki, saya coba berbicara dengan bahasa Inggris dengan orang Turki marah sama saya. Mereka bilang, jangan bicara Inggris di sini. Saya kasih contoh satu Jadi, aja. mereka menghargai bahasa mereka. Nah, Anda ini berkata bahwa bahasa Indonesia tidak jujur, maksudnya apa nih Bang? Penerjemahannya tidak jujur, bukan bahasanya yang nggak jujur. Bang,
Anda itu kalau berkata penterjemahan berarti ini kan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, terus Anda boleh berkunjung di kantor Lembaga Alkitab Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat. Iya, sudah. Nah, di sana ada begitu banyak Alkitab bahkan diterjemahkan dalam bahasa daerah. Iya, nanti ada bahasa terjemahan Batak di sana. Ada tahun ada depan bahasa Nias di sana. Tahun depan jadi ada ketika- terjemahan LAI otentik namanya tahun depan. Nah, jadi gini Bang, kalau Abang pergi ke sana lalu bertanya di LAI, siapa yang menerjemahkan ini? Iya. Mereka adalah orang-orang ahli bahasa, doktor, profesor yang sudah benar-benar memahami akar dasar kata Ibrani. Nggak ada tuh, nggak ada. Nggak ada bagaimana? Mau Bang? mau diuji berapa ayat? 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Abang mau bahas soal ini gini, Pak. Saya Kristen loh, saya bukan Muslim loh, saya Kristen Pak. Alkitab sudah sangat jelas itu. Halo, sudah saya sangat Kristen jelas loh Pak. sekali menuliskan itu dengan pengertian yang benar di dalam Alkitab. Saya Gini, Kristen loh Pak, saya bukan Muslim, saya Kristen. Ya saya tidak bertanya, saya nggak peduli Anda bukan, Muslim saya atau hanya kasih Kristen. tahu. Tapi saya tidak setuju Anda berkata bahwa bahasa Indonesia tidak jujur. Bukan bahasa Indonesia tidak jujur, Anda tadi baru katakan tadi, Anda bahasa Indonesia tidak jujur. Oh, saya orang Indonesia asli, Bang. LAI menerjemahkan nggak jujur. gitu Oh, loh. Anda menghina LAI dong. Anda Lah berkata iya, bahwa kalau mereka memang bodoh. merasa terhina ya silakan. Ya, Anda merasa gini, Bang. Anda makanya pergilah. Bukan bodoh, ada konspirasi penyesatan di dalam terjemahan. Bang, kalau penyesatan itu sudah ada di dalam terjemahan, udah nggak ada orang Kristen udah nggak ada orang yang baca Alkitab. Bukan gak ada orang. Jadi kekristenan itu ribuan tahun itu dididik dalam kebingungan. Anda itu gini, kalau bicara soal terjemahan ini kan urusannya LAI, mereka yang mengerti. Sudah Siapa yang mempercayakan LAI? Siapa yang mempercayakan LAI? LAI dapat legitimasi dari mana? Oh, ini LAI Lembaga Alkitab Indonesia ini mereka ini yang ditentukan untuk oleh siapa yang menentukan? Gereja dapat otoritas dari mana menentukan bahwa LAI harus yang menerjemahkan? Jadi gini Bang, gimana jadinya? Alkitab LAI ini sudah begitu banyak membawa orang mengenal Tuhan, termasuk saya. Banyak yang disesatkan Pak, banyak orang yang mati tersesat dengan terjemahan LAI. Saya saya itu paling suka baca LAI dan saya tidak tersesat Bang. Tapi mungkin Anda yang begitu banyak bahasa, disitulah Anda tersesat. Satu contoh saja ya Pak, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, bisa nggak besarkan layar saya? Saya kasih contoh Bapak ini supaya Bapak tahu bahwa LAI itu menyesatkan. Saya kasih satu contoh aja. Bang. Bukan bang. Nah, kita berbicara data ya. LAI tidak menyesatkan. Bukan. Kita bicara data. Sebentar Pak. Gini. Saya rasa kalau kita bahas ini jangan dulu pergi Pak. Nanti Bapak adukan ke LAI mengapa ini begini. Tidak. Saya sebentar. dengan Bang Juma. Dia sedang berbicara tentang Nggak apa-apa Pak. Apakah dia mengerti tentang Tuhannya orang Kristen? Iya. Gitu, Karena kan? saya tidak suka iman dididik dengan kebohongan. Saya nggak suka. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Anda berkata bahwa LAI bohong. Iya, membohongi. Publik kekristenan. Siapa nama Anda? Saya Siapa nama Anda secara benar? Kenapa? Anda pikir orang-orang di LAI adalah orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti dengan bahasa? Bukan bodoh, mereka membodohi orang. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sekarang saya tanya, Alkitab itu ada berapa? Tunggu sebentar, sebelum Anda kasih saya ayat-ayat, kasih satu contoh aja. Sebentar, saya tanya. Sekarang Alkitab ini, Alkitab itu ada berapa? Ada berapa kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apa relevansinya? Saya tanya kepada Anda, kalau Anda orang Kristen, Anda tahu dong. Dengan LAI apa hubungannya? Bukan, Anda kan bicara soal Alkitab. Saya tanya Kejadian sampai Wahyu. Ada berapa? Anda nggak bisa jawab. Bapak kira-kira konsisten nggak dengan apa yang dibahas ini? Bukan. Coba saya tanya. Gini, ada berapa kitab orang Kristen? Iya, apa hubungannya? Di Alkitab. Sekarang saya tanya kepada Anda, ada berapa? Iya, kalau 39 dengan 27, apa hubungannya? Ada berapa totalnya? Lama kan, cari Google dulu. Anda kalau mau bahas soal Alkitab, Iya, apa Alkitab hubungannya? terjemahan LAI.
Anda itu sedang merendahkan profesor dan doktor, orang-orang yang hebat yang menerjemahkan Alkitab yang begitu tebal. Gini Pak, kalau Dan Anda salah, sedang mencari satu kesalahan yang Anda nggak akan pernah bisa buktikan keseluruhan. nah makanya saya mau Jadi coba buktikan nih. Bentar. Nih, ya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Nanti kita lihat varian teksnya ya. Teks apapun kita uji. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu. Jagalah seluruh kawanan karena kamulah. Sebentar, jangan Bang. Yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk Alkitab mengembalakan. itu ada terjemahan Sebentar. sehari-hari, ada terjemahan. Jadi dalam Alkitab itu yang Iya, begini, makanya maknanya kalau dapat, Anda, kata-katanya bisa beda, tapi intinya sama. Iya, Coba Anda baca ini kita terjemahan mau uji nih, sehari-hari. kita mau uji nih. Nah, untuk penilai, untuk mengembalakan jemaat Elohim yang Jemaat Allah. diperoleh. Kenapa Anda Aduh. baca Elohim? Itu ditulis Allah kok Elohim. Kamu bisa baca Oke. nggak? Kamu bisa Menggembalakan- bahasa Indonesia nggak? Oke, Jemaat oke. apa itu? Oke, menggembalakan jemaat Allah Itu baru benar. Oke, Itu baru yang- Anda benar menghargai bahasa Indonesia. Oke, yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Itu anak dapat dari mana? Bagaimana? Elai dapat dari mana kata anak ini? Anda Dalam originalnya varian teks apapun kagak ada kata anak ini. Anak ini Elai dapat dari mana? Bang, LAI Loh, menjelaskan. jangan bang loh. LAI itu menjelaskan itu ketika dia menjelaskan Bukan, itu, dia anak ini justru diterjemahkan kembali dari mana? Dari menunjukkan teks apa? kepada makna yang inti. Aduh, kata anak itu menunjuk kata kepada anak, Yesus Kristus kalau bicara anak dalam huruf besar. Dalam originalnya tidak ada kata anak. Nah, LI itu dapat inspirasi dari mana? Bang, makanya gini, belajar lagi, Bang. Loh, saya udah belajar ini, makanya saya tanya, LI dapat kata anak dari mana? Ayat-ayat gini, ada ayat-ayat yang Anda akan baca berbeda, tetapi tujuannya sama. Bukan soal berbeda, terjemahan ini tidak jujur menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam originalnya. Itu dosa bukan menurut Anda? Bagaimana? Menambahkan yang dosa sesuatu itu begini, kata. Bang, yang dosa itu apabila kita menyelewengkan arti dari sesungguhnya. Nah, di sini bukan menyelewengkan, menambahkan apa yang tidak ada. Sekarang saya tanya Abang, tujuan dari surat, dari penulisan, dari kitab itu apa? Bukan di sini menyelewengkan. Saya tanya Abang dulu nih. Aduh. Saya tanya Abang, saya tulis surat kepada Bapak Abang. pendeta beneran atau gimana? Oh, jangan tanya itu. Bukan, saya juga tanya. nggak disebut pendeta nggak apa-apa, Bang. Bukan, saya tanya, ini kata anak LAI dapat dari mana? Dalam originalnya. Mereka sudah pelajari dengan baik Oke, dalam bahasa Yunani. nah, ini originalnya ya, ini originalnya Tapi nih. maknanya, coba Anda lihat maknanya. Apakah Iya, nih. Saya bawa beberapa yang teks dari, ya monggo silakan. Kagak ada. Dia tahu aimatos, tahu idio. Nggak ada tuh kata anak. Huyo kagak ada. Dari Nestle Alan, dari Westholt juga kagak ada tuh. Dia tahu aimatos, tahu idio. Nggak ada tuh kata anak Huyo, nggak ada. Dari Byzantine Majority Text, ya, dia tahu idio aimatos. Kagak ada tuh kata anak. Lalu dari Greek Orthodox, dia tahu idio aimatos. Abang, makanya lihat konteksnya. Bukan Abang tentang itu- konteks. Bapak ngerti tidak, nggak? Bang, gini. Anak itu diterjemahkan dari kata apa? Abang. Siapa yang menyisipkan ini? Abang. Siapa yang nyuruh ini? Siapa yang nyuruh? Abang, Bukan lihat abang, ini. yang nyuruh Dengar menerjemahkan dulu. kata anak ini siapa yang Gini, nyuruh? itu kan ditulis begini, begini ya. Apa tuh? Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan domba, karena Oke. kamu yang telah ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah Jemaat yang Allah. diperolehnya dengan darah. Ketika ada darah, ya darah itu sudah menuju kepada Yesus, makanya Lah, ditulis itu kan anaknya. tafsiran. Dalam originalnya ada nggak kata anak? Oh, itu gini, kalaupun tidak ada, sudah menunjuk kepada darah, itu sudah berbicara kepada anaknya, kepada Yesus, gitu. Makanya ditulis. Kan berubah. Harusnya kan merujuk kepada darah Allah itu. Abang. Di sini Abang, ditambahkan kata anak menjadi berubah. Itu maknanya tidak berubah.
Oke. Gini, Jadi kalau begini. sudah bicara darah, sudah menunjukkan identitas. Anaknya sudah menunjukkan identitas bahwa itu adalah Yesus Kristus. Masalahnya kagak ada kata anak. Ya, coba itu ada darahnya nggak? Nah, ini merujuk kepada siapa? Coba Anda teliti, Anda pahami. Maksud dari penulisan itu menunjuk kepada anaknya, menunjuk kepada Yesus Mana kata Kristus. anak? Original apa yang membahas kata anak? Abang, justru Loh, ketika jangan abang-abang. diterjemahkan, Anda punya dasar. ketika diterjemahkan. Dasar saya Anda rasa gini ya, Bang, mengatakan anak dari mana? Anda sulit sekali untuk Bukan memahami sulit. yang saya maksud. Bukan sulit. Wahyu berkata jangan menambahkan, jangan mengurangi. Kenapa Elai menambahkan? Ini Elai bukan menambahkan. Lah terus Tapi kagak ada Elai dalam originalnya, kenapa ditambahkan? Anda begitu bodoh. Siapa yang jangan begitu. Yang bodoh siapa, yang menambahkan atau yang membaca secara tekstual? Malkil, tadi lu bilang jangan mengurangi di wahyu itu bukan kritik teks, itu adalah nubuatan kalau di wahyu. Oke, sekarang di dalam kisah para rasul ini kata anak ini dapat dari mana? Bang, kalau sudah bicara darahnya, berarti ini menunjuk kepada Jangan anaknya. berarti mana menunjuk kepada anak? Ada nggak kata anak? Jadi dijelaskan supaya pembaca lebih mengerti, supaya ini lebih tertuju dengan penyampaian pesannya dapat, maka ditulislah anaknya karena sudah bicara darahnya. Kalau sudah bicara darahnya, ini menunjuk kepada Yesus, jadi itu sangat tidak salah. Nah kan nggak nyambung jadinya. Oh, siapa bilang nggak nyambung? Coba Anda baca lagi. Oke, Coba Anda baca lagi. Sebentar. Justru ketika ditambahkan menjadi ketika ditambahkan justru sebentar. menjadi lebih baik. Gini. Kan nggak nyambung kalau ditambahkan anak. Yang memenangkan jemaat itu siapa? Allah. Ini kan? Iya. Ya, jadi Allah memenangkan jemaatnya dengan justru ayat ini menunjukkan Allah dan Yesus itu dengan anaknya itu adalah satu. Kok begitu sih? Gitu, Bang. Nah makanya banyak orang tersesat karena Elai ini menambahkan ini. Bang. Kalau Anda bilang banyak orang tersesat, Iya, banyak. tidak ada orang yang baca Alkitab. Gimana? Ini abang itu kalau abang nanti boleh masuk di salah satu gereja karena abang bilang abang Kristen, Anda lihat mereka pakai Alkitab atau pakai koran. Oh, saya langsung interupsi kalau dibacakan dengan anak. Oh, karena Anda itu di dalam pengertiannya Anda itu tidak memahami makna yang sesungguhnya. Justru dengan ditambahkan anak itu justru menunjukkan yang sedang dibicarakan itu adalah Yesus Kristus. Iya, Karena bicara soal darah. Siapa yang nyuruh menambahin anak? Yang nyuruh siapa? Bang. Loh, kok jangan Bang? Yang menulis itu adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Siapa yang menulis? Justru ketika mereka menulis memperjelas. Siapa yang memperjelas? Orang-orang yang menerjemahkan ini. Nah, mereka menerjemahkan dari mana? Anda begitu salah sekali ya. Coba Anda lihat di dalam terjemahan dalam sebentar, bahasa terjemahan dengan original itu lebih otentik yang mana? Terjemahan atau original? Oh, kalau bicara tentang makna itu maknanya sama. Kita tidak berbicara makna. Sama, kebenarannya sama. Kalau semua bisa dimaknai seperti itu, kacau Alkitab. Saya rasa Anda tidak usah putar-putar di situ. Bukan putar-putar. Gini, aku kan sudah kasih jawaban. Anda dan pihak LAI tidak bisa kasih jawaban. Anda dan pihak LAI tidak bisa mempertanggungjawabkan ini. Ini penyesatan namanya. Oh, siapa bilang penyesatan? Itu darahnya. Ini penyesatan. Iya, darah Allah itu sendiri toh. Darah Allah itu sendiri menunjuk kepada Yesus. Lah iya, Yesus itu Allah itu sendiri kan. Sekarang saya tanya. Oke. Apa darah di situ maksudnya darah siapa? Iya, darah Allah itu sendiri. Hah? Darah Allah itu sendiri. Mana Allah bisa ada darah sedangkan dia itu. Dia kalau di dalam kealahan dia. Berarti Allah itu tidak bisa punya darah begitu. Gini, Allah tidak akan Saya tanya dulu, darah. Allah bisa punya darah nggak menurut Anda? Allah tidak akan pernah bisa punya darah kalau dia tidak menjadi manusia. Lalu ngapain kamu menyembah Tuhan yang terbatas yang nggak bisa melakukan ini dan itu? Siapa bilang kita tidak yang nyuruh? menyembah? Nah, katamu Allah tidak bisa punya darah, terbatas nggak dia? Siapa bilang Allah itu tidak terbatas, tapi dia kenapa ketika kamu menjadi manusia. membatasi dia?
Siapa yang membatasi dia? Nah, sekarang Allah bisa punya darah nggak? Ketika dia menjadi manusia, iya, makanya Lah, ya tanya, udah. itu darah siapa? Ya darah Allah itu sendiri. Sekarang coba Anda baca teks dari satu itu. Anda hanya terputar-putar di situ. Bukan terputar-putar. Di sini kan Elai menambahkan kata ana. Ini Ya udah, penyesatan Bang Juma, tidak boleh ada Bang, kata Bang, ana. kayaknya Bang Juma boleh harus komentar nih. Ya, silakan. Anda kan Karena mengimani dia itu dia udah Allah. kasih penjelasan, tapi dia nggak pernah mengerti dan hanya Bukan. mau muter-muter sekali. Kasihan Silakan, orang yang nonton ini. Ya, kita bahas dari Itu. kejujuran dulu. Kita bahas kejujuran. Apakah ini kita layak? sudah katakan Ini jujur. kejujurannya. Ini jujur. Ini jujur. Sekarang saya tanya sama Saya kamu tanya ya. dulu, ini jujur nggak? Jujur dong. Lah, Jujur. kagak ada dalam originalnya. Anda bilang jujur, itu penipuan. Coba kamu baca nih. Coba kamu baca dengan baik, ya. Coba baca dari bagiannya yang pertama itu. Apa bagiannya pertama? Coba di ayat berapa tadi? Coba. Di ayat berapa itu? Nah ini karena Bapak dari tadi bunyinya nggak nyimak. Sebentar, baca dulu. Jagalah ya. Penilik itu siapa? Iya. Penilik itu siapa? Ya penilik kan Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan. Penilik itu adalah Siapa yang murid-muridnya. gembala? Siapa yang gembala? Sekarang saya tanya Anda. Siapa yang gembala? Yesus itu berkata, aku gembala yang baik. Makanya ditulis anaknya. Kagak ada kata anak. Bagaimana? Penilik untuk menggembalakan. Mungkin cara itu? pandang Anda atau Bukan cara pandang, pikiran ini Anda jelas-jelas tidak bisa penyesatan, Pak. Bertobat. Oh. Bertobat, Tidak ada Pak. penyesatan, Bang. Ini penyesatan. Penyesatan itu gini, penyesatan itu ketika orang berkata Yesus bukan Tuhan di dalam Alkitab itu penyesatan. Nah, menurut Anda Yesus Bapa bukan? Yesus Allah. Bapa bukan? Yesus Allah. Bapa bukan? Yesus itu Allah. Iya, saya tanya Yesus Bapa bukan? Yesus itu Allah. Iya, saya tanya Bapa bukan Allah. Bapa bukan menurut Yesus dan Bapa adalah satu. saya tanya Yesus Bapa bukan? Yesus dan Bapa adalah satu. Nah itu Kesetaraan. penyesatan karena Anda dididik dengan terjemahan keliru, makanya kalian tidak percaya Yesus Bapa. Itu loh. Nangkap toh? Jadi terjemahan yang konyol, terjemahan yang ngalor ngidul membuat orang jadi tersesat. Oh, Anda salah. Kalau bilang tersesat, Silakan. tidak ada orang-orang yang baca Alkitab. Terjemahan yang salah membuat kekristenan menjadi bodoh dan tersesat. Anda berkata Anda Kristen, tapi kenapa Anda berkata bahwa itu bodoh? Anda menghina agama Anda sendiri. Bukan menghina. Saya jujur, banyak Anda Kristen bilang yang bahwa bodoh karena itu terjemahan. tersesat. Makanya saya khawatir Anda ini adalah seorang pembohong deh. Oh enggak, Tuhanku Yesus satu-satunya. Ya, Anda bilang bahwa Kristen itu apa? Tadi sebentar Anda berkata yang bahwa Anda salah. Kristen. Terjemahan Makanya yang Bang. salah Jangan membuat Anda berpikir, jangan Segini, Anda membahas terjemahan Alkitab yang kalau salah Anda tidak membuat mengerti. kekristenan jadi bodoh. Terjemahan yang salah. Iya, betul. Bang Malikil. Betul. Anda nanti lihat. Bodohnya kenapa? Saya kasih dasar ya. Kekristenan dengan terjemahan yang salah menolak Yesus Bapa itu bodoh. Ayo. Ayo. Begini. Coba Anda tantang saya, minta pertanggungjawaban dengan narasi saya. Saya buktikan. Coba Anda tantang. Saya tidak perlu menantang Anda karena Bukan, Anda membahas Anda ini. bilang buktikan Anda justru narasimu. membahas ini dan Anda itu hanya muter-muter. Saya sudah kasih jawaban. Bukan muter-muter, saya bawa data Habis Bapak waktunya. Harusnya sudah membahas hal-hal yang lain. Ayo Bang Zuma, saya sama orang Hal ini apa? saja. Dia tidak Gini, jujur. bro, Dia Pak Mikael berkata dia saran Kristen, saya. tapi dia bilang Kristen tersesat. Saran saya, Anda tidak jujur. saran saya gini Pak, saran saya gini Pak, jangan dulu mempertanyakan keagamaan orang kalau iman kita belum beres, iman sendiri belum beres, jangan dulu. Saya tidak tanya agama kamu, Ya, kamu yang bagus. ngomong sendiri tadi. Ya bagus. Emang saya tanya? Iya, maksudnya saya hanya ngasih tahu. Emang saya tanya tadi, kamu yang Saya ngomong, hanya kamu. ngasih tahu. Biar sadar diri dulu, benarkan dulu, betulkan dulu imannya itu, internalnya dulu, baru tanya keimanan orang. Bang Juma, Oke? Bang Juma, ayo yang lain lagi ini kayaknya nggak selevel ini pengertiannya, begitu dangkal. Bukan nggak dia selevel, soal saya bawa ini arti-arti aja. dari kebenaran ini. Pak Mikael tidak bisa mempertanggungjawabkan. Gimana sih? Belum yang lain-lain. Bang Malikil, Bang Malikil, itu apa udah tuh? jelas kan di situ darah. Gini loh Bang Malikil. Apa tuh? Sekalipun mungkin Bang Malikil berkata bahwa
LA itu sesat atau terjemahannya. Tapi kalau Bang Malikil tahu bahwa buku yang paling terlaris hari ini dan terjemahannya yang paling banyak itu adalah tidak menjadi standar, bro. Siapa yang nyuruh kamu begitu? Artinya peminatnya itu banyak. Terlaris itu bukan tolok ukur, kawan. Aduh. Itu yang pertama. Gimana sih? Iya dong. Bangunlah argumentasi yang kuat. Jangan kayak begitu. Itu lemah sekali. Itu darah siapa ya udah. Darah siapa? Darah Allah itu sendiri. Menekankan ya darah anaknya gitu kan. Karena kagak ada kata anak. Anak-anak dapat dari mana kata anak? Loh itu kan Bang Malikil ini memang kayaknya dia otaknya nggak nyampe itu. Bukan nggak nyampe. Ini siapa yang mengadakan kata anak? Bapak gereja kah? Loh, soalnya udah jelas-jelas disebut darah, itu menunjuk kepada Yesus. Apa salahnya itu diterjemahkan disebut anak? Gimana ini? Tidak ada kata Yesus di situ, kata anak tidak ada. Lalu anak ini dapat dari mana? Bang Malikil, kalau di sini dikatakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah sendiri, ini kan jadi rancu. Rancu gimana? Jemaat Allah yang diperoleh Allah dengan darahnya sendiri, dengan darah Allah sendiri. Apanya yang rancu? Kan jadi rancu, nyanya siapa? Nanti kan itu kata ganti orang ketiga buat subjek ini, Allah ini. Ya sebetulnya kan nya dan anak itu sebetulnya sama aja. Nya ini merujuk kepada Allah ini, bukan kepada anak. Bang, kalau merujuk kepada anak kalau secara kealahan tidak menjadi manusia, tidak menjadi Yesus Kristus, tidak ada darah. Masalahnya kalian kalau ditanya, Allahmu, makanya dia menjadi manusia, jadi manusia sekarang, baru ada darah. Masalahnya kalian ini ketika ditanya Tuhanmu mati di kayu salib, tidak, itu kemanusiaannya, itu munafik itu. Jadi Kristen kok munafik begitu? Mengimani Yesus. Anda bilang Anda Kristen, sekarang Anda bilang munafik. Bagaimana sih Anda mengaku Kristen yang tidak menghina-hina Kristen? Gini. Kristen yang tidak mengakui menghina orang loh. Kristen yang tidak mengakui Tuhan dan Allahnya mati di kayu salib itu Kristen munafik. Mending dibahas yang lain karena Bang Malikil ini benar-benar nggak bisa mengerti. Kenapa Anda takut jujur? Kita nggak takut itu, tapi kenapa? Sangat Anda mengakui, jujur, Anda mengakui nggak Tuhan dan Allahmu? Anda mengakui nggak Tuhan dan Allah yang kau sembah itu mati di kayu salib? Anda mengakui nggak itu? Oh, mengakui dong. Oh, mengakui. Good. Iya dong. Nah, kalau Anda mengakui bahwa Tuhan dan Allahmu mati di kayu salib, sesulit itu kamu menerima darahnya. Nah, dia bingung sendiri itu. Udah yang lain aja, ini nggak level ini. Bang Juma, ayo. Jangan hilang dong, Bang. Tapi yang pasti Anda kan mengakui Bang Juma, ayolah. Tuhan yang kau sembah mati di kayu salib. Gitu ya, itu kepastiannya. Good. Itu suatu perkembangan buat Anda. Dia mati di kayu salib. Iya, tapi dia nggak mati selamanya, dia bangkit kembali. Iya. Lalu dia ke sorga dan dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Betul. Begitu. Nah, itu dan tentang dia Tuhan. Makanya kita menyembah dia begitu. Iya, kan? tentang Tuhan dan Allah. Itu baru dua. Sekarang saya tanya lagi nih. Silakan. Anda ini kan bilang Anda Kristen. Iya, saya Kristen. Ya. Terus? Ya Kristen. Nah, tapi di dalam Anda sedang menjelaskan itu Anda menghina-hina gitu loh. Oh enggak, saya tegas terhadap orang yang abu-abu yang munafik, bro. Tuh. Saya tegas terhadap orang yang munafik, abu-abu saya tegas loh. Saya baru tanya tentang Tuhan dan Allah. Kayaknya udah hilang nih. Bukan. Saya hanya tanya tentang Tuhan sama orang ini hanya muter-muter di situ ini. Saya hanya tanya Tuhan tentang Allah. Ketika saya tanya, kamu percaya nggak Bapa mati di kayu salib? Cek. Percaya nggak Bapa mati di kayu salib? Yang mati di kayu salib Yesus Kristus. Gini, Bang. Yesus Kristus. Makanya gini, kalau Anda benar Kristen, harusnya Anda memahami begini. Ya, di dalam kitab itu ada pelajaran petasaman. Ya. Apa hubungannya dengan petasaman? Petasaman ini ya ada saman Bapa itu dari Adam sampai kepada Musa. Lalu ada saman anak dari Yosua sampai kepada Yesus. Nah, itu yang mati di kayu salib. Roh Kudus. Yang mati di kayu salib kan Yesus yang adalah Kristus, benar? Benar.
Nah, sangat kata Alkitab, Bapa itu Kristus, itu gimana? Nah, itu diam toh. itu gini, Gak tahu toh. itu konteksnya Gak tahu, bukan toh. nggak tahu, bukan nggak tahu. Itu Iya. konteksnya berbeda. Yesus Apa dan Bapa konteksnya? itu adalah satu. Bukan, Bapa makanya itu kamu adalah kalau belajar Kristus. Alkitab harus melihat secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam Alkitab itu ada saman Bapa. Loh, saman Bapa. Saman Bapa itu kalau kamu pelajari itu dari Adam sampai Musa. Oke, Di sanalah terus? zaman Bapa. Nah, lalu ketika masuk ke zaman anak dari Yosua sampai Yesus. Oke, jadi Bapa dengan Jadi anak itu ketika Yesus ada, Yesus sedang menggambarkan bahwa dia Allah yang ada di saman Bapa. Makanya dia berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Paham? Oke, berarti Yesus itu Bapa itu. Kesetaraan dan kesamaan ya. Oh, hierarki begitu. Oh, jadi gini, Bang. Jadi Kesetaraan apa? Kesetaraan apa? Kesetaraan selevel Jadi gini. atau hierarki? Jadi gini, Allah itu berulang kali berbicara kepada manusia untuk apa? Adalah untuk supaya manusia tahu bahwa adanya keberadaan Allah ini. Makanya kalau coba Anda kan baca Alkitab tuh, coba buka Ibrani surat Bukan 3. saya bilang. Jadi Bapak itu Kristus, Baca Anda dulu. setuju nggak? Dulu, Apa yang mau maksudnya- jelaskan, silakan. Baca dulu dalam Ibrani pasal pertama ayat 1 sampai 3. Tentang apa? Baca dulu kan Anda yang Iya, buka tentang Alkitab apa? tuh. Itu tentang hipostasis. Ibrani pasal 1. Ini Iya. gini, saya akan berbicara soal zaman. Karena Anda kan menanyakan Bapa dan Yesus. Yesus itu Bapa atau bukan? Nah, lihat nih kerjanya itu gini. Iya, Ya, jadi makanya saya Bapa tanya, menurut itu Anda adalah Yesus Bapa Allah, bukan? Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Tapi di dalam zaman, di dalam Alkitab, itu di dalam peran mereka di zaman yang berbeda. Iya, itu oknum yang sama atau oknum yang berbeda? Itu Allah. Iya, oknum yang sama, ketiganya itu oknum yang sama atau oknum yang berbeda-beda? Itu Allah, itu Allah. Iya, saya Coba, tanya, baca dulu. ketiganya itu oknum yang sama atau oknum yang berbeda-beda? Kan saya sudah sebutkan, itu Allah. Aduh, saya tanya, Allah yang Anda pahami tiga pribadi itu oknum yang satu Itu atau esa. oknum yang berbeda-beda? Itu esa. Esa itu apa? Aduh, kembali lagi Dedi tadi. Coba baca dulu dong, baca dulu yang saya ngomong Iya, tadi. esa itu kan only. Baca dulu yang tadi. Esa itu only, Anda setuju nggak? Esa itu only. Kami berani. Iya, bukan. Anda setuju nggak esa itu only? Tunggu, ini kan tadi saya lagi mau menjelaskan. Nah, kamu bilang esa, saya bawa ke dalam. Baca dulu, makanya coba dulu baca dulu dalam Ibrani pasal pertama. Ibrani pasal 1. Iya, baru dibacalah pasal 1 Iya. sampai 1. ayat yang keempat. Nah, coba dibaca. Coba baca. Jadi, oke, setelah pada zaman, coba dibaca. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Terus? Oke. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, ini gini, berbicara, lihat, ada zaman yang berbeda. Ada zaman Bapa dan ada zaman anak. Zaman dahulu itu, Allah berbicara kepada nabi-nabi. Dan berulang kali. Jadi Bapak yang berbicara kepada nabi-nabi. Betul? Nah, jadi di dalam konteks ketritunggalannya itu, gimana? Masih bingung dengan itu? Bukan masih bingung. Jangan dulu merambat kemana-mana. Ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh dengan kekuasaan. Nah, ini terus? menunjuk begini, bahwa ya Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Jadi tidak ada orang yang melihat Allah, tapi melihat Allah Yesus. yang berinkarnasi. Allah yang mana? Allah kan hanya satu, Bapak. Benar? Saya sedang berbicara tentang Allah, tentang Tuhan. Iya, Allah Konteks yang ini, mana? Bang. Allah yang mana? Di dalam Alkitab, ya. Aduh, Bapak ya, kok dengar dulu. nggak konsisten. Dengar dulu. Gini, Dalam Alkitab ada yang
ada kita memahami secara monoteisme. Bukan Tapi ada yang monoteisme. kita memahami secara Tritunggal. Secara Tritunggal ini di dalam zaman yang berbeda, tetapi ini adalah Allah itu sendiri. Nah ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Iya. Bapa. Iya. Jadi yang inkarnasi siapa? Di dalam konteks inkarnasi itu, ya, Yesus Kristus yang berinkarnasi Iya, Bapa, karena kan? di zaman anak, bukan Iya, di zaman Bapa. Allah yang satu itu Bapa tuh, yang inkarnasi atau siapa? Yang inkarnasi Allah itu sendiri. Iya, Bapa Makanya itu gini, toh. Bang. Anda akan tidak mengerti karena ketika dijelaskan Di secara mana saya monoteisme, tidak mengertinya nih? lalu Namun bagi dijelaskan dengan kita ketritunggalan, kalau digabungkan ini Tritunggal kamu itu tidak ajaran akan memahami pagan, itu. Pak. Di dalam penciptaan nggak ada Tritunggal. Siapa bilang ada Tritunggal di dalam penciptaan? Itu ajaran pagan. Sangat jelas dalam kitab Kejadian. Baiklah kita menciptakan manusia. Bahasa Ibraninya artinya jamak itu. Baiklah kita, Kejadian 1 ayat berapa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini punya rupa. Itu bukan Tritunggal, itu Triteos. Jadi kita ini punya rupa nih. Itu Triteos Jamak. lagi. Jadi jamak itu jamak. Tapi ini Apa? dalam Anda mau Allah cocokmologi itu kata dalam kita di sini kita itu punya gambar, kita itu punya rupa. Nah kalau kita adalah Tritunggal, berarti ketiganya punya rupa, punya gambar. Itu bukan Tritunggal, itu Triteos. Gini. Apa Jadi tuh? gini. Jadi yang memiliki wujud adalah Yesus Kristus. Loh, Bapak punya rupa? Ya, jadi gini. Bapak yang punya memiliki rupa. wujud itu Allah itu kan Allah itu ruah. Nah, terus digambarkan Allah itu roh. Bapak roh. Oke, Bapak roh. Tidak kelihatan. Oke. Roh Kudus juga roh. Tidak kelihatan. Roh juga. Makanya di dalam sebentar perjanjian dulu, terstruktur dong. Makanya di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis berkata tidak seorang pun melihat Allah. Aduh, sebentar tetapi dulu, melihat Pak. Yesus. Yang jelas dulu narasinya. Yesus ini adalah wujud gambar wujud Allah. Pak, Bapak ini begitu. Pak, Bapak sudah kedapatan mencomot ayat Kejadian 1:26, rupa kita itu kita Tritunggal, kitanya punya rupa, Tritunggalnya itu bukan Tritunggal, Triteos. Kita Saya itu kan- punya rupa. Saya bilang itu jamak. Lah iya, yang itu lebih jamak dari itu, satu. yang jamak itu yang adalah kita masing-masing punya rupa nggak? Punya rupa, punya gambar. Nah, ayo, ini bukan Tritunggal, ini Triteos. Nah, jadi gini, Bang. Apa? Kita ini ya mengimani Mengimani Yesus apa? Kristus Halusinasi ini. atau ayat Alkitab yang diimani? Kita mengimani iman kita di dalam Kristus, di dalam Di kebenaran. mana? Kalau mengimani iman Anda Tritunggal, di mana tertulis Tritunggal? Gini, jadi kita itu mengimani bahwa Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang satu dia itu kan Bapa. Dia itu datang menebus Makanya saya dosa. tanya, namun bagi Dia kita menebus hanya dosa, ada satu Allah saja. Dia menebus dosa Aduh. seluruh umat manusia. Betul, Allah itu esa. Pak, Jadi kita bukan esa menjelaskan di sini. Allah. Bagi Coba baca kita dulu hanya dalam ada Ibrani. satu. Baca dulu. Baca dulu sekarang Bagi dalam 1 kita, Korintus pasal Anda 8. setuju nggak? Anda setuju nggak? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Setuju. Benar? Setuju. Jadi Allah yang satu itu Bapa, 1 benar? Korintus pasal 8. Coba kita baca ayat 4. Lah iya, bagi kita Baca hanya dulu, ada satu baca Allah dulu, saja. baca dulu. Baca dulu. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Nah terus? Oke. Coba baca ayat selanjutnya lagi. Oke. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Terus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, benar? Terus. Nah, terus. Baca Udah, terus sampai dong. sini dulu. Bagi kita Jangan hanya sampai situ. Anda itu mencomot ayat namanya. yang Baca terus daripadanya dong. berasal Nah. dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan Terus? satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang Yesus olehnya Kristus itu. Jadi gini, dalam zaman Bapa kepada zaman anak, Yesus Kristus yang ditunjukkan. Anda sudah Jadi jelas Yesus di situ, bukan kan? Allah. Yesus bukan Allah. Oh, Yesus Allah dong.
Yesus itu Allah yang berinkarnasi menjadi menurut manusia. kita, menurut Jadi kitab Allah itu ini, esa. Yes, makanya gini. Yesus itu menurut adalah ayat wujud ini, Allah, Pak. gambar wujud Allah. Pak, menurut ayat ini hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Anda percaya bahwa Allah yang satu itu yaitu Bapa yang Nah, inkarnasi? ini menunjukkan kesatuan. Yesus kan berkata, aku dan Bapa adalah kesatuan? satu. Sekarang baca terus dong. Baca Kesatuan terus, dari jelas. apa, Pak? Sudah jelas sekali. Jangan terlalu melebar. Kesatuan dari apa? Allah itu roh. Kesatuan dari apa? Apakah ada 3 roh? Gini, kita itu. Bapak ini nggak bisa membantah argumentasi dari tadi. Selalu Bukan membuat topik membantah. baru. Coba Selalu kamu membuat baca yang tema itu. baru. Kan ini satu kaitan yang sungguh luar biasa. Bapak ngerti nggak yang dibahas ketika saya Bapak ngerti memahami tentang Alkitab, menjelaskan tentang konsep kealahan, bisa kalau dijelaskan begini- secara monetisme. Kalau begini tapi keadaannya, bisa Pak, dijelaskan saya secara meragukan Tritunggal. gelar STH Anda, Pak. Serius. Ya Kalau terserah begini Anda, caranya, saya nggak pernah berbicara soal gelar. Iya, artinya Iya. gini loh, Pak. Jangan karena doktrin, ya. Jadi doktrin itu ibarat itu monyet itu di Afrika sana dengan dibujuk dengan kacang. Ini Ya suka sekali menghina. Orang kalau udah kalah, orang kalau udah nggak bisa berargumen sudah mulai menghina. Nggak ada, Pak. sedangkan Saya membangun analogi. Yesus itu mengajarkan kita nggak boleh hina orang. Orang Saya- yang dia di kapan dalam saya ajaran menghina, dia, Pak? di dalam berkata kafir pun kita nggak boleh. Ya, Anda saya sudah mulai menghina bicara siapa? monyet nih. Saya Sudah menghina mulai siapa, bicara Pak? monyet. Tadi Bang Suma bilang sapi, sekarang Anda bilang monyet. Bukan, saya kasih kadang-kala analogi, orang Pak. ketika dia tidak mampu Astaga. mengerti tentang apa yang dijelaskan, dia itu kembali untuk mau Pak, menghina. saya Nah, kasih inilah jurus analogi. yang Anda lakukan. Saya kasih Begitu. analogi. Monyet di Begitu. Afrika, Tuh. Pak. Nah, ini kan udah gampang- bicara monyet. Aduh. Jangan bicara monyet lah. Kita lagi baca Alkitab ini. Lah iya. Jangan bicara monyet lah. Iya, Sudah, Anda kalau tidak Anda mengerti bisa dari memahami, tadi. kalau Anda tidak bisa mengerti, kalau Anda tidak bisa berapologet, jangan menjelekkan orang atau menghina orang. Bapak, saya paham. Saya Bapak tidak tidak pernah bisa menjelekkan mempertanggungjawabkan Anda, gitu kan? iman Bapak. Saya paham. Sudah benar-benar saya sudah jelaskan itu. Enggak apa-apa, Pak. Kalau memang iman Bapak tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada kawan saya di Masih ada Suma orang untuk nggak yang mensyahadati lebih Bapak bagus nih. pengertiannya tentang kebenaran. Jangan orang ini, Pak Malikil ini kurang paham dia. Kurang pahamnya di mana, mengerti Pak? dia. Kurang Dia pahamnya cuma di mana? balik-balik baca di situ, dia lepas dari Saya konteksnya. mengimbangi, Dia tidak mengimbangi mengerti. Anda karena Anda tidak bisa on track dalam diskusi. Selalu kayak ubi jalar merambat ke sana kemari. Bukan, saya sedang menjelaskan dan ketika saya menjelaskan Anda tidak menerima itu. Apa yang Anda lalu jelaskan? Anda mulai untuk menghina. Apa yang Anda jelaskan hanya ada satu alas saja yaitu Bapak. Apa yang Anda jelaskan? Baca terus lagi, baca terus lagi dong. Kan sudah dibaca tadi. Nah, sekarang saya baca lagi ya. Sekarang saya baca ya. Ya, silakan. Ya. Oke. Tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Terus? Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi benar ada bahan yang demikian. Namun bagi kita Hanya ada satu Allah saja, Allah saja, yaitu yaitu? Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi yang menjadikan Inilah Allah yang satu iman, itu toh. iman kita Sebentar, bahwa saya tanya dulu. Allah itu esa. Iya. Makanya kita itu Yang menjadikan di dalam segala- iman sebentar, kita Pak. itu kita percaya Yang- bahwa di dalam Sebentar, Yesus Pak. kita itu Aduh. mendapat keselamatan. Ada satu jaminan. Iya, iya, saya bahwa tahu. orang yang percaya Yesus tidak akan dihukum. Iya. Tidak akan mendapat Allah yang penghukuman. menjadikan segala Jadi, sesuatu, Allah ketika yang kita satu itu percaya yaitu Bapa kepada toh. Yesus itu, ini membawa satu kemenangan. Nah, Kemenangan kita boleh dari mengalami dari yang mana, namanya Pak? perubahan. Pak, Kemenangan itu begini. dari mana kalau Anda Kemenangan itu pengataannya begini. adalah kebohongan? Orang dulu pada waktu saya tidak percaya Yesus, pada waktu saya tidak tahu Dia itu Tuhan, pada waktu saya tidak tahu Dia dari itu mana, Allah, Pak? saya Kalau hidup yang Anda di bawah wartakan itu kebohongan. keterikatan. Tapi ketika saya percaya kepada Dia, di situ saya mendapatkan kemenangan.
Iya, kemenangan jadi dari kalau mana bicara kalau soal Anda Tuhan, kemenangan mewartakan di dalam Yesus kebohongan? Kristus karena Dia Allah yang menjadi manusia. Oke, Yesus itu adalah Allah yang saya satu tanya. itu toh. Sekarang gini, Aduh, Pak Bapak nggak Maliki, bisa diskusi Anda bilang Anda Kristen. Bapak nggak bisa diskusi kayaknya, nggak ngerti diskusi. Anda bisa diskusi. Anda tidak tahu berapologet. Orang berapologet. Ya, itu coba ajarin mengatakan saya berapologet. apa yang Gimana caranya, coba? dipercayakannya. Atau Sekarang gini saya aja, tanya. kasih Sekarang saya saya tanya nih kasih ya. kesempatan Saya tanya ya. Bang Zuma aja. Lanjut Ini. Bang Zuma. Nah, ya udah Bang Zuma. Bukan, saya kasih kesempatan biar Anda disyadatin. Gak bisa Tuh, Bang. kebohongan- Jadi gak kebohongan bisa Anda dia begitu disadatin banyak. Bang Herdi. Karena dia Tuhannya 3. Oh, Iya, Tuhan itu saya kemunafikan satu, Bang itu, Zuma. Pak, yang kita mau Tuhan hancurkan. saya satu, hanya satu, Yesus Kristus, Bang. Lalu, kenapa Anda Hanya masih satu tadi mengatakan udah saya baca tuh. Tuhan Anda satu? Satu. Oke. Satu kok. Kalau Tuhan ditulis. Oke, kalau Tuhan Anda satu berarti yang menjadi kemudian Bapa itu siapa? Yang menjadi Bapa itu Allah di dalam zaman yang berbeda ketika Dia menyatakan diri kepada manusia. Ini pada saat Tuhan Anda menjadi manusia, di atas sana masih ada Tuhan. Karena Dia esa, Dia ada di sorga dan Dia ada di bumi. Kak, yang saya tanya, kan di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan di Filipi 2. Ya. Walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apakah masih ada Allah? Ketika Allah mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, masih ada Allah? Di dalam keesaan Allah itu ada. Loh, ini dia tidak mempertahankan dirinya. Baca terus dulu dong, sampai ke bawah, sampai ayat 11. Jangan hanya baca supaya. Sabar. Baca dulu dong, jangan lari konteksnya. Loh, tidak boleh diambil hanya satu ayat itu. Baca ini yang dulu sampai datang ayat 11. mengosongkan diri ini siapa? Terus baca yang sampai ayat 11. Yang supaya datang itu dijawab mengosongkan sendiri. diri ini siapa? Saya baca ayat yang abang baca itu ya bang. Oke. Dalam Filipi pasal 2. Bentar, saya ambil Alkitab. Ya. Saya cari ya. Filipi pasal 2 ayat 6. Ya, sebelumnya itu dikatakan hendaklah kita menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini sebagai satu gambaran mengajarkan umat dalam kerendahan hati. Jadi terus? Dia Allah yang merendahkan hatinya, yang merendahkan dirinya turun menjadi manusia. Jadi manusia saja sudah dihina. Bukan hatinya yang diturunkan, Pak. Coba saya baca dia ya. Dia mengambil rupa manusia. Iya, sini gini. Anda maksudnya kalau baca dari ayat sebelumnya ini akan berbicara mengajarkan kepada manusia untuk merendahkan dirinya. Iya, Tuhan Anda yang satu itu datang. Sekarang saya baca ya. Mengosongkan dirinya, mengambil ayat rupa 6. manusia. Tunggu, sebentar, saya baca di atas dulu. sudah nggak ada Tuhan. Sebentar, saya baca dulu. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu dia. Nah, Saya dalam tanggapin. ayat ini, ketika dia menjadi manusia, Allah itu adalah Allah yang esa, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, bahkan ada di bawah bumi, karena dia Allah yang esa, maha hadir. Ini yang datang ini maha hadir. Ini yang datang ini siapa ini? Yang walau dalam rupa Theos, Yesus Kristus. tidak Yesus menganggap Kristus. kesetaraan dengan Theos itu milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita ini, kalau bahasa Yunani lagi, saya sudah bilang dari tadi, kalau Anda mau bahasa Yunani jangan sepotong, tapi baca semuanya.
Nah, dengan lembaga Alkitab penyebutan Indonesia. Allah ini Pak supaya tidak menodai agama Islam. Saya ganti teos. Siapa? Ini coba dibaca dong secara lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang teos Anda ada berapa? Oh, gini, sekarang kan mau tanya nih, dia sudah mengambil rupa manusia. Iya, teos kan Gini, cuma satu, Pak. Allah itu satu. Tuhan Oke. ya teos kan di situ. Coba Anda Allah baca itu di dalam. satu. Dengar sabar dulu. 1 Oke. Korintus 8 nomor 6. Yang disebut Udah. Allah di situ adalah teos kan. Dan yang disebut Bapa di situ kan jelas bahasa Yunaninya adalah Saya jelaskan dulu yang abang tanya tadi. Gimana sih orang ini? Ikan kan abang kan bilang bahwa siapa yang ada di sorga? Apakah Di Allah sorga, itu tetap di ada? sorga ada berapa Allah di surga? Allah itu esa, masa berulang Iya, kali? saya tanya ada sampaikan. berapa Allah di surga, ada berapa? Esa itu sudah saya sampaikan. Saya tidak tanya Esa yang Anda sebut tadi Ecap. Gini. Saya tanya Esa itu saya makna dari saya esa itu- tidak saya tanya itu, saya tanya ada berapa Allah, ada berapa teos di surga? Allah itu esa, ya. Ada berapa teos di surga, Pak? Kan saya udah jawab esa. Esa itu Berarti ada satu artinya kan? sendiri. Apa itu esa? Berarti satu kan? Nah, Ada satu di dalam konteks begini, satu tapi dia adalah maha hadir. Lah maha Ya, dia hadir. omnipresent. Kalau dia maha hadir, Maha hadir. dengarkan. Oh, maha hadir itu begini, dia bisa ada di sorga, Ya, dia bisa ini ada di bumi. susah karena dia bisa Anda ada itu di segala tempat. menganggap lawan diskusi Anda itu sebagai siswa. Susah Anda Tidak, berdialog begini, dengan Bang. siapapun. Karena Anda itu berdialog, Anda membahas firman, tapi Anda tidak mengerti tentang Loh, kok jadi apa saya yang tidak kami ngerti? imani. Saya tanya ada berapa teos di surga? Kan saya sudah jawab esa. Anda tanya lagi. Anda kan sudah tahu satu, esa. Ya satu, Tapi bilang aja satu. Satu di dalam konteks. Jangan satu dalam pura-pura konteks kayak kalau orang bisa esa ngerti itu- Ibrani aja ente. Satu, Tuhan Anda itu satu. Kan sudah dalilnya kan sudah sangat jelas. Oke, Satu oke, loh. oke, Ini loh. oke, Namun bagi kita hanya ada satu. Satu di sana kan sudah jelas bahasa Yunaninya apa? Heis. Ya, nggak usah. Kembali lagi, muter lagi kan. Nah, sekarang ini nih, kan mau tanya apa tadi? Makanya jujur kalau ditanya itu Pak, Anda seorang pendeta ditanya ada berapa teos di surga? Saya tuh tanyanya dia berulang-ulang gitu, berulang-ulang, udah dijawab berulang-ulang. Tanya lagi, saya ulang Apakah lagi. Anda tidak punya Saya tanya telinga? lagi ada berapa teos di surga berdasarkan di dalam kitab. Saya sudah bilang esa. Esa itu bahasa apa Pak? Kenapa nggak berani menggunakan bahasa Yunani? Kenapa? Kan saya sebut esa. Nggak usah pakai esa karena Anda masih ambigu ketika mengatakan esa. Anda bisa berkelit kemana-mana kalau mengatakan esa. Gini, saya sebut esa ini karena berbicara tentang Allah. Allah itu maha hadir. Makanya saya tidak menyebut satu ketika ditanya Allah itu di surga ada Maksud berapa. Saya Anda- menjawab esa. maksud Karena Anda itu- esa itu adalah predikat yang hanya bisa diberikan kepada Tuhan. Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu berpencar, gitu kan? Berpencar bagaimana? Oh tidak. Loh, tadi ada kutanya, ketika Tuhan Anda yang teos itu datang ke bumi mengosongkan diri menjadi Yesus, kenapa masih ada teos di atas? Tadi kan saya sudah bilang esa, dia bisa ada di bumi, dia bisa ada di surga. Tidak Pada bisa, waktu- tidak Gini, bisa, pada nggak waktu bisa dia- Pak. Pada Tidak waktu bisa, dia menjadi nggak manusia, nggak bisa. Jangan ingat begini, rakus, bahwa jangan serakah. bahwa Yesus Kristus itu ketika Jangan dia menjadi serakah. manusia, dia meninggalkan teladan. Makanya dia Kalau berdoa. Tuhan, Pak, Dia kalau berdoa Tuhan kepada Anda itu Allah. tiga, Tapi aku bukan tiga. berarti dia bukan Allah. Sekali satu, jangan Anda satu, kadang tiga. Kalau terciduk sedang dia membahas menjadi tentang manusia, asa. masih ada di surga. Padahal yang datang ini adalah hakikat yang satu. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun Itu tadi bagi sudah kita, dibaca. Itu dengar, sudah dibaca tadi. dengar. Namun bagi kita hanya ada heis teos. Sudah dibaca tadi itu, Yaitu Bang. Sudah dibaca flutter. tadi itu. Nah sekarang ini, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Nanti saya jawab. Biar kita tidak saling ini. Sekarang apa pertanyaannya? Boleh cuma sedikit. Jadi dia berkatakan tadi hanya satu. Bisa Iya. besarkan layar saya? Jangan lupa Ini. satu katanya, satu. Di dalam Matius 11 ayat 25, di dalam Matius 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nah, kata Tuhan Yesus, Bapa di situ adalah Tuhan langit dan bumi. Oke. Nah, Tuhanmu ada berapa?
Tuhan kita satu, esa. Udah dibaca tadi, masa berulang-ulang Oke, ditanya? di sini kan Tuhan, Bapa, Tuhan langit dan bumi, benar? Bapa itu adalah Tuhan, benar? Iya, iya, Bapa adalah Allah, Bapa adalah Oke. Tuhan. Oh, berarti Yesus itu Bapa itu toh? Ya, Bukan satu lagi kata keesaan, dia. kan dia kan satu. Kan Iya, Yesus berarti- bilang, aku berarti dan Yesus Bapa itu- adalah satu. Tapi saya sudah jelaskan tadi. Berarti di Tuhan dalam Yesus Alkitab itu adalah beberapa Bapa itu, zaman. benar? Ada zaman Bapa, ada zaman Anak, ada zaman Roh Kudus. Iya, Saya sekarang jelaskan tadi. bukan sekarang Anda percaya nggak Tuhan Yesus itu Bapa? Satu. Iya. Iya, percaya tidak? Aduh. Iya, satu. Kan satu keesaan. Aduh, saya udah tanya bilang. percaya bukan satu. Percaya nggak Yesus Sudah Bapa? dijawab iya, satu keesaan. Oh iya, kalau ya udah selesai, saya tidak akan mendebat. Oke. Saya mendebat kamu karena kamu abu-abu. Begitu. Nah, orang kalau tidak bisa berargumen begini, langsung memojokkan orang. Bukan, dari tadi kamu menyangkal kok. Ketika dia Dengan tidak bisa, sebentar, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan Nah. lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Nah. Ini kitab Yerusalem 3 ayat 9. Pernah baca tuh? Kitab Yerusalem. Iya. Mana ada kitab Yerusalem? Aduh, Anda salah, makanya belajar lagi. Nih, Pak Yakobus Maliki, 3. belajar lagi. Yakobus Yerusalem 3. katanya, Yakobus Yerusalem. Yakobus 3 ayat 9. Saya canda Udahlah, aja. Oke, udahlah, lanjut. udah. Bro Bro Suma. bukan bercanda deh sih. Udah. Yang penting Anda sudah percaya Kita Yesus sudah Bapa itu membahas tujuan saya. kebenaran. Udah Kita lanjut. membahas kebenaran. Saya izin turun ya host. Thank you host. Waalaikumsalam. Bang Cuma, oke ya berarti ya. Karena Anda sudah tidak masuk lagi, salam buat teman-teman. Saya mau istirahat karena Maksudnya? Kores belum kerja loh. Ya, semangat semuanya ya. Jangan pernah Mikael, ya, Kores belum saling kerja loh. mendoakan. Ini tolong Oke. dibantah dulu datanya, gitu loh. Ya, oke ya. Tetap semangat semua yang nonton. Dahsyat ini Bang, banyak yang nonton nih. Mikael, ini tolong dibantah dulu data Kores. Apalagi ini udah waktunya ya. Jadi bukan Tuh, saya tunggu, bukan kasih gua 2 menit, Karena kan lalu udah- gua kan kasih kalian lu kan sudah 1 hari turun nih. untuk menjelaskan. Dan tadi saya cuma udah nggak ada, udah ganti orang. Nah sekarang nih saya nanti kalau saya masih bisa saya akan masuk lagi. Oke ya. Ya enggak, 2 menit aja, Selamat 2 malam menit. 2 semuanya, menit masa nggak punya 2 menit. Tetap semangat dan 2 menit. tetap kita saling menghargai satu dengan yang lain. Lalu sebagai pesan saya adalah jangan kita membahas kitab orang lain yang kita nggak mengerti. Itu adalah satu kedunguan Kita nggak bahas namanya. kitab, kita bahas Baik, Tritunggal. sampai jumpa Tritunggal lagi nggak ya. ada di kitab suci, gitu loh. Ya. Wah, ini keotennya pada kabur kalau udah masuk si Kores. Kenapa sih? Ada apa dengan saya ini? Makanya lu jangan masuk, Burungnya Res. kenyang banget kayaknya malam ini ya. Aku tadi dapat teritung-teritung receh di tempat Julius. Sama Bang Juma juga tadi ada teritung-teritung receh. Oh gitu. Semuanya receh sih. Ada yang Ya berkelas. gitulah. Semoga 4.300 yang menonton ini beberapa diantaranya ada kawan-kawan Kristen yang mau belajar kebenaran dan jujur dalam membaca gitu. Karena kalau nggak jujur dalam membaca ya jadinya kayak tadi tuh, siapa tuh? Mikael Napitupulu. Pada pendeta lu. Padahal ini datanya ini asik loh ini. Tuh. Pendeta justru karena pendeta makanya dia kayak gitu. Membohongi Nih di sini. jemaat. Bagaimana Tritunggal Purba menginspirasikan pengadopsian kepada Tritunggalnya Kristen? Nanti di sini ada data-datanya nih yang dibilangin Guru Nda sama Herdi. Dari Sumeria, Babilonia. Tuh, tapi aku nggak bacain dulu dalamnya ya, karena ini terlalu pedih. Harus ada Kristennya dulu. India, Yunani, Adanya Mesir. ini. Adanya ini. Adanya siapa? Ini. Ini itu siapa? Rai Rason. Wah, ini. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang mau mualaf silakan naik, minta permintaan. Yang mau diskusi silakan naik. Nanti kuturunkan lah dia kan. Kuturunin kan, kuturin. Nanti kamu dia di bawah. Itu Aku si mau Rao tuh gitu tuh. Penyakitnya tuh gitu tuh. Masuk noise. Makanya kalau main TikTok jangan pakai Samsung J2 Prime. Nggak kuat. Tua mana? Yesus dengan ibunya. Ya ibunya lah. Ibunya. Tua. Kalau Kristen ya Yesusnya tua.
Tuhannya berapa? Satu. Ketika dia turun jadi manusia, masih ada di surga? Masih. Berapa itu? Ada yang turun ke langit, ke bumi, jadi manusia. Yang di atas apa? Cangkang. Cangkang. Aduh, parah ini. Ibik segitu amat ya. Kenapa coba tidak nyembah yang di atas saja ya kan? Kalau pingin kali jadi orang Yahudi ya kan? Pengikut orang Yahudi ya sembah aja yang di atas, yang Yesus imani aja sebagai utusan. Ya Allah ya Karim. Ya lucunya itu bang, yang dari atas ke bawah namanya apa? Astagfirullahaladzim. Apa namanya? Apa namanya yang dari atas? Abang cuma jawab buah kan? Jatuh dari pohon. Jatuh dari pohon. Terus dia bilang iya. Terus kalau dari bawah ke atas apa katanya? Oten goblok banget. Allahu Akbar. Nah itu tadi kebenaran Al-Quran tuh, Al-Ma'idah ayat 14. Karena mereka mengingkari akal sehat, Allah menanamkan kebencian dan permusuhan di hati mereka sampai hari kiamat. Ternyata sekarang bukan cuma di hati, di mulutnya juga. Ini Guruna tadi aku dikutuk sama pendeta dari Tokyo. Ya, bawa lu Pores. Siapa? Deki. Siapa? Namanya pendeta Tokyo gitu. Kores kamu dalam nama Yesus. Saya sama kutuk tadi kamu. juga. Gua bilang, lucu. Kok mau-maunya ya? Kok mau-maunya menggenapi surah Ar-Ra'd ayat 14 gitu loh. Kok mau-maunya dia ya? Di tempatnya Ibes juga tadi saya baca Quran. Al-Waqi'ah juga disumpahi, dikutuk dengan nama Yesus juga. Ada itu tadi Bunda Rahma tadi di sana. Aduh, lu kutuk-kutuk, lu kalau mengutuk menggunakan nama Tuhan yang benar, gua gemeter lah. Tapi kalau lu mengutuk pakai nama berhala ya gua geli-geli. Pak Pendeta, gara-gara ini Gurunda, gara-gara jadi kan dia bilang apa bedanya Paulus sama Saifuddin Ibrahim gitu kan? Sama itu, dari asalnya orang jahat jadi orang baik, bilangnya kayak gitu. Aku bilang beda. Kalau Paulus itu dia sudah mencoba dua agama. Lihat di Roma 7 nomor 9. Nah, itu yang dari Gurunda biasa. Senang banget aku Kekwan, aku dapat amunisi banyak nih minggu-minggu ini dari Gurunda soal Paulus terutama. Cakep banget Gurunda emang. Apa di Roma 7:9 itu? Dahulu aku tidak menjalankan Taurat, tetapi setelah datang perintah itu aku jadi mengenal dosa. Tuh Paulus tuh bukan orang ini, bukan orang apa? Bukan orang Yahudi. Lalu dia jadi Yahudi, habis jadi Yahudi dia nggak enak, dia jadi Kristen gitu. Nah aku bilang gitu kan. Nanti mentoknya di sini Gurunda. Apa namanya? Bomnya tuh di sini. Nah itu artinya kan hukum Taurat udah nggak digunakan lagi, udah nggak enak. Iya bener, Paulus senengnya hukum kasih. Itu bener kata dia. Tahu nggak kenapa Paulus senang hukum kasih? Ya karena kasih itu mengasihi. Dikit-dikit kan, dikit. Paulus itu kan dia tahu bahwa ajaran yang benar itu mengasihi, bukan bunuh-membunuh gitu. Iya itu betul. Dan yang lebih jelas dalam hukum kasih itu, hukum kasih ini bisa mengobati Paulus. Di mana tuh mengobati Paulus? Silahkan dilihat 2 Korintus 12 nomor 7. Dan karena supaya aku tidak berkata-kata yang luar biasa itu, maka ada utusan iblis di dalam dagingku, supaya dia tidak menggocoh aku. Nanya lagi nih Kristennya, hubungannya apa tuh? Ada utusan iblis dalam Paulus. Itu kan memang ada ujian begini dan begitu. Nah, lihat dalam hukum kasih di Matius 5:22 ajarannya, kasihilah musuhmu. Jadi Paulus yang ada iblisnya ini harus dikasihi gitu. Marah mereka. Langsunglah keluar kutukan-kutukan begitu gitu. Lah kan bener ya. Kalau dalam hukum Taurat, kalau dalam hukum syariat Islam gitu, iblis itu dimusuhi, diperangi. Kalau di kekristenan kan enggak, kasihilah musuhmu. Nah, iblis musuh, dikasihi, kan gitu. Makanya Paulus memilih Kristen. Begitu kawan-kawan. Ya serulah tadi sore sampai malam tuh tadi. Mau amunisi baru nggak? Boleh banget Gurunda. Itu Adi.
Oke, amunisi baru ternyata Paulus 2 kali bertobat. 2 kali 2 kali bertobat, 2 kali berkhianat. Mana, di mana guru itu? Paulus ini banyak salah dia ya, labil dia. Pertobatan pertama pada saat dia dari Saulus menjadi Paulus, ya kan? Ya. Setelah dia gencarkan misinya, kemudian beliau kemudian ditangkap dan dipanggil kemudian oleh imam-imam. Oke, setelah ditangkap dan diadili oleh imam Yahudi, beliau ditanya begini, ketika kemudian Paulus tiba di sana, Paulus mengucapkan salam kepada mereka. Lalu dipanggil dia kan, keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Jadi Paulus di sini ceritanya diadili secara internal Yahudi. Paulus berkata, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Taurat. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada orang 4 yang bernasar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama dengan mereka. Dan tanggung jawablah terhadap biaya mereka. Jadi ceritanya ini Paulus keciduk kan, melakukan pengajaran-pengajaran yang bertentangan kemudian dengan ajaran Taurat. Kemudian dia dikatakan oleh imam-imam pada saat itu, kamu banyak kemudian mengajarkan beribu-ribu orang menjadi pengikutmu. Kau ajarkan sesuatu yang keliru menentang kitab kita. Nah sekarang kau pergilah ke sana, buktikan bahwa kamu menyesal melakukan itu. Kau pergi ke sana, katakan kepada mereka bahwa kamu tidak lagi mempersembahkan berhala dan seterusnya. Artinya tinggalkan ajaranmu yang tadinya kau katakan hukum Taurat itu batal. Katakan kepada mereka bahwa tidak batal. Kamu ke sana ke orang-orang yang sesatkan itu, kan 4 orang ini. Paulus kemudian melakukan itu. Oh iya. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 21. Iya. Di data 15 sampai data 26. Jadi Paulus ketika diadili imam dan mengatakan, kenapa kamu melakukan pengajaran kepada orang Yerusalem yang ada di luar bangsa-bangsa lain untuk melawan Taurat? Kamu itu salah. Nah, jadi dikasih petunjuk supaya kau tidak dipenjara, kau pergi kembalikan itu semua, sampaikan kepada mereka agar kembali untuk menjauhkan diri dari makanan-makanan yang tadinya kamu halalkan. Itu ada itu di situ, lengkap sekali. Jadi dia Paulus betul-betul pergi dia mengharamkan kembali yang pernah dia halalkan. Tapi setelahnya berkhianat lagi. Setelah sampai ke Roma berkhianat lagi kembali. Diajarkan lagi ajarannya yang tadi. Berarti dia hanya berpura-pura. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Al-Quran diceritakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadzal min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Dia kemudian menjualnya dengan harga yang murah. Ayat-ayat ini dia jual dengan harga yang murah. Ketika dia menulis kitab, dia menjual ayat-ayat ini dengan harga yang murah. Ternyata Paulus itu keciduk di dalam Kisah Para Rasul 22 di data 28 demi untuk kemudian mendapatkan kewarganegaraan sebagai orang Roma, dia membeli. Jadi kewarganegaraan Romanya itu Paulus itu beli. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 22 tuh. Jadi Paulus kemudian membeli kewarganegaraan Romawi supaya dia bebas untuk mengajarkan ajarannya kepada mereka. Terciduk. Buar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, karena gini Ikhwan ya, yang dibilang Gurunda gitu ada benarnya, karena kisah para apostolos 21 itu udah terakhir tuh. Dia kan ngurut tuh timeline tuh. Itu udah terakhir tuh. Jadi ditegur sama murid-muridnya Yesus itu di akhir-akhir. Wah, benar juga Gurunda ya. Ya. Oh, ini harus dibahas ini nih. Jadi di situ cuman di sini kan di kisah para rasul 22 nomor 28 itu terjemahannya lagi-lagi ditambahin itu, Dek. Di situ dikatakan kata Paulus kepada kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal, padahal itu bukan harga mahal di situ. Ya, itu hanya gitu. dikatakan, iya. Dia tidak mengatakan harga yang mahal, dia hanya mengatakan beberapa. Saya membeli dengan harga beberapa. Dalam bahasa Paulus itu dalam bahasa Yunaninya. Artinya ya bukan harga mahal. Gurunda, alasan Yesus disalib tuh di mana ya? Lupa aku naruhnya loh. Matius 22 26 59. Oke. Matius 22 26. Coba lihat. Matius 22 Matius 2. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan ketujuh. 2659. Oh 2659. Oke. Imam memang kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Oh, bukan yang itu Gurunda, yang ini loh, yang jadi Lukas itu 23. Hah? Lukas 23 nomor 2. Coba. Dengan Matius 7:29. Oh, Matius 7, Lukas 23. Lukas 23 nomor 2. Oke, coba. Bukan itu. Ini mah udah mulai fitnah kan kalau di sini. Matius 7 tadi ya? Matius 7:29 coba. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Kalau di Lukas 23 nomor 2 itu versi BIM, di situ dikatakan mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya Yesus ini adalah Kristus, seorang raja. Bukan yang itu Gurunda, yang ini loh. Jadi bukan perkataan Yahudinya tuh bagaimana ini dia telah membuat kita begini dan begitu. Sepertinya kita harus membunuh dia, kayak gitu Gurunda. Jadi Yahudi itu ngobrol gitu. Itu di kisah para rasul, orang-orang Yahudi kan? Iya. Orang-orang Yahudi, bukan Yesusnya, Paulusnya. Paulus kan? Bukan untuk nyalip Yesusnya ada tuh itu. Jadi itu untuk counter Yohanes 8:33 Gurunda. Ya, gimana itu? Aduh, bahasanya tuh. Lalu para tua-tua Yahudi dan ahli bahwa rakyat lebih mendukung Yesus daripada mereka. Kayak gitulah konteksnya. Cuma aku bahasanya lupa. Nyari udah 2 hari nggak ketemu gitu. Padahal cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ngubek-ngubek nggak ketemu. Di mana ya? Bukan yang tadi, yang Lukas 23. Bukan, kalau Lukas 23 kan udah di persidangan posisinya. Ini jadi Yahudi itu ketar-ketir sama Yesus sehingga dia itu mau mengfitnah Yesus gitu loh. Yahudi itu menerangkan alasan kenapa dia ketar-ketir sama Yesus itu Gurunda. Bukan di data nomor 4-nya itu, Dek. Lukas berapa? Tetap 26, tapi kalau nggak salah di nomor 6-nya di Matius nomor 26 nomor 4-nya kalau nggak salah. Coba lihat. Oke, yang agama Kristen yang mau minta naik, coba typing di bawah agamanya. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik typing agamanya. Bukan Gurunda. Ini kalau ini udah merundingkan untuk menangkap. Kalau yang aku minta itu yang ini Gurunda. Yang Yahudinya itu
mengemukakan alasan kenapa mereka ketar-ketir sama Yesus gitu. Gimana? Jadi Yahudinya tuh wah, jadi kayak panik gitu Yahudi tuh, wah bagaimana itu dia telah merebut jemaat kita kayak gitu-gitu bahasanya, aku lupa. Matius 25. Aduh susah. Mau dikasih tahu nggak Kores? Boleh, di mana tuh? Coba di ini Matius 27 itu bukan? Nggak bisa. Oke, naik. Halo Bang Juma, ada kah Bang Juma? Ini ada Bang Juma ya? Bang Juma. Lukas 23. Tadi katanya Kristen naik-naik. Kenapa dengan Bang Juma? Naik. Bang Juma. Iya. Siapa yang tadi bilang? Lah typingnya di bawah, saya Kristen. Siapa tadi bilang? Tadi siapa yang bilang? Ke warga negaraan Paulus dibeli itu siapa? Siapa yang ngomong tuh? Paulus sendiri. Ini agama apa? Enak agama apa? Malam panjang. Bang Juma. Iya, Kak Ros. Nggak ada dibeli tuh. Warga negara Paulus itu didapat dari bapaknya, ayahnya, dia keturunan Romawi, begitu. Tapi dia katakan sehingga dia Paulus beli. itu dia bisa kemana aja, sehingga dia diberikan kuasa untuk membantai orang-orang Yahudi. Tapi dia begitu. beli kewarganegaraannya. Jangan sembarang-sembarang. Lah kalau pengakuannya Apalagi yang kayak dibahas gitu, nih? pengakuannya kayak gitu. Siapa yang ngomong? Nah itu. Paulus sendiri. Loh. Kabur Bang. Bukan kabur itu, dia buka ini, buka aplikasi lain. Buka aplikasi lain. Buka aplikasi lain. Enggak, soalnya tadi ada jeda. Kalau pakai kabur nggak gitu. Perasaan nggak ada terjeda di HP ku. Perasaan di sini nggak ada terjeda. Itu bukan Bang Kores. Ya. Bukan, kalau Matius 27 udah ketangkep itu, bukan. Lukas 23. 23:18. Bukan, tadi Gurunda udah itu. Oh, yang agama Kristen yang mau naik minta permintaan. Typing di bawah agama Kristen ya. Ya, dua-duanya juga nggak ada lagi. Woi, kenapa kalian pergi saja? Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Agama Kristen. Oke, gak main mawar bes, gak main mawar bes, gak main. Levas, selamat malam Levas. Ya, selamat malam. Ya, denomnya apa Bang? Oh, enggak. Cuman mau ini aja sih sebenarnya. Denomnya apa Bang? Berarti agama apa Bang? Tadinya Kristen, sekarang alhamdulillah udah Islam. Cuman abis Ya, dibantai di grup sebelah. Ya mau apa Bang? Apa mau ditanggapin ya? Enggak, gini, saya kan tadi coba untuk menjelaskan masalah saya masuk mualaf itu. Mereka itu membuka surah apa tadi saya lupa itu yang menyatakan jangan sembahlah Allah, pokoknya jangan menyembah Allah selain Allah gitu. Intinya mereka tuh mengambil dalilnya di situ, menerjemahkan sendiri Quran. Nah, tapi pada saat Rehan mereka doubling gimana? Katanya sih, ya intinya saya masih cuman tadi memang dibantai di saya sebelah karena saya mau coba menjelaskannya, mereka juga nggak kasih kesempatan, malah langsung di mute. Ya begitulah. Jadi katanya sih berdoa. Bang, selamat malam. Rehan. Ya, selamat. Ya, agama apa Rehan?
Di manakah kau berada? Bang Andi mau naik, woi. Siapa kalian yang mau turun, woi? Itu typing, woi. Natali lah ya, kayaknya udah tidur gak bersuara lagi. Aku turun aja bun, aku ketiduran bun, ya Allah. Oke, ya assalamualaikum. Ya itu Le Ifak posisinya gini, jadi kita ini posisinya tuh sedang memerangi, udah hilang orangnya. Alhamdulillah. Bang Handi apa kabar? Udah selesai acaranya, Kanda? Ini Bang Handi. Oh, iya. Atas. Gua lihat Dokter Yesus Kristus Akal. yang di bawah. Maaf. Ya Bang Handi, assalamualaikum. Dokter KW Akal ini. KW itu. Iya, itunya bawahnya Dokter Akal, dia ganti nama Andi Putu Andi. Gini ya, coba bersuara. Iya kan? Bang Handi. Oke, Yesus Kristus, selamat malam. Bang Handi. Dokter Akal. Itu ada. Tes. Kan Dokter Akal kan? Kan gini tadi Dokter Akal dia. Iya, dengerin saya dulu. Tadi kamu dari tadi minta naik, kamu ganti foto profil Bang Handi tuh. Saya kasih tahu kan ada 2 room kosong. Itu kan ada oten, tuh oten. Semuanya kan dari Islam. Jadi mohon dimengerti. Itu sampai Natali turun itu karena kirain Bang Handi tuh. Iya sama aja kan. Bang Handi atau Ko Julius. Enggak. Ya seharusnya ngerti, Dokter Akal kan pernah jadi host dan host. Ngerti gitu dong. Oh. Yesus Kristus sakit gigi ngapain naik? Yesus, langsung naik Yesus. Yesus. Ya Allah. Yesus, terus kau naik ke atas mau ngapain kau? Coba. Hah? Yesus, kau naik ke atas mau ngapain? Yesus. Astagfirullahaladzim. Yesus Kristus. Markus 2